Wildcard yang pertama, apabila akun ke-ban, itu bisa naik lagi dengan menggunakan akun yang baru. Tetapi saya jamin, baik akun Pak Bombo maupun akun yang terhormat saudara kita Bang Zuma tidak akan kena itu. Karena dua-duanya akan dilindungi oleh anti-Vertex. Yang kedua, apabila akun terpental karena kehilangan jaringan, karena ditelepon atau kuota habis, kita akan memberikan toleransi 60 detik on counting. Naik taksi, bayangin. Akan diturunkan secara tidak hormat, seperti itu. Jadi untuk semua detail dalam perdebatan, 9 tahun pengalaman saya mengurus dialektika perdebatan akan saya gunakan sebaik-baiknya atas nama dialektika, dan kalian berdua siapapun akan menjadi orang asing bagi saya. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Yang pertama, masing-masing akan memberikan opening statement. Pak Bom sudah memberikan opening statement, so kita tinggal menunggu dari Bang Zuma. Jadi hak bicara Pak Bom dicabut. Kita akan menunggu Bang Zuma, waktunya akan 5-7 menit untuk opening statement. Silakan. Setelah itu, masing-masing akan mendapatkan 3 menit bergantian selama 5 putaran. Dengarkan baik-baik. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit selama 5 putaran, itu monolog ya. Jadi tidak tektokan, monolog. Diatur oleh timer 3 menit selama 5 putaran ya. 3 menit selama 5 putaran. Jadi ini sudah bisa masuk ke temanya. Mau langsung bertanya, mau langsung menjawab, segala macam boleh. Dan peraturan tidak berlaku pada menit ini. Karena peraturan hanya berlaku pada saat 1 versus 1 head to head. Tolong diingat teman-teman. Setelah 3 menit 5 putaran, ya Pak Bom sama Bang Zuma akan langsung bertemu di 1 jam pertama. 60 menit langsung Pak Bom dan Bang Zuma akan diskusi. Di situ peraturan akan mulai. Pelanggaran pertama bersifat peringatan. Pelanggaran kedua pengurangan 10 poin. Pelanggaran ketiga terjadi lagi diturunkan dengan tidak hormat, dan sisanya yang ada di atas otomatis menjadi pemenang win max. Pastikan semua yang sudah ada di bawah, minta tolong love orange-nya biar room kita kuat, dan pastikan kalian semua sudah follow Superboy, gaskan. Ya, dibantu love orange-nya teman-teman biar roomnya kuat. Kalau ada yang mau bantu WL-nya juga boleh. Kita akan menunggu selama 2 menit ke depan ya. Karena sudah ada pemberitahuan dari Pak Bom, jadi kita menunggu saudara kita yang terhormat. Ini debatnya sangat gampang dengan aturan yang tidak terlalu ketat seperti di offline. Dan kalian boleh on cam selama debat. Kalian boleh juga tidak on cam. Jadi kalian on cam hanya perkenalan saja biar kita tahu udah benar 2 orang ini. Dan setelah itu kalau mau milih off cam pun nggak masalah. Tapi kalau mau tetap on cam pun nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, fokus pada datanya. Karena ini ruang debat bukan ruang cari jodoh. Seperti itu. Jadi kita akan mulai saja. Kita menunggu saudara kita yang terhormat Bang Zuma dari sekarang. Baiklah teman-teman, kita akan menjemput ya saudara kita yang terhormat akan segera naik ke atas teman-teman. Tapi teman-teman di bawah minta tolong untuk apapun yang terjadi, ini adalah kualitas yang kita tunjukkan bahwa 2 orang yang naik ke atas adalah 2 orang yang terhormat teman-teman. Sekali lagi, 2 orang yang naik ke atas adalah 2 orang yang terhormat. Oke? Kita akan segera naikkan teman-teman. Pak Bom harap
Kedua akun kalian sama-sama sudah dilindungi. Jadi atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga malam hari ini ada manfaat. Dan malam hari ini Bang Zuma, hak bicaranya Pak Bom Bom sudah dicabut. Ini saya ngobrol sama Bang Zuma. Temanya adalah siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Tentu mencuri di sini adalah makna non-letterlek ya, metaforis mengenai kepemilikan kitab suci Yahudi yang menurut Pak Bom Bom sudah disepakati tema ini bersama Bang Zuma. Silakan, Bang Zuma, mungkin ada yang mau disampaikan sehubungan tema ini, sehubungan malam ini bisa terjadi. Mungkin ada followers atau pendengar-pendengar Bang Zuma yang pengen tahu. Waktu 5-7 menit maksimal, free buat Bang Zuma, silakan dipergunakan. Yang terhormat Bang Zuma. Mohon maaf saudaraku, masih di mute mikrofonnya. Mohon maaf saya potong. Oke, Silakan sorry. dilanjutkan. Sorry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam buat teman-teman Kristen, umat Islam dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada sesi kali ini menjawab tantangan Pak Bom Bom dalam tema siapa yang mengambil atau mencuri atau menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi, untuk dijadikan sebagai kitab di dalam agamanya secara tidak sah, tidak ada legalitas. Nah, malam ini kita bahas apakah Islam atau Kristen. Kita akan buktikan malam ini juga bersama saya Bang Zuma. Silakan. Luar biasa. Terima kasih, terdengar optimis. Bang Zuma izin, apakah tadi sebelum Bang Zuma hadir saya sudah sempat membacakan aturan sistem penilaian? Apakah Bang Zuma ingin saya mengulanginya lagi atau everything is clear? Boleh. Saya tidak mendengarkan soalnya. Yang saya sampaikan yang saya sampaikan ke Pak Bom Bom tadi 3 menit. Betul. Baik, Ya, akan saya sampaikan. Terlalu lama ya. Soalnya Baik, akan saya sampaikan Bang Zuma ya. Baik, akan saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah penilaian debat. Yang pertama itu dari manner yang dibawa dalam berdebat. Jadi kalian berdua tidak boleh menggunakan kata-kata maki-makian, kata-kata kasar, termasuk penistaan, penghinaan terhadap negara, lambang negara itu nggak boleh. Tuhan dan agama serta perangkat nggak boleh. Pak Bom Bom nggak boleh, segala bentuk apapun terhadap Islam dan keislaman tidak diperbolehkan. Ya, termasuk bercanda atau analogi tidak diperbolehkan terhadap Islam dan keislaman. Itu berarti bukan cuma Islam, tapi semua perangkat yang berhubungan dengan Islam. Apabila ada bantahan, ada kritikan, ada pertanyaan, wajib disertakan dengan data. Tidak boleh framing, apalagi validasi sepihak. Demikian untuk saudara kita Bang Zuma dari Islam ke Kristen, seperti itu. Lalu yang kedua, metode debat. Ini semuanya wajib 100% data. Jadi apapun yang disampaikan data dari sumber yang valid dan kredibel. Tidak boleh dari data yang edible seperti auditable ya. Seperti Wikipedia, AI, ChatGPT, Blogspot, itu semua tidak diperbolehkan. Harus dari data-data yang sumbernya valid, bukunya valid, ya, sumbernya valid, seperti itu. Data-data palsu atau hoax tidak boleh digunakan. Apalagi misalnya teman-teman Kristen menggunakan sumber Islam, wajib dari Al-Quran yang tervalidasi. Tidak boleh dari kitab-kitab yang memang merendahkan atau merugikan teman-teman Islam. Demikian dari teman-teman Islam pun terhadap teman-teman Kristen, seperti itu. Dan ini kita akan mulai, Bang Zuma dan Pak Bom Bom masing-masing akan mendapatkan 3 menit selama 5 putaran, Bang Zuma. Jadi 3 menit dulu Bang Zuma, lalu 3 menit Pak Bom Bom, lalu 3 menit Bang Zuma, lalu 3 menit Pak Bom Bom, seperti itu. 5 putaran monolog, dan peraturan itu belum berlaku. Berlaku pada saat kalian setelah 5 menit, saya akan kasih 30 menit untuk 1 versus 1 langsung. Nah, dalam 30 menit ini baru peraturan yang tadi berlaku. Jika, nah ini paling penting nih, jika salah satu dari kalian melakukan pelanggaran pertama kali, ini terdengar, tetapi hanya peringatan, Bang Zuma dan Pak Bom Bom. Jadi tidak akan diturunkan, tidak akan diapa-apain. Misalnya tiba-tiba Pak Bom Bom ngomong, itu Islam tuh dengan nada yang miring, negatif, tanpa data, itu pelanggaran di room ini, nggak boleh. Ustadz itu gini, nggak boleh. Semuanya harus plus data. Demikian pun Bang Zuma ke Kristen pun nggak boleh. Jika terjadi lagi pelanggaran kedua dengan orang yang sama, akan mengalami pengurangan 10 poin. Dari total 100 poin kemenangan ya. Dan jika masih keras kepala melakukan pelanggaran lagi dengan pelanggaran yang lain yang ketiga kali, otomatis akan diturunkan dengan tidak hormat. Yang tersisa akan tampil sebagai pemenang di debat Superboy Lintas Agama pada malam hari ini.
Apakah ada pertanyaan? Saya akan mulai dari Pak Bom. Apakah jelas atau ada pertanyaan? Untuk sementara saya jelas. Baik, saya akan ke saudara kita yang terhormat, Bang Zuma. Apakah ada pertanyaan, saudaraku, atau cukup? Abang masih mute, Bang, maaf. Ya, sorry. Sementara jelas kawan. Ini saya cuma mau mengabarkan bahwa saya lagi flu. Jadi kalau misalnya saya butuh sesuatu, saya boleh tutup kamera kan ya? Boleh, sangat boleh. Karena tidak selalu 24 jam open cam. Yang penting sudah di awal etikatnya baik. Seperti itu. Semoga cepat sembuh, Bang Zuma, get well soon. Makasih. Baik. Kita akan segera mulai, persiapkan diri. 3 menit pertama. Monolog 5 putaran. Kita akan mulai pembicara pertama dari perwakilan saudara kita yang muslim ya. Bang Zuma akan berbicara pertama sebagai yang ditantang. Berdasarkan aturan dialektika, yang ditantang akan memberikan first opening statement. Setelah itu baru kita akan menuju ke Pak Bom. Bersiap-siap. Perhatikan timer ya, saudara-saudaraku, Bang Zuma, Pak Bom, lihat waktunya, jadi semoga tidak terpotong esensinya dan insya Allah bisa menjadi berkat. Kita akan segera mulai. Kolom komentar bebas teman-teman, dan gak usah perlu oten-oten nge-report Bang Zuma atau muslim-muslim nge-report Pak Bom karena akun mereka berdua sudah aman by anti-vertex, dan kita akan segera mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-A'raf ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiku Muhammad, sebelum engkau, aku telah mewahyukan ketetapan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa Torah. Aku minta kemudian kepada Nabi Musa untuk meneguhkan Taurat itu, dan juga meminta kepada Nabi Musa agar umatnya Bani Israel memegang teguh kemudian Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Itu perintah dari Allah. Bikuwah, dengan kuat, wa'ur, perintahkan kepada umatmu untuk memegang teguh Taurat itu. Perintah-perintah yang datang kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku kepada kaum siapapun di luar Bani Israel. Jadi kalau hari ini kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kami imani, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasul yati min ba'di Muhammad, itu setelah Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima firman berupa Torah. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, lima satu nunani, kenapa engkau sering menyakiti aku? Dalam surah As-Saf diterangkan seperti itu. Wa qad ta'lamuna anni, mengapa engkau selalu menyakiti aku wahai Bani Israel, sementara kalian tahu bahwa aku ini adalah rasul utusan Allah kepadamu. Jadi penggambaran saya hari ini bahwasanya Al-Quranul Karim tidak mencaplok kitabnya Nabi Musa, memasukkan ke dalam Al-Quran, menumpuknya menjadi dua bagian. Ada Al-Quran versi lama, Al-Quran versi baru. Atau Al-Quran terjemahan lama, Al-Quran kemudian perjanjian lama, Al-Quran perjanjian baru. Itu nggak ada di Islam. Nah, ini yang jadi masalah nanti, karena ada kemudian agama yang tak ada hubungannya dengan Nabi Musa, yang terciduk sampai hari ini kemana-mana pergi selalu membawa terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nah, itu kita nanti jelaskan dan minta pertanggungjawaban dari Pak Bom. Kok bisa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, sedangkan kitab itu hanya diwahyukan kepada Bani Israel saja, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, dan juga Bani Indonesia. Demikian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Ya, di malam hari ini kami orang Kristen, Zuma memframing bahwa kami
menghilangkan atau kami mencaplok kitab hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus orang Yunani, selalu dia berdebat, dia bilang Yesus orang Yunani, Petrus dan mereka selalu menghujat Paulus. Kita tahu bahwa Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang dari suku Benjamin, sedangkan Yesus dari suku Yehuda, keturunan Daud. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10, Yeremia 23 ayat 5 dan ke-6, dan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 hingga selanjutnya. Di situ dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Demikian, 10 hukum Taurat telah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita melihat mereka mengatakan bahwa kita orang Kristen mencuri atau mencaplok hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Yeremia, di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita tahu bahwa dalam kitab Imamat, di dalam kitab Imamat 1 dan selanjutnya, di situ tertulis bahwa apa? Di dalam darah ada nyawa. Di dalam kitab Imamat 17 ayat ke-11, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Kemudian lemak adalah keharuman bagi Allah, dalam tertulis dalam kitab Imamat 3, ya, Imamat 3 ayat yang ke-16 hingga 17, bahwa tanpa ada korban domba, hukum Taurat tidak akan berlaku bagi Anda. Karena di dalam hukum Taurat, pengampunan dosa harus dengan darah dan lemak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang, dia mengorbankan tubuhnya sesuai dalam nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat yang keempat hingga yang ketujuh. Manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah. Untuk itu kita akan melihat siapa yang mencuri, siapa yang mencaplok. Karena firman Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-15 hingga ke-18, hai Petrus, Simon bin Yunus, di batu karang inilah engkau mendirikan jemaatku. Petrus adalah pemimpin gereja agama Kristen, bukan Paulus. Karena Paulus katakan dalam di dalam Roma 10 ayat yang ke-6 dan selanjutnya bahwa Paulus bukan orang Kristen yang pertama yang seperti ditudingkan oleh Zuma bahwa kita orang Kristen penipu, pencuri kitab Taurat. Minta maaf, kita akan melihat sebentar diskusi saya dan Zuma, siapa yang mengubah, siapa yang mencuri, dan siapa yang menghilangkan. Demikian, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon maaf, sebenarnya saya tidak harus masuk karena kalian harus lanjut pada putaran kedua. Tetapi teguran pertama, bukan pelanggaran ya. Karena pelanggaran hanya berlaku pada one versus one nanti. Teman-teman, teguran pertama jatuh kepada debator Kristen atas nama Pak Bom-Bom. Berdasarkan aturan yang berlaku, tolong didengarkan Pak Bom-Bom dan semua teman-teman di bawah. Di 3 menit yang saya berikan, lepas menit kedua detik ke-43 dan juga pada menit lepas 0 di detik ke-41, Pak Bom-Bom mengeluarkan kata-kata bahwa Bang Zuma memframing dengan kata-kata pencurian. Ya, itu semuanya tidak ada, itu bukan framing. Statement yang diberikan adalah pertanyaan secara dialektis. Justru sebaliknya, dengan red herring seperti ini akan merugikan lawan secara debat. Jadi ini adalah teguran pertama. Semoga dari pihak debater Kristen tidak mengulangi lagi. Tidak akan ada potongan nilai, tidak akan diturunkan, hanya teguran. Karena kita harus benar-benar profesional dalam debat ini. Dengarkan baik-baik apakah lawan itu memframing, menuduh, atau dia mempertanyakan secara dialektis. Mohon maaf saya potong. Kita akan segera ke putaran kedua untuk 3 menit. Seperti yang saya bilang, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Silakan dilanjutkan, putaran kedua akan dimulai oleh Bang Zuma. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, umat Islam dimanapun berada, tadi kita mendengarkan bagaimana saudara kita Bom-Bom membacakan data-data dari kitabnya Yahudi secara ilegal. Dia belum menjelaskan kepada kita kok bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Dia mengatakan Petrus itu adalah diutus untuk Kristen. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat.
Lalu kemudian jemaat yang diminta oleh Yesus didirikan adalah jemaat suci, orang-orang suci yang bersunat, yang tidak makan babi, yang tidak makan makanan yang menjijikkan bagi Yahudi. Ingat di dalam Yesaya 45, 42, apa yang dikatakan di sana? 52, sorry. Dikatakan di sana dengan sangat jelas, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya, ke mikdasnya orang Yahudi. Sedangkan Petrus orang Yahudi, orang Kristen tak boleh masuk ke situ. Ya. Kemudian berbicara mengenai kurban. Al-Quran mengatakan surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakal yazkurusmallah ala ma razaqahum min bahinatil an'am. Sudah disyariatkan kepada kaum terdahulu. Begitu mereka ingin berkurban, maka yang dikurbankan adalah hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Dan juga di dalam Imamat 1 nomor 2 dikatakan, ini Torahnya Nabi Musa, bukan Torahnya Kristen. Torahnya Nabi Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu, sama. Al-Quran mengatakan itu. Sekarang dari mana Kristen mempersembahkan anak orang? Orang Islam mengajarkan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, syariat Islam. Syariat Yahudi, Imamat 1 nomor 2, hewan kurban, hewan yang jadi kurban. Islam Al-Hajj 34, hewan jadi kurban. Kristen yang jadi kurban manusia. Dari mana ilmu itu? Korbankan manusia. Bukankah itu ajaran Dewa Molok? Mempersembahkan manusia, itu adalah ajaran Dewa Molok. Nah sekarang yang jadi tema ini jangan ditinggalkan temanya. Siapa yang mencuri? Mohon maaf, siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Di Islam punya Al-Quran. Ini Al-Quran 30 juz. Tidak ada kitabnya Yahudi di sini. Tidak ada. Sedangkan kitabnya Yahudi yang ini ada di dalam kitabnya Kristen, nempel kayak begini. Dari mana ilmunya? Kok bisa? Demikian. Terima kasih. Ya, mohon maaf aku masuk lagi. Tidak ada pelanggaran ya teman-teman. Tidak ada, baik untuk Pak Bom Bom juga tidak ada pelanggaran. Bang Zuma juga tidak ada. Tapi teman-teman di bawah yang mungkin baru masuk ya, yang dari tadi typing data. Untuk babak pembidasan 3 menit selama 5 putaran ini tidak diwajibkan ya. Kalau mau membawa data, thank you. Kalau belum juga nggak apa-apa karena masih pembidasan on opening statement. Nanti Bang Zuma dan Pak Bom Bom, tepat pada saat 30 menit 1 versus 1, apapun yang keluar dari mulut kalian harus ada datanya. Kalau sekarang belum, ya boleh gitu. Tetapi nanti pada saat 1 versus 1, apapun yang keluar harus ada datanya. Apalagi tentang agama sebelah. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan kepada yang terhormat pembicara dari Kristen, Pak Bom Bom menutup putaran kedua. Baik, tadi saya melihat bahwa siapa yang mencuri. Beliau Zuma mengatakan bahwa, minta maaf, bahwa di dalam Alkitab mencuri, kita orang Kristen mencuri kitab Taurat. Tadi dia mengatakan bla 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 dan bla bla. Oke, saya akan tunjukkan data Al-Quran. Yang pertanyaan saya, kenapa Nabi Bani Israel ada di Al-Quran Anda? Oke, ini data saya. Bentar ya. Saya mau tanyakan ini, ya. Di dalam surat Al-Araf, ya, surat Al-Araf ini Kemenak ya, Quran Kemenak ayat 133. Di sini maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak dan darah, air minum berupa menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Pertanyaan saya, di sini ada 5 ya, 5 adalah siksa, yaitu tulah. Seperti kalau kita baca dalam ayat Alkitab di Keluaran ya, di dalam Keluaran 7, kita tahu bahwa dalam kitab Taurat itu ada 10 tulah ya. 10 tulah. Kalau kita lihat di sini di dalam kejadian ini, Keluaran ya, sorry. Keluaran ya, Keluaran 7 ayat mulai dari
13, di sini ada tula pertama adalah air menjadi darah. Kita kalau lihat di sini hanya cuma 5. Yang pertama, banjir besar, belalang, kutu, katak, dan ini. Kutu tidak ada dalam kitab Taurat. Saya cari tidak ada. Hanya belalang. Banjir besar juga tidak ada. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari data ini, data yang valid, kalau kita buka di sini ya, sebentar ya. Kalau kita lihat di sini dalam 10 tula, kalau di sini ya, Kristenan, apologetika, psikologi, mitologi ya, di sini kita ambil datanya di sini 10 tula di Mesir, ada di sini ini ya, posted on Maret tanggal 18 Maret 2014. Kita lihat bahwa ada 10 tula di sini ada berhubungan dengan dewa Mesir. Nah, pertanyaan saya, kalau memang kita Kristen mencuri, pasti akan hilang ini. Karena tertulis siapa yang menedikan salah satu kitab hukum Taurat pun, ya, itu dia akan kena hukum Taurat. Kita lihat di sini ada 10 tula. Yang pertama, Sungai Nil, ya, Sungai Nil. Ini berhubungan dengan dewa-dewa Mesir, Keluaran 7 ayat 14 dan selanjutnya. Ini dewanya, kita tahu ya. Kemudian tula katak. Kemudian di sini ada nyamuk. Kemudian di sini ada lalat pikat. Datanya ada Keluaran, kitab Keluaran. Kemudian di sini dan terus sampai 10 di sini data saya ada. Tolong semua kau jawab saya punya ini ya, karena di dalam Al-Qur'an supaya di sini bisa melihat siapa yang mencuri. Karena di Al-Qur'an sini Nabi Musa Anda di sini menceritakan. Mohon maaf saya masuk sekali lagi. Teman-teman, saya pikir aturannya sudah jelas karena tadi saya di awal menanyakan apakah Bang Zuma ada pertanyaan, jelas, apakah Pak Bom Bom ada pertanyaan, jelas. Tetapi ini teguran kedua terjadi pada debater Kristen atas nama Pak Bom Bom. Ini bukan masuk pelanggaran ya, tetapi teguran. Kenapa? Yang pertama, data yang digunakan ditolak oleh sistem debat Superboy. Sudah saya bilang, semua yang bersifat Wikipedia, Blogspot, WordPress yang digunakan oleh Pak Bom Bom ditolak dan tidak valid di room ini. Jika memang data tersebut sesuai dengan sumber kitab suci masing-masing, tolong dicarikan entah itu jurnal keagamaan dari universitas yang bidang studinya mengacu pada teologi filsafat atau penelitian-penelitian dengan jurnal Q1 atau Q4, sehingga tuduhan terhadap keislaman dan agama Islam termasuk kepada debater Zuma ditolak oleh sistem debat Superboy. Dari awal sudah saya sampaikan dan saya tidak peduli dengan semua follower kalian di bawah. Ketika Bang Zuma salah, saya akan bilang Bang Zuma salah. Ketika Pak Bom Bom salah sesuai aturan, saya akan bilang salah. Nothing personal, dan saya bersiap, saya sudah ready. Siapapun pemenang pada debat kali ini, yang kalah, followernya pengen benci Superboy di TikTok, silakan. Tidak ada pengurangan nilai teman-teman, karena hanya teguran ya, kecuali pada 1 versus 1 nanti baru ada peringatan pertama, pengurangan 10 poin dan di-kick atau diturunkan langsung kalau 3 kali kesalahan. Silakan dilanjutkan teman-teman, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Kita akan menuju ke debater Islam ya, tapi kalau mau menjawab silakan dari debater Islam, karena data tersebut ditolak, soalnya dari WordPress, seperti itu. Silakan kepada debater Islam. Oke, baik, makasih. Jadi terkait data yang disampaikan oleh saudara saya Pak Bom Bom, Al-Quran mengatakan kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Jadi memang Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum Al-Quran itu kemudian diwahyukan telah ada kitab Musa sebagai nur, sebagai cahaya dan juga rahmat kepada Bani Israel. Lalu kemudian Allah menceritakan itu kembali kepada Nabi Musa. Wahasa kitabun musaddiqal lisanan Arabiyah. Dalam bahasa Arab Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau pernah berfirman kepada nabinya terlebih dahulu bernama Nabi Musa alaihi salam. Tapi saudara, rangkuman daripada wahyu setelah dirangkum bernama Al-Quran. Di sini tidak ada Taurat. Cuman pemberitaan saja tentang apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan kaumnya. Tapi tidak ada Taurat di sini. Tidak ada terjemahan Taurat di sini. Berbeda dengan kitabnya Kristen.
yang bukan Bani Israel. Coba kita lihat, ada yang disebut perjanjian lama. Mohon maaf nih, ini kitab kita nih. Nih, perjanjian lama. Nih, perjanjian lama. Kemudian digabung dengan kitabnya orang Yunani, perjanjian baru. Pertanyaan saya, ini legalitasnya dari mana ini? Dari mana ini? Siapa yang memberikan legalitas kepada Kristen menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah? Ini pertanyaan serius. Dari mana Pak Bom pakai ini kitabnya orang Yahudi? Apa hubungannya coba kitabnya Yahudi yang untuk Nabi Musa diberikan kepada kaumnya, kok ada di Kristen? Ilmunya dari mana? Anda lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Apa yang diterangkan di sana? Aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Romawi, tidak diberikan kepada Yunani, tidak diberikan kepada Toraja, tidak diberikan kepada Batak, tidak diberikan kepada Jawa, kepada Makassar. Hanya untuk milik Bani Israel. Baca itu kawan. Lalu kenapa Anda di sini? Siapa kalian? Kalian Bani Israel? Dari suku apa kalian ini? Silakan terangkan. Ini yang kita bahas. Siapa yang mengambil kitabnya orang? Islam atau Kristen? Silakan. Baik. Anda mengatakan bahwa kita mengambil dari mana? Jelas Petrus adalah murid Yesus. Yesus adalah orang dari Israel, suku Yehuda. Nah, justru kembali saya bertanya kembali saudaraku, kalau saya melihat Anda membawa dalam Mazmur 147 ayat 19 hingga yang ke-20. Di situ firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Allah berbicara kepada bangsa Israel, nabi semua dari Israel. Nah, pertanyaan saya, Anda dari bangsa mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan kepada bangsa Arab, hanya kepada bangsa Israel. Kembali Anda blunder. Nah, saya mau kembalikan kepada Anda. Mungkin kalau saya punya data, kalau di sini memang salah, kalau ini dalam Alkitab ya, saya tunjukkan ya. Nah ini, kalau tunjukkan buku saya akan tunjukkan. Tapi ini data bahwa di dalam kitab Keluaran ya, di sini kita bicara tulah di Keluaran 7 ayat 14, bahwa di sini ada tulah pertama air menjadi darah. Oke, kita lihat ya. Kemudian Keluaran 8, tulah kedua katak. Ya, tulah kedua katak di sini sudah sangat jelas. Tulah ketiga nyamuk. Ini pertanyaan saya semua. Anda tolong jelaskan sama saya. Kemudian tulah kelima penyakit sampar dan ternak. Ini jelas dalam Alkitab saya punya data ya. Kemudian tulah keenam bara. Ya. Kemudian tulah ketujuh belalang. Nah, ini data ini. Ini Alkitab saya nih. Tulah ke-9 gelap gulita, dan tulah ke-10 gelap. Ya, diberitahukan ini adalah kegelapan di tanah Mesir. Ini data dalam Alkitab. Kalau bilang memang tidak valid lagi, saya bingung. Bagaimana? Saya buka buku kah atau bagaimana? Ini saya pakai data. Oke? Yang pertanyaan saya, di kitab Anda di Al-Quran ini Kemenak yang saya download, ya, saya tidak punya Al-Quran, minta maaf. Bukunya saya nggak ada. Di sini sangat jelas bahwa maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti. Pertanyaan saya Suma, di sini ada lima tulah. Tapi di sini di kitab orang Yahudi tidak ada namanya kutu. Apalagi banjir besar. Nih, ini tidak ada hubungan di kitab saya ini. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa kitab saya ini tidak ada hubungan. Petrus itu siapa? Sedangkan dalam Matius 28, kalau kita baca ya Matius 28, firman Tuhan diberitakan, Yesus mengatakan apa? Pergilah, ayat 19. Nih, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Saudara Bom, Anda sama sekali tidak menjelaskan dari mana asal-usulnya kitabnya Yahudi ada di dalam agama Anda. Nah, Anda tidak menjelaskan. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh, beritakan Injil.
Yang mana yang Injil? Taurat itu bukan Injil. Taurat yang kita bahas ini kitabnya Yahudi. Kalau Injil itu menurut Anda Bible. Bible beritakan Bible, beritakan Bible, Roma, Galatia, Filipi, silakan Anda beritakan. Ini yang kumaksud kitabnya Yahudi. Dari mana Kristen dapatkan ini? Siapa yang perintahkan kemudian? Kalau Nabi Muhammad kemudian membahas tentang isi Torah, karena pewahyuan dari Allah, bukan hasil mengambil kitabnya Yahudi nempel ke Quran. Bukan, tapi wahyu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga ada ini pemberitaan tentang apa yang terjadi pada masa lampau diberitakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Bukan ngambil kitabnya Yahudi nempel kayak begini. Tak ada, mana? Tunjukkan kitabnya Yahudi di sini. Ini 30 juz Al-Quran. Ada kitabnya Yahudi. Ada imamat di sini. Ada ulangan. Ada bilangan. Tidak ada. Adanya di sini. Sedangkan ini tidak dipercaya sama orang Yahudi, saudaraku. Ini tidak dianggap kitab suci oleh orang Yahudi. Tapi kenapa Anda yang bukan Yahudi ada di sini kitabnya orang? Ada apa dengan agama Anda? Itu yang sedang kita bahas, bukan tulah, belalang, kupu-kupu, nggak ada itu. Bukan kita bahas itu. Anda membahas tulah, berarti Anda membahas kitabnya Yahudi. Justru itu yang kita bahas hari ini. Dari mana Kristen mengambil perjanjian lama? Apa legalitasnya? Sedangkan yang kita bahas tadi, Mazmur 147, dikatakan dengan sangat jelas. Firman yang datang kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia, tidak diberikan kepada bangsa Barat, tidak diberikan kepada bangsa yang lain, hanya kepada Bani Israel saja. Ingat saudara, Yeremia 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Hah? Kristen Bani apa? Pak Bom saudaraku yang ganteng ini, Bani apa ente rupanya? Ini yang kita bahas, kok larinya ke tulah. Kitab suci yang kita bahas. Dari mana Kristen dapatkan kitab suci ini? Apa haknya menggunakan kitabnya Yahudi? Anda legalitasnya, sampaikan ke saya apa? Silakan. Baik. Anda harus belajar dalam kitab Yesaya, ya. Di sini dikatakan dalam kitab Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi apa? Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan apa? Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan tentang Matius yang 28 tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya harus kejar Anda di sini, ya. Nabi semua dari Israel, dari Kejadian sampai Maliaki. Sekarang saya kejar Anda tidak bisa menjelaskan sama saya. Justru saya kejar Anda di dalam Mazmur 149 ayat ayat yang ke Mazmur 147, sorry. Nah ini. Ayat yang ke-17 dan selanjutnya, perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus orang Yehuda. Petrus orang Yehuda. Ketetapan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku, ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus dari suku Benjamin, ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suka orang Dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih, dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli, tentang pendirian tetap hukum Taurat, orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah tulah Israel, yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi?
Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi Anda tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf, kenapa tulah ini berubah dari 10 menjadi 5 dan salah lagi? Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa, pertanyaan saya, Nabi Musa ini, ya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tulah ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 147 ayat 19. Firman Tuhan hanya... Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya, tak kasih contoh ya. Di dalam Yohanes 1, bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian Filipus kewenangan, punya legalitas? Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Sekarang ada nggak dari pendeta Kristen, pastor yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memberitakan Taurat kepada orang Belanda, kepada orang Indonesia? Ada nggak? Itu yang kita ingin sampaikan. Ini yang harus kita sampaikan kepada yang menyaksikan ini. Bukan hanya muluk-muluk. Ngapain bahas tulah? Itu kalau Anda membahas tulah, Anda sedang membahas kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Justru Anda sedang membuka aib Anda sendiri, membongkar isi kitabnya Yahudi untuk menyandingkan dengan Al-Quran. Apa hak Anda? Toh itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Yang berhak untuk bertanya itu orang Yahudi ke Islam, bukan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian, berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa, agar jangan menambah, jangan mengurangi hukum Taurat, jangan ditambah, jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Hah? Dari suku mana Pak Bom ini? Itu yang kita bahas Pak Bom, bukan yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada, kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. Nah, minta maaf, ini saya yang lihat ini Anda ini dari tadi butar-butar saja di situ. Jadi minta maaf saudaraku. Saya sudah buka tadi dalam kitab Yesaya ya 47 ya ayat 6. Jelas keselamatan itu datang dari bangsa Israel, saudaraku. Jadi Anda bilang datang kepada saya, loh, saya ini orang Toraja, saya bukan nabi. Dan nabi situ ditentukan bahwa hanya kepada nabi-nabi Israel firman Tuhan diberikan. Kita baca dalam Roma, kita lihat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Kita baca di sini. Kita baca dalam Roma 3 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Firman Allah apa? Yesus katakan apa di sini? Coba perhatikan dalam Yohanes 4. Nah ini, ya, nih.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, jadi semua nabi, rasul dari Yahudi, bukan dari Arab. Minta maaf saudaraku, Anda tidak bisa membuktikan tadi. Sekarang Anda bilang kami mencuri. Loh, saya bukan nabi. Nabi itu dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya kepala Anda, kenapa nabi ada dari bangsa selain di luar bangsa Israel? Baru kenapa Anda saya bilang mengambil mencuri, sedangkan justru saya pertanyakan Anda di dalam Al-Quran ini. Kenapa Nabi Musanya ini ada di sini? Nah, kemudian kalau saya melihat di dalam QS yang lain, ya, itu Nabi Musa yang menulis. Kalau saya minta maaf, kalau saya buka di Quran Anda, di Quran 100 ya, di sini Quran 7 ya, kembali ke Quran 7 di sini. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda tadi belum jelaskan sama saya. Ini kan dari kitab Taurat, ya. Di sini tertulis apa? Nih, kami telah menuliskan. Coba Anda jelaskan sama saya. Untuk Musa pada lau-lau Taurat. Taurat ini yang menulis Allah. Di sini kami Allah, minta maaf. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Jadi Allah menulis kitab Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran. Pertanyaan saya buat Anda, karena waktu sedikit, di mana lau-lau tuh, mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilang, Imamat, tertulis berapa banyak itu, segala sesuatu. Berapa batu yang dibawa dari Musa, bawa ke negeri yang ditujukan. Kau jelaskan saya dulu nih, kitab ini, ya. Kalau Anda tadi bilang saya memframing, saya sudah jelaskan tadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya orang Toraja, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Sekarang justru Anda menjawab, nabi Anda dari mana? Apakah dari Yahudi, dari Israel, dari mana? Silakan, yang mencuri yang mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan. Berarti Allahnya lain. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Ya, mohon maaf saya masuk sekali lagi. Dan yang paling pertama, terima kasih kepada Pak Bom Bom karena sudah tidak ada pelanggaran lagi, teguran lagi sejauh ini. Semangat. Juga untuk dari pihak Islam, perwakilan Bang Zuma masih putih bersih, belum ada teguran apapun. Semangat, lanjutkan. Seperti itu, saya ingin memberitakan bahwa ini adalah putaran terakhir ya, saudara-saudaraku, Pak Bom Bom, juga Bang Zuma. Ini putaran terakhir ya, 3 menitnya. Manfaatkan dengan baik, karena Pak Bang Zuma akan berbicara, lalu Pak Bom akan berbicara. Setelah itu kita akan break point selama 3 menit, dan kalian akan langsung masuk ke 1 versus 1 head to head debat profesional selama 30 menit dengan 5 aturan ketat yang mengikat. Salah satunya adalah wajib data. Nanti akan saya jelaskan lagi di breakpoint. Seperti itu. So, diperhatikan karena ini debat profesional dan kalian berdua adalah orang asing sejak dari detik pertama kita mulai debat. Kita akan segera mulai untuk putaran terakhir pembidasan. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit ya. Dimulai dari perwakilan debater Muslim, ada yang terhormat Bang Zuma, ditutup oleh perwakilan debater Kristen yang terhormat Pak Bom Bom. Silakan. Oke, baik. Ayat yang saudara sampaikan tadi, situ ada perintah kepada Nabi Musa, untuk menyatakan kepada kaumnya, "Fakhussa biquwwah wa'mur qaumaka ya'khusu bi ahsaniha." Perintah kepada Nabi Musa untuk meneguhkan kepada kaumnya, suruhlah kaummu berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Berarti hukum Taurat menurut Al-Quran milik Bani Israel, bukan milik Kristen. Tapi di Kristen, hukum Taurat ada di Kristen. Ambil lagi. Ini. Al-Quran cuma menjelaskan, wahai Nabi Musa, perintahkan kepada kaum Bani Israel untuk berpegang teguh kepada Taurat. Bukan Nabi Muhammad mengambil Taurat. Anda loh membahas tula-tula di kitabnya orang. Kitabnya Yahudi, Pak Bom Bom. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nih, Tauratnya Yahudi nih, nggak ada campurannya dengan kitabnya Kristen perjanjian baru nih. Masih dalam bahasa Ibrani nih, original text. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda.
Kristen Bani apa Pak Bom Bom? Kristen Anda mengatakan Anda Bani Toraja. Ada Yakub punya anak dari Toraja rupanya. Hah? Baru kali ini ku dengar ada Yakub keturunannya orang Toraja. Anda mengaku dari Toraja. Justru itu saya tanya, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi ini? Kalau Anda dari Toraja, sedangkan kitab ini hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tema, fokus kepada tema supaya anak bangsa itu tercerahkan. Al-Quran ini yang Anda baca itu tadi, surah Al-A'raf ayat 145, dan itu Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan ketika Anda membaca Keluaran, Anda membaca kitabnya Yahudi, kitabnya orang yang Anda baca. Kitab Anda itu Roma, Filipi, Galatia, Petrus, Markus, Matius. Itu kitab Anda. Tapi kalau yang ini, kitab Tanak ini bukan punya Anda. Tapi kenapa nempel di sini? Kenapa nempel di sini? Sementara ini kitabnya Yahudi. Kenapa nempel di sini? Itu loh pertanyaannya. Siapa sih Kristen ini? Siapa Kristen ini? Kok bisa Anda kitabnya Yahudi nempel? Itu pertanyaan Pak Bom Bom. Justru saya akan kejar Anda Zuma, saudaraku. Pertanyaan saya dalam Al-Quran, kenapa bunyinya tentang sejarah Israel ada di Al-Quran? Tolong Anda jelaskan sama saya, kenapa Nabi Muhammad, ya, kitabmu minta maaf, ada tentang cerita orang Israel. Sudah begitu, salah lagi. Minta maaf. Ini Alkitab yang mengatakan, ya. Silakan Anda tadi Anda bertanya tentang Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perhatikan di sini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Kalau perjanjian lama itu dalam Keluaran, ya, kalau lihat ini Zuma, minta maaf, aduh waktu ini sedikit, ya. Keluaran 24 ayat yang ke-8 nih, ya, perjanjian lama di sini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya dan bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Kalau kita lihat di sini, Yesus yang sendiri berkata, apakah Anda mau melawan perkataan Yesus? Apakah Anda mau melawan perkataan Yesus, sedangkan Yesus orang Yehuda, sedangkan Nabi Anda orang dari Arab? Minta maaf, saya katakan, ya, minta maaf. Anda tolong jelaskan, kenapa sejarah cerita dalam kitab Taurat ada di dalam Al-Quran, Anda tidak menjelaskan di sini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Perhatikan di sini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, maka ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan, ini Yesus yang katakan. Bagaimana Yesus adalah keturunan Yehuda? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Di Arab. Dia tidak berhubungan. Sedangkan Anda mengatakan Nabi Musa. Kalau kita buka di dalam kitab, perhatikan di sini, kitab Ulangan, ya. Di sini kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Kita lihat Ulangan 13. Anda tolong jawab sama saya, ya. Aduh, Ulangan 6, ya. Ayat yang ke-13. Aduh, waktu. Perhatikan di sini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelimu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Nah ini, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Tidak ada nabi dari luar Israel. Minta maaf, Anda tidak menjawab. Anda punya nabi dari Arab. Tidak ada keturunan nabi, minta maaf, nabi dari luar Israel. Saya kejar Anda. Silakan pertanyaan saya, kenapa cerita ini, minta maaf, ada di Al-Quran? Tolong Anda ceritakan bagaimana kitab. Baik, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tetapi kita semua diatur oleh timer sehingga adil. That's why I told bahwa kita harus selalu memperhatikan timer di atas. Dengan demikian, 5 putaran telah selesai. Terima kasih kepada perwakilan debater dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, ada Bang Zuma, dan terima kasih untuk perwakilan dari debater kita, ya, dari teman-teman Kristen.
yang sudah menghargai 2 teguran dan tidak melakukan lagi teguran itu. Terima kasih kepada Pak Bom Bom. Seperti itu. Sejauh ini semangat teman-teman, dialektika masih berjalan dengan baik dan ramai banget teman-teman di bawah. Halo, selamat malam 8.900 orang di bawah. Kalian sedang mendengarkan Superboy Dialektika Profesional Lintas Agama, dan atas kehendak Tuhan 2 akun ini aman, terjaga dengan baik karena dua-duanya username-nya saya lindungi dengan anti vertex, jadi akan aman sampai dengan selesai debat. Kita akan segera masuk ke 1 versus 1 teman-teman. Jadi Pak Bom Bom, Bang Zuma, kalian tidak akan ada timer lagi, akan bertemu langsung 1 versus 1 selama 30 menit. Tetapi ingat aturannya. Yang pertama, wajib ada data. Apapun itu wajib ada data. Oke? Data dulu baru narasi. Jangan narasi dulu baru data. Langsung akan ditegur. Jadi supaya ini kalian paham, jangan hostnya pilih kasih, hostnya berat sebelah. No, data dulu baru narasi ya. Jangan narasi dulu baru data. Remember this, again, data dulu baru narasi, jangan narasi dulu baru data. Yang kedua, data harus berhubungan dengan tema. Tulisannya adalah, siapa yang mencuri kitab suci Yahudi? Kita tidak sedang membahas tentang suku, kita tidak sedang membahas tentang nabi, kita tidak sedang membahas tentang keluarga cemara siapa, kita tidak sedang membahas istrinya siapa, suaminya siapa, tidak. Tema kita the only one, siapa yang mencuri kitab suci Yahudi on metaphorist way. Ya, sekali lagi tema kita hanya pada siapa yang mencuri dalam metaphorist way. Ya, kenapa ini kok bisa ada ini misal gini? Kita lagi nggak fokus tentang bloodline, turunan, suku, segala macam. No, fokus pada tema teman-teman karena akan berhubungan dengan pelanggaran yang bersifat logical fallacy. Dan saya sudah siap untuk dibenci oleh semua. Kalau misalnya Bang Zuma kalah, silakan Muslim TikTok mau benci Superboy, silakan. Dan kalau misalnya Pak Bom Bom kalah, silakan Kristen yang ada di TikTok mau membenci Superboy, silakan. Kalian sendiri yang akan menilai. Selama 30 menit ke depan, tolong fokus kepada tema, jangan strawman argumentum, jangan red herring, kontrol mannernya, boleh sarkas, boleh satir, tetapi jangan keluar jalur ya. Persiapkan diri kalian, 60 detik untuk menyiapkan diri dan mental. Teman-teman, kolom komentar bebas, langsung dari Senopati Jakarta Selatan. Kalian sedang mendengarkan Big Match Profesional Debat Lintas Agama, Kristen versus Islam, ada Pak Bom Bom versus Bang Zuma yang terhormat. 60 detik menuju, still with Superboy. Penghinaan terhadap negara dan lambang negara. Tidak boleh ada penghinaan dan penistaan terhadap agama, Tuhan, dan perangkat keagamaan tertentu. Tidak boleh ada penyerangan pribadi ad hominem, kata-kata kasar, maki-makian, expose informasi pribadi selain daripada nama yang ada di layar. Tidak boleh ya kekurangan data, apalagi tidak menghadirkan data. Wajib 100% data. Tidak boleh melanggar logical fallacy berupa strawman, gambling fallacy, red herring, post hoc, circular argumentum. Ya, itu semua tidak diperbolehkan. Dan timer akan diberhentikan 30 menit debat profesional antara lintas agama Kristen versus Islam. Ada Pak Bom Bom dari Kristen dan Bang Zuma dari Islam. Dimulai dari, kalau terdengar bunyi, berarti pelanggaran pertama hanya teguran ya. Kalau terdengar bunyi lagi, untuk orang yang sama, pengurangan 10 poin, tidak akan diturunkan. Kalau terdengar bunyi lagi, ketiga, otomatis di orang yang sama akan diturunkan, tidak peduli mau kalian benci Superboy seperti apa, akan diturunkan. Yang tersisa akan menjadi pemenang pada malam hari ini. 30 menit debat profesional, kolom komentar bebas, dimulai dari sekarang. Oke, saudara Bom Bom, gini. Pertanyaan saya loh Pak Bom Bom, kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke, baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? Loh,
Perjanjian lama Bukankah karena induk. ini perjanjian baru? Bicara dulu. Yeremia Silakan, 31 nomor 31 sampai 33. Aku Ya, akan jangan cuma mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke. Saya akan menjawab Anda pertama, ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke, di dalam semua Yesus dari suku Yehuda yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data, Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali, ya, kekristenan sudah jelas. Rasul Paulus dari suku Kenapa Benyamin. Anda katakan Sebentar, ini sebentar, Anda perjanjian jangan lama? panas. Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa Saya perjanjian jawab lama dulu. ini Sabar, perjanjian sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas, ya, bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8, di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Ini Yeremia 30, perjanjian baru. sebentar. Jangan potong saya menjawab. Tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab. Waktu saya jawab. Yeremia 31 ini perjanjian sabar. baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saya sudah jawab dalam Lukas 22 Yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data dari tadi, Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data, ya. Perhatikan di sini. Yeremia 31. Sabar, saya jawab. Yeremia ada nih, Yeremia 2 Tawarik 15. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, di sini Yod He Vav He, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Israel, Elohim Israel harus dihukumati. Mereka akan dihukumati kalau mencari Allah di luar Israel. Terus saya tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda? Kenapa sampai kalian mengambil, ya, Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran Anda, sosial Al-Quran ini? Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Tadi Kenapa saya cerita sudah Nabi menjelaskan. Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda jelaskan legalitasnya. Kalau saya legalitas, Rasul kami semua dari Yehuda. Oke, Yehuda. Nabi Muhammad silakan tunjukkan. Lukas bukan orang Yahudi. Silakan Markus di-mute bukan kalian orang berdua Yahudi. semuanya. Dengan Bukan. hormat, silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Tetapi untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bom, ya, memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas. Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama. Tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya. Dan ketiga untuk Pak Bom, semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. 2 debater terhormat. Silakan Baik. dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf, ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua, ya, di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini Lukas. murid-murid Yesus. Sebentar, jangan buat Markus. Lukas, sebentar. Saya jelaskan dulu. Loh, Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu anak rohaninya Petrus. Saya akan jelaskan sebentar. Bentar. Anda jangan lari. Anda mengatakan sini, Yesus mengutus ke-12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus, ya, 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, di sini sebentar. Ini kitab Kitabnya Petrus ini. Yahudi. Ini yang Petrus kita bahas. ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus Ini yang 3. kita bahas. Sebentar. Jangan ganggu saya. Ya, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anda, ya. Ini Petrus, bro.
Ini data Petrus, 2 Petrus, sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan sama saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda, 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh sabar. Ini pemimpin gereja ini Kristen ini ya. Seperti juga Paulus saudara kita kekasih. Paulus saja diakui oleh Petrus. Pertanyaan saya, legalitas Anda bertanya sama saya, Petrus adalah orang Yahudi, pemimpin gereja kami Petrus, saya punya data dari gereja Katolik, oke? Pertanyaan saya sama Anda, saya punya data dari gereja Katolik. Ini adalah data kami dari gereja Katolik. Ini saya ambil dari gereja Katolik, oke? Ini pemimpin pertama, Petrus adalah rasul pertama di tahun 30. Selanjutnya ini data dari gereja Katolik, tidak akan salah. Ini data gereja kami. Bukan dari internet, ini dari gereja gereja Katolik. Sebentar. Saya jawab. Pertanyaan saya, legalitas Anda tidak jelaskan. Tolong legalitas Anda, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Hehehe. Kami bukan Bani Israel. Makanya kitab kami bukan kitabnya Bani Israel yang kami ambil terjemahannya. Nih kitabnya Bani Israel nih. Ini perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Makanya pertanyaan saya tadi saudaraku Bom, kenapa orang Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ini perjanjian baru yang orang Yahudi. Makanya sampai hari ini masih dipakai. Ini nggak dipakai. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, dengan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel, tapi kenapa ini ada di bukan Bani Israel, Kristen? Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semuanya harus based on data, dan dari tadi sudah lepas dari 3 menit ada beberapa pernyataan yang bersifat pertanyaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan data. Tetapi sudah ada beberapa pengutipan entah itu quote on quote directly atau indirectly dari kitab tertentu. Dari debater Islam, Bang Zuma tidak menunjukkan satupun data sebagai latar belakang validator terhadap pernyataan yang diberikan. Diharapkan kalau pernyataan itu dari Al-Quran dan atau dari Alkitab, ditunjukkan dulu kitabnya, ayat yang mana, baru dibacakan narasinya, seperti itu. Pelanggaran pertama terjadi untuk debater Muslim atas nama Bang Zuma. Masing-masing telah sama mendapatkan satu pelanggaran, tetapi tidak ada pengurangan nilai, tidak akan diturunkan. Please, jangan ada lagi 2 pelanggaran berikutnya. Waktu tersisa masih 23 menit, 43 detik. 2 debater yang terhormat, maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, tadi ke-mute karena saya pikir Bang, ya silakan. Nih, kelihatan nggak nih? Nih, Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tertulis jelas, mohon maaf saya nggak biasa. Nih, baca aja di situ Pak Bom, ada datanya. Saya tidak ngadi-ngadi. Jadi perjanjian baru hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama? Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Aku buka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2, inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih, Di sini dijelaskan apa?
Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru, di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik. Zuma, tolong kalau saya jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya. Saya sudah titisan sudah menilai dari tadi saya menjelaskan. Di dalam Keluaran 24 ayat 8, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31 itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu, roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya, tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya ada roti melambangkan tubuhnya. Sedangkan dalam Matius 26 ayat Pelanggaran kedua terjadi. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, guys. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, baik itu Bang Zuma dan Pak Bom Bom. Guys, control yourself. Ini debat profesional, mungkin ini adalah atmosfer yang baru buat kalian berdua. Tetapi aturan sudah saya beritahukan di awal. Data is a must. Data itu first, di pertama baru narasi. Dan Pak Bom Bom, saya sangat menghargai pembelaan dari data tersebut. Tetapi ini kalau data dari kitab suci Bapak sendiri, tolong ditunjukkan dulu datanya, baru narasinya. Seperti yang tadi sudah saya tegur kepada Bang Zuma. Oleh karena itu, Pak Bom Bom, pelanggaran kedua, pengurangan 10 poin untuk kubu debater Kristen. Lampu kuning, tidak boleh terjadi satu pelanggaran lagi. Demikian untuk Bang Zuma, Pak Bom Bom, ya diperhatikan data dulu, baru narasi. Data yang bisa dibaca. So, Islam baru satu pelanggaran oleh Bang Zuma, Kristen 2 pelanggaran oleh Pak Bom Bom. Jadi yang sudah masuk lampu kuning adalah Pak Bom Bom. Hati-hati ya, hati-hati. Masih tersisa 19 menit 4 detik, silakan, mohon maaf dipotong. 2 debater terhormat, silakan dilanjutkan. baik. Silakan. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu, serta kepada inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan. Ibrani 9, perjanjian apa dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya, dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar.
Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini tadi perjanjian lama saya sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar, saya buka dalam kitab Yahudi. Ini Yesaya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan kemudian nih. Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqan lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan. Ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1. Nih saudara. Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba. 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nih Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban. Al-Quran kurban hewan, kemudian Torah juga kurban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih, Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini gitu, saudara? Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya saudaraku Suma, ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-Araf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dari tadi Anda tidak jawab satu pun. Minta maaf. Pertanyaan saya bro,
maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus, Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya, pertanyaan saya sama Anda sebentar, jangan Anda jawab dulu sebentar ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab nih? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda, di dalam surat Al-Araf 133, pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahzab. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahzab? Udah ya. Jadi ada ini. Sebentar Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara, saya tidak tahu bahasa Arab. Saya mau buka di sini. Terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan kitab Taurat diberitakan giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri, giliran Tunggu, saya, bro. Pertanyaan saya, giliran saudara. saya pakai data, kau dari tadi tidak pakai data, giliran saya minta maaf. Ini datanya nih. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Anda membawa Petrus. Giliran saya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Murid Yesus, bro. Bagaimana ada seorang murid Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya kejar Anda. Sebentar. Kristen. Saya kejar Anda dulu. Sebentar. Iya, waktu saya bicara. Petrus iya, sabar. Saya udah jelaskan tadi. Sabar nanti. Kristen kenapa pakai kitabnya orang sebentar, Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan sebentar, Anda ya. tunjukkan. Sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran kes 18 ya, Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar, saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-14. Ya, pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu Anda. Silakan legalitas itu. Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan.
Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Nih mana Taurat di sini, mana Taurat, mana imamat, mana bilangan di sini, mana ulangan, mana? Nggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry, ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya Oke, mengatakan, saya jawab ya. Petrus, Sabar, tunggu. saya jawab. Anda hanya Sudah, mengatakan, kau jangan monopoli tempat. Sabar. Petrus memang kitabnya ini kawan. Sabar. Petrus Yang orang saya Yahudi. tanya- Sabar. Semua Yang saya profesional tanya dong. Kristen. Saya jawab. Oke. Petrus 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya. Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen, Petrus mengakui kita nih Kristen, Petrus pemimpin. Pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab pakai data legalitas. Siapa yang mengambil? Sabar, jangan potong profesional. Ada Yang ditanya profesional tadi. Sabar. Bukan Jangan Petrus kejang-kejang yang dong. ditanya. Sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana nih? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah Kita tidak sedang membahas sebentar. Petrus. Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Kita Yehuda. tidak sedang bahas Ya, Petrus. sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat. Karena Tidak, dia kita imani tidak kitab sedang Taurat. bahas. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Astagfirullahaladzim, Yahudi dari ya mana? Allah. Anda Kenapa tidak Anda menjelaskan bertanya? legalitas. Mute your microphone, both of us. Both of you di mute ya, di mute dulu Bang Zuma dan Pak Bom Bom. Ini kita break point, nyaris ke pelanggaran tetapi belum sampai pelanggaran. Ya, jadi Bang Zuma 1 pelanggaran, Pak Bom Bom 2 pelanggaran. So diperhatikan, kita akan ada break point selama 30 detik. Tarik napas, control yourself. 2 poin yang diperhatikan. Yang pertama, tema. Saya izin besarkan. Ya, saya izin besarkan. Kalian yang datang pada saya untuk meminta. Saya tidak peduli dengan kalian berdua. Sebelum debat ini dimulai, mungkin saya kenal. Oh, ini Bang Zuma, ini Pak Bom Bom. Tetapi setelah memulai debat, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Saya tidak peduli dengan semua follower dan pengaruh kalian di TikTok. Yang pertama, ya tidak ada pelanggaran ya. Pak Bom Bom, Bang Zuma tidak ada pelanggaran lagi. Meskipun sejauh ini Pak Bom Bom 2 pelanggaran dari kubu Kristen dan Bang Zuma 1 pelanggaran dari kubu Muslim. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Kita sedang membahas tentang who stolen the Holy Bible. Siapa nih yang mencuri kitab suci secara makna metaforis? Ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua, tolong teman-teman, terlebih Bang Zuma, data yang ditunjukkan harap terbaca dulu baru ditutup ya. Jadi dibalik saja kameranya, atau karena data yang ditunjuk itu bersifat mirror atau cermin, jadi agak susah terbaca. Saya sih bisa terbaca, makanya tidak ada pelanggaran. Ya, saya bisa melihat bahwa oh itu dari imamat, ini dari sekian gitu. Tapi kalau misalnya dari debater Kristen merasa bahwa tidak bisa terbaca, kamu bisa kok untuk meminta debater Muslim menunjukkan ulang datanya. Seperti itu ya. Jadi make sure supaya pembicara Kristen fokus pada tema yang ada di layar.
Dan pembicara Muslim, tolong lebih teliti menunjukkan datanya supaya bisa terbaca dengan baik. Siapa tahu bisa memberikan manfaat bagi pendengar yang ada di bawah. Terlepas dari perdebatan ini, siapa tahu ada yang pengen belajar ayat-ayatnya, bisa tahu dari Bang Zuma. Oke, 30 detik, siapkan kalian berdua. Pembicara Kristen lampu kuning, pembicara Muslim belum lampu kuning karena masih satu pelanggaran. Sekali lagi 30 detik bersabar, kolom komentar bebas. Masih di debat lintas agama, menit tersisa 6 menit 12 detik with Superboy directly from Senopati Jakarta Selatan. Prepare yourself, control emosinya. Aku mengakui jatuh cinta kepadamu. Bolehkah malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu. Oke, debat akan dilanjutkan teman-teman. Ya, silakan. Waktu masih tersisa untuk dua debater terhormat. Diperhatikan untuk debater Kristen fokus pada tema, dan diperhatikan untuk debater Muslim tunjukkan data dengan cara yang layak. Silakan dua debater terhormat. Breakdown telah selesai. Saya dulu ya. Baik, saya dulu. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, saya dorko sekarang. Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat ini. Kitab Yeremia. Bukan saya menyurat, sama kau. penyurat. Sebentar, jangan potong Suma. Tolong. Jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah 10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini menjadi 5? Silakan Anda jelaskan. Dan legalitas Anda dari tadi tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Sesuai dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah. Kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan legalitasnya. Silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya 1 Bukan. atau Sebentar, 2, Suma tolong atau cepat. 3, Sebentar, atau 4 atau 5. Anda jelaskan legalitas. Di Yang sini mencuri sesuai tidak- judul. tidak Sesuai ada judul, Suma. Jangan kau lari. Sesuai Di judul siapa sini- yang mencuri. Kalau di memang sini- kitab Anda tidak di mencuri, sini kenapa tidak 10 ada menjadi 5? Taurat. Pertanggungjawabkan itu. Di Silakan. sini tidak ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Loh. Nih, ini nih. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan Kalau kita isi berbicara- kitab Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat ini bicara isi saya. mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini Suma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus saudara nih. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan Memang saya, Anda kitabnya jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Suma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab saudara Yeremia ini. 8:8. Yang mengubah Ini siapa? kitab saudara nih, nih. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat? Saya tidak Cari akan. Taurat, Anda tidak tolong ada. jelaskan. Kitab Keluaran Ini itu kenapa kitab ada di Taurat, sini? Zuma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat, Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda. Saya sudah jelaskan. Yahuda. Jangan putar-putar. Kristen Anda yang saya belum tanya jelaskan. itu Anda. Yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Anda. Jangan lari. Kenapa ada Anda kitab ini? kejang-kejang. Minta maaf. Anda lagi Kenapa ada fokus. kitab ini? Suma, Kitab ini kenapa ada di apakah di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman Al-Araf. Tuhan. Ya, Kita Tuhan tidak sedang orang membahas mana Yahudi firman Tuhan. berbeda dengan orang Arab. Ini Al-Quran Shema Israel Adonai Eluhenu Adonai Ehad. Minta maaf.
Tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Please mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema, tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan. Saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. Baik, terima kasih banyak dan kita akan mendengarkan winning speech dari sang pemenang. Sekali lagi saya mengucapkan penghormatan dan terima kasih banyak kepada Pak Bom Bom yang sudah pertama kali menyarankan ini. Tetapi aturan tetap aturan. Sebentar Bang Zuma, saya luruskan dulu. Tetapi aturan tetaplah aturan, teman-teman. Jadi setelah acara ini, saya akan mute sepihak dulu Bang Zuma, mohon maaf. Jadi setelah acara ini ya, saya masih tidak mengenal kalian berdua. Nanti setelah acara ini, semua follower kalian ingin membenci Superboy, silakan, saya tidak peduli. Karena ini adalah room profesional untuk debating selama mengikuti aturan, ya akan tetap aturan. Total 3 pelanggaran untuk teman-teman dari Kristen perwakilan dari Pak Bom Bom, dan 1 pelanggaran dari debater muslim perwakilan dari Bang Zuma. Oleh karena itu, setelah melalui 40 menit yang terbagi dari 10 menit pembidasan dan 30 menit debat profesional, dinyatakan versi Superboy debat profesional lintas agama Islam versus Kristen antara Bang Zuma perwakilan dari Islam dan Pak Bom Bom perwakilan dari Kristen dimenangkan oleh yang terhormat Bang Zuma. Congratulations. Kita akan mendengarkan winning speech atau pidato kemenangan dari pemenang. Silakan debater muslim Bang Zuma Official. Congratulations. Silakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, serta salawat senantiasa kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kemenangan itu tetaplah kemenangan. Yang hak itu akan tetap hak, yang batil tetap batil. Dan kemenangan itu, yang hak itu pasti menang terhadap kebatilan. Kenapa Al-Quran itu datang? Seruannya kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi ketika kemudian kitab-kitab terdahulu, sebagian besar dari pemeluknya, dari pemegangnya itu melakukan hal yang seperti kita lihat tadi, maka Allah kemudian datangkan Al-Quran sebagai petunjuk terakhir. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran ini tidak bercampur dengan kitabnya saudara-saudara kita Yahudi. Tidak bercampur dengan kitabnya orang Kristen. Murni ini penyampaian Allah dari langit, menjelaskan keadaan kitab yang ada sebelumnya. Nah, Masya Allah, pada malam hari ini dengan tema yang saya kasih 4 tema, Pak Bom pilih tema tersebut, dia sepakati, dan hasil teman-teman semua bisa melihat ini
menjadi PR bagi saudara-saudara pendeta, pastor dimanapun saudara berada. Tolong jelaskan kepada jemaat kita dimanapun itu, kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, sedangkan kitab ini hanya berlaku untuk Bani Israel. Hukum Torah hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hukum Torah untuk Islam, tak ada hukum Torah untuk Kristen. Tapi kenapa ada di sini kitabnya? Ini digunakan untuk apa? Sampai dia ada di sini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Rasulullah, dan terima kasih umat Islam dimanapun berada. Juga kepada saudara Superboy, salam kenal. Anda luar biasa, Masya Allah. Saya salam hormat dari Bang Suma dan juga tim saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa Anda lanjutkan untuk berkembang lebih ke depannya lagi untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Zuma, dan saya pun salam kenal. Izin untuk follow back, dan ini adalah kemenangan Bang Zuma di sini. Tidak akan menentukan bahwa berikutnya semua Islam yang naik ke sini akan menang, tidak. Kita hanya akan lihat bahwa kualitas yang dibawa yang akan saya nilai seperti itu. Jadi kemenangan di sini saya lihat bukan kemenangan berdasarkan agamanya, tetapi kemampuan personal untuk menunjukkan debat yang baik dengan kualitas yang terhormat. Terima kasih banyak untuk saudara Bang Zuma 01 official. Setelah menghargai dialektika dengan baik, titip salam untuk semua timnya Bang Zuma. Dan sebelum turun nanti kita akan memberikan seperti biasa, kalau teman-teman yang sudah sering ada di room ini ya, sebelum turun kita akan ada after party. Jadi saya akan mengizinkan sekitar 3 orang ya, bisa direkomendasikan oleh Bang Zuma sebagai pemenang, atau siapa saja di bawah 3 orang, teman-teman muslim, debater muslim, pembicara muslim, atau siapapun itu yang mau naik ke atas, 3 orang akan saya undang. Jadi ini untuk after party ya, entah itu untuk mengucapkan salam atau untuk mengucapkan selamat ya, atau untuk menyapa boleh, tetapi tidak boleh ada penistaan atau ucapan kebencian di atas. Permintaan naik masih belum saya buka, saya akan buka sedikit lagi karena tadi saya tutup, bersabar sebentar ya. So 3 kursi akan saya buka, untuk 3 muslim silakan naik ke atas. Ini kalau kalian lihat biasanya di episode-episode sebelumnya kalau Kristen yang menang, saya akan naikkan 3 orang Kristen untuk after party. Sekarang karena muslim yang menang, saya akan menaikkan 3 speaker, apologet, debater, siapa saja simpatisan untuk naik ke atas 3 orang. Setelah itu akan ada after party mengenai evaluasi. Jadi semua orang bisa naik ke atas setelah Bang Zuma turun. Bersabar sebentar Bang Zuma, saya akan undang 3 orang untuk naik ke atas ya. Teman-teman muslim yang mau naik ke atas terserah, debater, apologet, simpatisan, silakan. Superboy tunggu dari sekarang. Sekali lagi congratulations untuk Bang Zuma. Rahmatul lil alamin, 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 rahmatul lil Wah, ini saya bingung sekali, banyak sekali yang minta naik. Apakah bisa dibantu Bang Zuma rekomendasi, atau saya naikkan random aja yang mau naik ke atas? Ini banyak sekali yang mau naik. Siapa aja di dalam? Baik, kita ada banyak banget. Ini ada ya siapa aja ya. Yang penting bahwa ke atas adalah teman-teman muslim yang ingin after party, boleh silakan tanpa ada penistaan dan penghinaan ya. Akan saya naikkan. Coba kita terima dulu. Yang pertama ada Kakang. Ya, selamat malam Kakang. Oke, terputus jaringannya, tidak bagus. Oke, I don't know, ini banyak banget, jadi bentar ya, kita akan lihat dulu. Oke, mari, selamat malam.
Saudara Yonatan Nandar. Halo, Assalamualaikum. Saudara Yonatan. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi menyampaikan barakallahu fiq, ana uhibuka filah Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Syukran Adinda, luar biasa, Iya. Masya Allah. Iya, saya jadi gak live nih, jadi dari tadi, jadi live saya nonton dari awal. Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu buat abangku yang Alhamdulillah. Makasih saya ya, cintai. Masya Allah. Barakallah. Gitu. Syukran. Dan kalau ada, boleh menyampaikan sedikit nggak? Kalau ada pihak Kristen yang mau berdiskusi dengan saya di room ini, boleh, tapi syaratnya open cam. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Yonatan. Kita ada Mbak Vera ya. Halo Kak Vera, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Masya warahmatullahi. Allah. Terima kasih banyak Gurunda. Semoga sehat-sehat selalu Gurunda. Dan untuk Amin. Superboy, Alhamdulillah Bunda mengucapkan juga terima kasih telah memberikan ruang buat Gurunda Zuma Amin. berdialog dengan Bom-Bom ya. Dan Alhamdulillah ternyata Superboy host yang the best. Terima kasih banyak ya Superboy. Lanjut. Baik, yang terakhir naik ke atas ya, ini untuk perwakilan dari penonton. Untuk teman-teman yang belum bisa naik, maafkan karena banyak banget yang minta naik. Nanti mungkin habis dari room ini, di room teman-teman atau di room Bang Zuma mau diucapin boleh ya, karena kita durasi. Selamat malam Bang Fabian, silakan kalau ada ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Salam kenal Bang Zuma. Salam kenal Abang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Amin, sama Bang. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak ya atas dukungannya, atas doanya juga. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita semuanya. Amin. Mungkin Baik, terima Ya. kasih ya. 3 orang sudah cukup. Kita mungkin Oke. akan selesai. Mohon maaf telah menyita waktunya kurang lebih 1 jam 29 menit. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Silakan, kesempatan untuk closing statement dari winning debater kita pada malam hari ini adalah Bang Zuma 01 official. Silakan closing statement ya. Oke, baik. Terima kasih pada saudara host Superboy. Ini kita ada di dalam zona diskusi lintas agama yang disimak oleh anak bangsa ya. Dari forum ini kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya dengan adanya tema tadi, siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen, di mana wakil dari saudara kita Kristen Pak Bom-Bom sendiri itu hanya masuk ke dalam isi daripada kitab Al-Quran. Padahal kalau ingin membahas kitab isinya, temanya harus kita rubah. Siapa yang firman Allah, firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Baru kita masuk ke dalam isi. Ini temanya siapa yang mengambil. Artinya saudara-saudara harus dari sekarang berpikir, kenapa bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Kalau sudah menemukan jawabannya, silakan undang saya lagi untuk berdiskusi di forum Anda. Kalau nggak mau di forum saya, di forum Anda saja, di forum Kristen. Kalau sudah ada ditemukan jawabannya, silakan undang saya untuk berdiskusi. Tapi dengan catatan, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan, tidak ada penghujatan. Hentikan misionaris, kristenisasi, hentikan. Apatah lagi dengan cara-cara yang tidak baik. Mari kita sebarkan agama kita dengan cara yang baik. Ajarkan umat dengan cara yang baik. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi dengan cara baik. Mari kita berdiskusi dengan elegan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal yang positif. Saya kira begitu dari saya, Saudara Superboy. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Kalau begitu sudah selesai semuanya. Ini di bawah ada teman-teman yang banyak mau minta naik. Izinkan saya sama Bang Zuma. Teman-teman harus paham di room saya ya. Satu partai selesai satu partai. Tidak ada keroyokan atau tidak ada ajang adu di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang berminat sama Bang Zuma atau dengan siapapun, silakan kontak beliau atau siapapun. Kalau dua belah pihak setuju, room saya akan menerima dengan gratis. Silakan ke sini gitu. Jadi tadi lawannya Bang Zuma adalah Pak Bom-Bom. Bukan berarti setelah itu siapa yang kalah dan kita akan lanjut terus, tidak begitu. Satu partai selesai ya sudah.
Kalau pengen menjajah lagi, kirim undangan, silakan minta. Kalau beliau mau ya silakan ke room saya. Kalau dua-duanya mau tanpa paksaan. So tidak akan dilanjutkan ya, karena memang Bang Zuma sudah selesai dengan Pak Bom Bom. Seperti itu mainnya dialektis. Nanti kalau aku penasaran sama Bang Zuma atau dengan siapapun, bicarakan dengan orangnya, kita atur jadwalnya. Tidak on the spot kayak gini, itu tidak profesional seperti itu. Baik Bang Zuma, sudah selesai. Ada lagi yang mau makasih disampaikan? saudara. Makasih Baik, saudara. sama-sama. Superboy. Saya pamit Baik. undur diri ya, Ya, teman-teman sekalian baik, terima semuanya. kasih. Dengan hormat saya akan Assalamualaikum izin turunkan ke bawah ya. Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam. Baik. Gimana, teman-teman? Sudah cukup untuk membenci Superboy? Ini terlepas dari yang resmi, kita akan masuk ke yang tidak resmi ya. Itu WL-nya tinggal 2, itu tanggung banget. Nggak ada yang mau bantu gitu. Ya meskipun mungkin sekarang semua follower Kristen sudah membenci Superboy, nggak apa-apa. Waktu debat yang Islamnya kalah, yang Islam benci Superboy, nggak apa-apa. Waktu debat ini Kristen yang kalah, yang Kristen mau benci Superboy, nggak apa-apa. Silakan seperti itu ya. Tetapi kalian melihat betapa saya mengabdikan sepenuhnya keadilan dalam membawa acara ini. 2 lagi WL-nya nggak ada yang niat bantu gitu. Ya kalau teman-teman yang benar-benar paham dialektis melihat dengan baik-baik, Pak Bom Bom memang sedikit out of range. Ada yang sadar itu atau tidak? Saya nggak nanya ke Muslim ya, saya nanya ke Kristen. Karena selama ini Superboy difitnah Oten ya. Jadi saya nanya, apakah teman-teman Kristen yang merasakan bahwa Pak Bom Bom a little bit out of range? Di luar dari tema yang beliau ajukan sendiri. Tapi Pak Bom Bom kalau mau naik lagi boleh ya, sudah after party. Sekali lagi itu 2, tinggal tersisa 2 WL-nya. Ini dari teman-teman Muslim, nggak ada apa gitu di roomnya Superboy, canda. Bahagia dan senengnya kayak gimana? Kopimu isinya babi bang. Dia disuruh menunjukkan legalitas. Berarti kopimu isinya babi. Hostnya ngomong Banyuma yang menang. Ya tapi wajar lah bang. Manusia aja lu bilangin Tuhan. Apalagi soal beginian bang. Benar-benar lu. Udah jelas bombong di-kick karena melanggar 3 kalah. Banyuma yang win. Menang. Kenapa bilang Banyuma yang kalah? Benar-benar orang kalau babi tiap hari dikonsumsi begini jadinya. Bener deh bang, kali ini gue serius. Bener bang. Cuman peraturannya ya, tapi isi. Kalau begitu saya gini, lu dengerin gua. Pertanyaannya Banyuma itu nggak pernah dijawab. Kenapa? Ada, dengerin dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitabmu? Jawab dulu coba. Apa? Kenapa? Ya karena Yesus itu orang Yahudi. Jadi Yesus orang, bukan Tuhan. Kami kan orang Kristen kan pengikut Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Yahudi itu punya Taurat. Oke. Diajarkan ke kami. Sekarang, diam dulu. Ngapain? Siapa bilang ada Taurat? Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana? Diam dulu kau. Ini tempat terhormat loh. Kalau nggak gua kick nih. Legalitasmu itu apa? Ada Taurat di Quranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah abangku. Selamat abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yan, ada Daim Baco, Siap, dengar Andi, Bang. Lanjut. Alfi, Lima dan juga ketua kita. Masya Allah. Ada apa ini? Ada apa? Kok rame-rame? Ada masalah apa?
Ya. Kayak ada yang heboh, ada apa? Rasanya mau mandi malam bang. Kayaknya sekarang alhamdulillah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam selamat. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran. Ini Al-Quran. Ya. Ini kitab Tanak. Masih dalam bentuk original teks. Tidak terganggu dengan bahasa Yunani. Ini milik Yudaism. Ini milik Islam. Ini milik saudara kita Kristen. Ini yang tadi kita bahas. Di sini ada terjemahan perjanjian barunya orang Yahudi dan ada juga perjanjian barunya saudara Kristen. Siapa tahu ada yang bisa menjawab, silakan dinaikkan. Yang jelas begini tadi. Dia tidak bisa menemukan data yang bisa menghubungkan antara Taurat dan itu. Tidak ada pembenaran. Cuma satu yang saya tangkap di situ, bahwa mereka sama-sama Bani Israel. Itu aja yang dapat saya tangkap. Selebihnya kosong semuanya. Selebihnya langsung kepada poin benar atau tidaknya ayat itu yang dibicarakan di situ. Tapi sekali lagi selamat, saya salut dengan kondisi seperti begitu. Difitnah oleh saudara kita, logika itu luar biasa. Saya sering mantau itu, katanya disantet, katanya luar biasa. Tapi gimana lah, mau debat takut naik ratingnya, akhirnya saya tinggalkan saja. Cuma ada satu evaluasi kalau boleh. Izin Bang Zuma. Bang Zuma? Silakan Bang, silakan Bang. Saya izin satu. Silakan. Abang kayaknya kurang menguasai ini piranti seperti menunjukkan ayat gitu kan. Nah, jadi situ kenanya warning pertama tadi itu. Nah, jadi tak terbiasa kayaknya menunjukkan piranti itu, ada orang lain yang menunjukkan piranti. Abang hanya bacakan ayatnya online nanti. Sekarang abang sendiri harus baca. Barangkali itu saja Bang Zuma, terima kasih, saya izin dulu. Iya, makasih Bang, makasih, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kalau boleh saya tadi Banyuma monitor? Iya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi pertanyaannya itu sebenarnya nggak bisa dijawab oleh siapapun dengan pertanyaan kenapa perjanjian baru Torah itu untuk Bani Yehuda, Yeremia 31 sampai ke bawah, kenapa nempel di kitabnya Kristen menjadi perjanjian lama? Itu nggak bisa dijawab siapapun. Orang Yahudi aja bingung mau jawab apa. Bisa dijawab kalau jujur. Kita tempelkan itu supaya pagan kita ini dibungkus dulu dengan itu. Itu baru bisa dijawab kalau begitu, bisa. Oh gitu ya. Iya, itu jawabannya. Oh, baru tahu saya Bang. Nah, itu. Iya, Masya Allah. Oh itu jawabannya. Itu jawaban Bombong yang jujur. Bang Adin salah. Itu jawaban Bombong dalam hatinya yang dia tidak keluarkan, gitu Bang Juma. Oh, gitu. Bang Adi tahu hatinya Bom Bang Adi. Ya saya kan satu kampung sama dia, gimana sih? Iya. Kira-kira begitu tanggapan saya sementara. Iya sih, Bom nakal. Ngapain kau ngajak-ngajak saya? Udah enak-enak kau di tempatmu, ajak-ajak lagi, maksa-maksa pula tuh caranya. Janganlah, saya itu saudaramu juga nya. Kita sama-sama orang Toraja kan. Gak maunya aku permalukan kau dari dulu. Ilmumu itu belum apa-apa, Bom. Gak ada apa-apanya. Maaf ini, maaf. Gak ada apa-apanya. Tengok aja. Malu kan kau kayak gitu, malu kan? Depan jemaatmu malu kan kau kayak gitu.
Ngajak aja saya. Padahal saya kasih 4 tema loh. Dia pula yang pilih. Dia yang pilih. Apa aja 4 itu bang? Tunggu, ku baca dulu ya. Ku kasih tema 4. Pilih supaya yang kau kuasai yang mana. Jangan sampai nanti saya yang pilih. Ku bilang gitu. Jadi sepakat kita tadinya ada 4 tema di situ. Saya bacakan ya chat saya ke siapa namanya? Andi Bom. Bom. Oh, Bom. Ah, ini dia. Andi bang, bom. Oh, Bom. Tunggu teman-teman nih. Siapa yang mengambil atau mencuri kitab Yahudi? 1. Siapa penyesat setelah anak Maria terangkat ke langit? 2. Yosua Muslim atau Kristiani? 3. Yang keempat, siapa yang diberkati Tuhannya Abraham? Islam atau Kristen? Ya kalau Anda mau berdiskusi dengan saya memang harus temanya yang berat. Bukan tema ringan-ringan, yang berat memang, yang langsung mematikan gitu loh. Apain kita membahas sesuatu cuma air liur saja. Harus yang berat. Karena Anda tokoh, katanya Anda pendeta. Anda adalah orang hebat dan suka nantang-nantang Bang Zuma. Nah inilah saudara Bom. Saya peringatkan kepada saudara, jangan giliran rame lapor-melapor. Kita mulai sekarang, kita ini dengan Islam bersaudara. Jangan lagi ada menggunakan kata Allah. Tinggalkan aja. Tuh kita tidak ngapa-ngapain kalau nggak pakai nama Allah. Itu pada saat orang lagi banyak lapor-lapor. Giliran udah tenang sedikit, wah nantang lagi, menghina lagi ke Bom. Menghina lagi ente. Hanya tobat-tobat tomat aja nya. Nah, udah kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak begini malu kan? Nah, kalian lihat bagaimana Pak Bom mempermalukan seluruh Kristen di Indonesia, bahkan di dunia. Dan itu juga membuka cakrawala berpikir saudara-saudara kita Kristen. Oh iya ya, kok bisa? Kok Pak Bom nggak bisa jawab? Apa jangan-jangan nggak ada jawabannya? Hah? Jadi yang Kristen-Kristen yang tadinya setengah-setengah semakin yakin bahwa Islam ini jangan-jangan benar-benar adalah agama yang hak. Karena kok seorang Pak Bom yang petantang petenteng tertawa, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, kok tidak sanggup padahal itu materi sederhana loh. Materi yang sangat sederhana. Bang Suma belum keringatan. Masih santai kali pun. Udah kelabakan, gak bisa ngapa-ngapain Pak Bom. Padahal ini adalah materi jantungnya Kristen. Jantungnya Kristen itu. Mau sehebat apapun kemudian saudara Kristen membela agamanya, kalau ternyata kitabnya ini tidak memiliki legalitas dari Yahudi, lah buat apa Cak Ayu? Buat apa mempertuhankan yang Anda tuhankan, mengkitabkan yang Anda kitabkan, merasulkan yang Anda rasulkan, tetapi ternyata kitab itu tidak punya legalitas, ya buat apa Cak Ayu? Oh, ternyata kitabnya orang. Dan itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan seperti perjanjian baru bukan seperti perjanjian kuberikan kepada nenek moyangmu ketika aku membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi perjanjian baru yang akan kuadakan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin dan berkata di dalam hati setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru ini batal oleh Paulus di dalam Efesus 2:15. Lalu kemudian kenapa ditempel di agama Kristen? Apa hubungannya? Itu loh yang harus dijawab oleh Pak Bom. Karena itu jantungnya kekristenan. Kristen tanpa kitabnya Yahudi, ya jawab sendiri apa jadinya. Sedangkan Al-Quran tanpa kitabnya Yahudi, tanpa kitabnya Kristen, tanpa kitabnya Hindu, Buddha, dan kitab-kitab lain, Al-Quran tetap independen berdiri sendiri sebagai hukum yang datang ke atas muka bumi, membakar semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu Al-Quran, saudara-saudara.
Makanya tadi dia mencoba untuk membahas Al-Quran. Gimana ini tulang, nggak ada cerita. Itu bukan hukum, bukan kitab Torah itu yang diambil. Tapi itu adalah firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Gak ada urusan. Kalau Anda mau mencari isi, mana yang betul antara Al-Quran dengan kitab Bible, maka temanya harus berubah. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible, itu baru temanya. Kalau ini enggak, bukan itu yang dibahas. Ini membahas tentang siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Ya, sekira begitu, saudara-saudara sekalian. Silakan mohon diambil izin alih. barangkali kalau saya boleh memberikan sedikit masukan. Aduh, tunggu saya gigiku lagi. Sebenarnya kita harus mencontoh apa yang dilakukan Superboy. Ya, saya memohon kepada teman-teman yang punya Komal, coba kita buat room, dan di sini kita akan melihat kualitas aslinya Bang Suma, Gurunda ini. Gurunda memang sudah kelasnya harus seperti itu, dan terbukti kan. Nah, jadi saya sangat berharap sekali kita di sini sama-sama semua menjaga Gurunda, memberikan ruang kepada beliau yang punya potensi-potensi. Kan ini ceritanya kan syiar. Kita membentengi akidah kita dari pemurtatan atau hujatan-hujatan. Izin Pak Peta Lempu, saya minta ke teman-teman netizen di bawah, ucapkan sebanyak-banyaknya Allahu Akbar, berapa Gurunda Juma, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini sangat-sangat saya salut ini. Kenapa Gurunda bisa memaparkan begitu detail, begitu terinci, karena ruangnya itu betul-betul terbuka. Dan hostnya sangat-sangat netral. Dia tidak memilih, dan itu yang harus dilakukan. Saya sih berharap kita carikan lawan-lawan tanding Bang Juma. Ya, seperti itu. Baru kita melihat kualitas dan kuantitas aslinya beliau. Bahwa betul-betul talentanya Indonesia, talentanya Islam, sakir naiknya Indonesia. Itu. Jadi saya sangat berharap ini ada Komal barangkali yang khusus kita di API ini, ada satu yang betul-betul bertindak netral gitu. Jangan kita memihak. Berikan ruang. Sebenarnya yang paling cocok sih Bang Handi yang coba membuat ruang itu sebenarnya, yang profesional betul. Karena saya merinding, terus terang merinding saya dengarkan tadi itu penjelasan Gurunda, dan itu yang dikatakan Gurunda bahwa Bom selalu mau lari ke isi, sementara dia tidak tahu tema. Itu sekedar saran. Dan kembali lagi saya tegaskan, ayo kita sama-sama menjaga beliau, baik di darat maupun di udara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Gurunda. Ada titip salah nih dari Mbak Rita. Dia mau naik ucapkan langsung, tapi karena roomnya full, jadi dia WA saya, sampaikan terima kasih dan rasa bangga saya kepada beliau. Jadi saya sampaikan melalui kesempatan ini, Mbak Rita, saya sudah sampaikan kepada Gurunda. Ya, sama-sama kan dah. Terima kasih juga Ukhti Rita, Masya Allah, Barakallah. Makasih semuanya. Sehat-sehat kita semua di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Gurunda yang menang, kami yang jingkrak-jingkrak? Nggak tahu juga kenapa. Tapi barakallah, sehat selalu Gurunda. Walaupun dengan keadaan suara serak, tapi Bom tetap keok. Cuman tadi saya mikirin kursi dia takut patah gitu aja. Sehat selalu Gurunda. Insya Allah banyak kemenangan untuk Islam. Alhamdulillah. Ustaz Alif sama Bang Zuma besok jenguk Bom di rumah sakit. Ayo seminggu dia ICU. Jangan gitu. Mudah-mudahan sakitnya itu sakit kepala. Jangan nggak usah badannya udah gede gitu kok.
Iya juga Yang sih. pertama. Dia Betul kan? dilarikan ke rumah sakit bang, katanya, kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa, mungkin RSJ ya. RSJ. Oke Bang Juma, Alhamdulillah Bang Juma, dalam artian tadi perdebatan pertama saya ucapkan selamat ya Bang Juma. Sama-sama Bang Yan. Terus yang kedua Bang Juma, mungkin kekurangan Bang Juma, mungkin kekurangan dulu ya sebelum kita penampilkan data itu kebalik-kebalik Bang Juma. Kamera yang belakang itu terus kamera depan itu aja sebenarnya. Ya itulah dia. Alhamdulillah. Gak Ya, pernah kan aku nunjukin data. Sebenarnya kalau menurut saya Bang Yan, ya. beliau itu sudah berjalan di Iya jalan betul, yang benar. betul gini, Kenapa saya katakan begitu? Kita melihat daripada judul daripada itu, tema yang dibawakan. Jadi kalau Bang Juma membawa data yang lebih dalam, itu kan langsung lain lagi ceritanya. Betul. Yang saya bukan protes ya Bang Juma ya, untuk belajar kamera depan, kamera belakang Bang Juma itu aja supaya nggak kebalik itunya apa datanya, kebacanya. Tadi kan dari si siapa? Dari si Superboy pun mengatakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Bang Juma, top. Bang Juma diam karena apa? Si Bom banyak ngomong, banyak kemana-mana ngelantur. Bang Juma fokus pada apa tema itu aja. Tadi Bang Peta sudah menjabarkan hal-hal yang lain. Betul ya, Bang Alif ya. Betul. Saya dengar kok Bang Juma. Kami dengar di komalnya komalnya Ustadz Arif. Itu Bang Juma. Aku siap. Lanjut, silakan Bang. Aku menyelesaikan yang tadi dulu. Jadi di sini sebenarnya kita sudah melihat ya yang selama ini dia keluar-keluar seperti apa, dan kita semua sudah menyaksikan level kualitasnya itu sejauh mana. Waduh, ternyata Gurunda, udahlah jangan lawan dia, kasihan. Kasihan saudara. Kasihan dipermalukan Oten. Udah aku bilang, se-Indonesia dipermalukan sama dia. Tapi gini ya, kalau saya lihat sih kesimpulannya, kalau Gurunda menang bobot di data gitu kan. Kalau dia menang bobot di kilogram badan. itu aja. Itu kursinya kayaknya besok. Monggo lanjut. Udah. Kembali ke materi ya. Bang Juma itu pendebat dan datanya ada di kepala. Mestinya sih sebenarnya profesional, kecuali yang dikeluarkan itu nggak ada data. Bang Juma itu nggak biasa pakai 2 device. Bang Juma kalau debat itu senderan, santai gitu loh. Tapi kesana datanya ada di kepala. Cuman itu pelanggarannya saja karena nggak terbiasa megang 2 device. Sekali lagi saya ulang, Bang Juma kalau diskusi itu datanya di kepala. Nah itu, jadi nggak biasa menampilkan 2 device kayak begitu. Jadi bukan pendata tapi pendebat yang menghafal sesuai data. Itu kira-kira sih menurut saya. Macam-macam. Lanjut. Alfi. Oke, buat teman-teman yang di atas kita gantian sama yang di bawah ya. Kalau misalkan moderator menurunkan berarti ada teman-teman yang pengen naik. Silakan dilanjut Bang Andi. Iya. Alfi izin ya, Alfi aja yang turun gak apa-apa Kang. Karena Iya, bom tampaknya butuh oksigen tambahan, jadi Alfi perlu izin turun dulu. Abang-abang sekalian, Masya Allah, selamat untuk narasumber Apologet Muslim. Ya, Alfi izin pamit ya. Abang-abang dah sekalian, guru-guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru-guru semua, teman-teman, saya Siap, di bawah Dai. aja. Silakan ya, sampai ada teman-teman Kristen yang mau naik. Izin saya turun di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum turun saya protes dulu, masa baca itu namanya. Aduh, gimana sih? Tomalah sih kalau baca itu. Tidak apa-apa, Dek. Oke, ya makasih, Peng. Ada gitu, sama-sama Raji. Oke, Iya. Makasih, iya. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sementara diskusi itu Bang Billy WA ke saya. Ini
Bom ngomong dia masuknya ke materi yang nggak perlu gitu loh. Masuknya ke materi yang nggak perlu. Bang Juma juga tadi protes, kita nggak membahas mengenai materinya, tapi kita bahas mengenai kok ada kitabnya Yudaisme, ada dinempel di situ. Ini ada beliau nih. Selamat malam Mbak Billy. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat Bang Zuma, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, panutanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya guru-guruku. Oke. Masya Allah. Kalau sebelum ke Bang Billy, kita ke Bang Jibril dulu deh. Beliau lebih duluan kan. Bang Jibril silakan. Komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di luar kota kebetulan, jadi suaranya nggak gitu bagus. Enggak, tapi tadi sempat dengerin lucunya. Kalau Al-Quran itu mereferensikan berarti meriwayatkan, bukan mencuri. Jadi memang meriwayatkan. Jadi kalau ada buku-buku atau kitab-kitab setelah itu yang meriwayatkan, ya nggak ada masalah Bang Billy. Tapi masalahnya kan substansinya yang dibahas kan pencurian kitabnya kan. Al-Quran sama sekali nggak mencuri. Yang punya langit bumi ini mereferensikan lagi gitu loh. Jadi kayaknya si Bom nggak bisa membedakan antara mereferensikan dan mencuri. Mungkin kalau dia rumahnya dicuri, mungkin dia mikirnya direferensikan kali. Itu nggak paham deh pola pikirnya gimana. Itu aja sih saya, abang-abangku di sini. Mantap, masalah. Jadi yang kena pasal 362 siapa nih di sini? 362 itu pencurian. Silakan Bang Billy. Iya, tadi di Quran ada kutu ya katanya ya. Ada kutu. Tapi harusnya kutu bener. Coba dibukakan datanya. Siapa yang bisa buka nih? Oh, dibesarin saya. Sorry. Saya dibesarin ininya datanya. Nah, ini kebiasaan kita kalau setiap hari raya Pesak ya, atau Pesak ya, Paskah. Nanti bulan April, nah biasanya ini dibacakan ini. Nah ini 10 tulah ya. Anak kecil biasanya tahu nih anak saya. Dam, Sefardia, Kinim, Araf, Defer, Syekhin, Barat, Arbe, Khoseh, Mahat, Bekorot. Nah dalam terjemahan kitab Kristen ini salah ada 2. Nah ini Kinim apa Kinim? Lihat, lies, kutu, ya. Lies ini si Bom tadi kalau kena ini wah mencret ya. Yang ketiga Araf, apa itu? Binatang buas. Tapi yang di sana apa? Nyamuk ya? Nyamuk apa itu? Yang punyanya Alkitabnya Kristen. Coba. Alkitab Kristen. Bentar. Alkitab Kristen itu habis nyamuk ya dia. Habis nyamuk. Mana tadi? Kula keempat apa biasanya kalau lalat, arop. Oh, lalat pikat. Lalat, arop. Lalat pikat. Harusnya ini arop ini wild beast, binatang buas. Ada singa, ada harimau, semua binatang buas. Jadi ini Kristen salah ini. Dulu udah pernah saya bahas sebenarnya. Ini ada blood, darah, frog, kan dam, Sefardia, ini kodok. Kinim, ini kutu, Araf, binatang buas. Ini oten salah ini 2 ini. Kalau di Al-Quran ada konfirmasi tadi kutu, benar. Ini dia, Kinim namanya. Tadi kalau kena bom ini, waduh, mampus dia. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya Bang Billy. Ini loh, kenapa? Masalahnya tadi bahasanya bukan itu. Gini loh Bang Billy, saya mau nanya ke Bang Billy ini izin. Ya. Kenapa Bang Billy tidak mengambil tindakan melaporkan atau secara hukum kayak ini kan udah 362 nih pencurian kitab Anda. Kenapa Yudaisme ini tidak mengambil tindakan hukum? Kenapa dibiarkan berlarut-larut gitu loh maksudnya? Kan itu pertanyaannya Bang Jumanya itu maksudnya di sana. Silakan. Iya, tindakan sebenarnya orang Yahudi itu nggak peduli sama Kristen, biar aja mau nyasar gitu. Nah, pergerakan ini kan dimulai sama Rabbi Tovia, anti misionaris itu Rabbi Tovia. Waktu dia pas umur 18 dia baca
perjanjian baru, dia ketawa geli, ini kita apa-apaan begini. Bingung dia. Oh, akhirnya dia belajar perjanjian baru dia menerangkan, mengedukasi teman-teman Kristen supaya jangan begitu pemahamannya salah, karena ini teks aslinya begini. Nah, begitu orang Yahudi biasanya nggak peduli, mereka hanya ibadah sendiri, nggak menganggap orang lain itu yang memakai kitab mereka, tapi mereka nggak paham, dijamin aja, biarin nyasar deh lu pada gitu, mau masuk neraka deh gitu. Nah, cuman baru Nabi Tofi aja yang bikin kayak gini gitu. Nah, makanya edukasi kepada teman-teman Kristen itu penting ya. Dalam hal ini di kubu Islam nih banyak mengedukasi mereka juga, baik ke sejarah, lihat Ardiansa dengan data sejarah yang begitu bagus ya. Dan terutama Ustadz Zuma nih ya, juga sangat bagus sekali di dalam pengontrol emosi tadi ya. Saya lihat kontrol emosinya begitu calm down gitu, cool gitu. Walaupun sebenarnya udah nggak tahan ini, kalau ada bom dibejek kayaknya. Tapi dia bisa tahan. Salut, keren Akhi Zuma. Ya jadi ya biar aja, mereka kan udah diludahin juga, udah diludahin berapa kali gitu. Misionaris yang di sana sudah diusir-usir, ditempeleng, itu karena tindakan dari mereka sudah keterlaluan di tanah suci Israel. Lanjut. Jadi kan netral nih. Kalau boleh kasih skor berapa untuk Bang Juma, berapa untuk Bom Bom? Skor. Karena tadi itu kira-kira 4-1 lah. Karena tadi kan pelanggarannya kan ada Akhi Zuma tadi ada 1 tadi. Kalau kita ikutin situ bisa dikatakan 4-1 lah. 4-1 jauh. Sebenarnya narasi yang dia tanya itu udah dijawab sama Akhi Zuma tadi, bahwa Quran itu berdiri sendiri, dan Quran ini menceritakan loh bahwa dulu Nabi Musa ini aku kan nggak tahu Quran, Nabi Musa ini dulu dikasih Taurat sama Allah gitu kan. Nah, diinformasikan, makanya dia bilang kok ada Nabi Musa ngomong Insya Allah begitu. Justru itu ditulis dalam bahasa Arab penyampaiannya, gitu aja kok nggak ngerti gitu. Begitu. Bang Juma tanggapan atau yang lain silakan. Bom udah kemana-mana tadi, main 10 tulah. Itu kan dia ngomongin 10 tulah. Iya. Jadi dia udah siapin nih, kalau ke sini dia ke sini nih, ke 10 tulah. Emang udah dirancang, udah di tandain sama dia, nanti kalau ke sini gua mau ke sini nih. Karena kan kelemahannya kan ada cuma 5 tulah ya, kalau nggak salah dilakukan 5 tulah ya. Bang Bil. Ya. Sebentar Bang Bil, izin. Itu lucu Bom tadi nyerang kalimat insya Allah gitu ya. Dia nyerang kayak gitu. Sebenarnya dia itu kalau mau membuka kitabnya, yang kitab mereka sendiri yang terjemahan bahasa Indonesia itu kan, betul. Malah dia kitabnya itu mengutip kata insya Allah. Ya, Yakobus 4:15 seingatku. Kalimat bahwa sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Terjemahan lain mengatakan kamu harus berkata insya Allah. Nah ini mestinya lebih dipertanyakan lagi ke kitab mereka. Kalau kitab Islam kan originalnya begitu lah, kitab mereka tiba-tiba ada kata insya Allah, itu dari mana coba? Iya. Sebenarnya budaya insya Allah atau Bezrat Hashem itu adalah budaya dari keturunan Abraham ya. Kalau orang Yahudi kalau ngomong insya Allah tuh Bezrat Hashem. Ahimoto mana tadi, ada Ahimoto request ya? Naik aja Ahimoto. Jadi tadi sebenarnya aku harap tuh debatnya tuh seperti siapa ya? Jack Cita gitu. Ini sih enggak level lah sama Zuma tadi ya. Lihat tadi wah jauh dah. Terutama dalam kontrol emosi. Enggak bisa si Bom tuh enggak bisa tahan emosi. Walaupun dia ketawa-tawa itu, senyum-senyum ketawa-tawa, sebenarnya dia udah gregetan itu. Sebenarnya sih sama-sama nilainya kalau kita gabung bisa disebut nilainya 10. Bang Juma angka 1-nya, Bom angka 0-nya gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Saya mau nanggepin sedikit aja. Ini masya Allah kita bangga semuanya ngelihat Gurunda kita. Tadi punchline-nya yang dapat kita ambil Gurunda, masya Allah teliti banget karena yang dibawakan oleh Bom adalah isi, substansinya nggak kena ke topik. Ini luar biasa. Saya tadi ngelihatnya ini masya Allah Gurunda memang panutan buat kita semuanya. Allahu Akbar. Syukron Gurunda. Itu saja guru-guruku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Billy, tapi kalau dari legal standing, kalau dari soal curi-curian kitab, kan kalau Al-Quran kan mereferensikan, bukan ngambil kitab itu secara literal. Jadi kalau kita hitung ada 32.000 ayat yang ada di Bible, 23.000 itu ayat Bang Billy. Tadi yang benar-benar mukul itu bagus tadi Zuma ngomong gini. Yang perjanjian baru ini Taurat. Wah, itu saya aja nggak kepikiran nggak kepikiran ada ide seperti itu. Tapi ide itu ada dalilnya gitu. Bahwa yang akan nanti perjanjian yang disebut perjanjian baru itu nanti itu Taurat. Itu benar-benar itu Bom itu di situ panik situ sebenarnya. Itu bagus banget itu idenya nih lo yang di kitab Yeremia apa tadi itu perjanjian baru ini Taurat. Kenapa gue bilang jadi perjanjian lama? Keren itu, keren. Untuk itu untuk melegitimasi pencuriannya. Iya. Dijadikan perjanjian lama dan perjanjian baru, sementara nggak ada dalil untuk perjanjian lama dan perjanjian barunya selain itu. Maka aku aja nggak kepikiran tuh yang tadi Zuma ngomongin gitu, aku nggak kepikiran sampai situ. Bener juga ya. Bukan maksudnya gini Bang Billy, kalau Allah nggak nunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan mendirikan dan membuat Al-Quran itu berdiri sendiri, kalau Islam ini buatan manusia, kami pasti bikin Al-Quran ini perjanjian paling baru. Habis itu gospel itu perjanjian lama dan Bang Billy perjanjian paling lama, betul nggak? perjanjian baru, perjanjian muda, mau perjanjian lama gitu jadi. Aduh, kacau sekali. Ya, Om Billy. Ya. Apa pesan-pesan Om untuk orang-orang Kristen yang masih belum sadar bahwa kitab Om ada di mereka, Om? Ya, sebenarnya kekristenan itu memang lahir dari rahim Judaism ya. Dengan harapan apa sih dulunya? Seorang pahlawan Mesias di zaman Rabban Gamaliel itu ya. Kalau menurut sejarah sekular. Jadi di zaman Rabban Gamaliel, Paulus juga mengajarkan ajaran barunya dia, dan di sinagog juga dia ngasih tahu gitu. Dan para orang Yahudi yang di sinagog bingung, ini ajaran di mana, kita nggak pernah menemukan di Taurat gitu. Nah, waktu zaman dulu yang disebut Netsarim itu, mereka percaya Yesus itu Mesias karena dengan harapan mereka perlu penolong yang harus seorang pahlawan, figur pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nyatanya nggak bisa, gagal. Ini bagus nih Om. Kita bakal bahas Mesias, tapi boleh nggak kita iklan dulu nih dari Bang Kaisar, Om Billy? Ya, silakan. Baik. Ini kita bahas kok soal Mesias. Ya, silakan Bang. Aduh. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Ya, selamat untuk guruku Bang Zuma. The best, luar biasa dan fantastik. Nggak lawan Bang Zuma sebenarnya dia teman-teman ya. Kalau bisa kalian oten yang menonton cari lawan yang tangguh gitu ya. Sekelas Paulus. Dongeng kalian tidak berlaku. Yang pertama, ketololan pemakan babi. Si gemuk membawa data majalah Kartini. Yang kedua, kedunguan penghuni peti mati. Si gemuk menjual rumus tutorial membuat kursi. Dari awal sampai akhir si gemuk menangis. Fix berat badannya menipis turun drastis.
Gelisah berserak di bangku ngompol pipis, akhirnya otak si gemuk tantrum kritis. Semua pertanyaan sama sekali tidak dijawab. Muter-muter panik seperti orang baca panduan map. Panik, tertawa, marah dan mangap-mangap. Setelah kuhitung ada 27 kali terucap kata maaf. Malam ini terungkaplah tersangka, ketahuan mencuri dalil dan data dengan penyidik jenderalnya Bang Zuma, pengulik kejahatan si kafir pendusta dengan vonis pasal berlapis 362. Kafir punya penuntun seekor babi gemuk dengan kualitas daging yang sangat buruk, bodi luarnya terpuruk dan isi otaknya busuk. Itulah akhir kisah si babi gemuk terkutuk. Maaf, bukan sombong ya kawan. Nasib miris kalian punya panutan. Kami melihat kasihan tapi kegirangan. Jantung si babi gemuk kelonjotan. Sekian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih abangku Bang Kaisar. Ya, itulah sekian syair bagi para limbah Yunani. Masya Allah, luar biasa. Dan kita kehadiran juga nih saudara kita Bang Daman. Alfi sapa dulu. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, aku sampai nangis. Mantap nih. Kita akan membahas tentang Mesias ya teman-teman ya. Berhubung udah tersentuh tadi sama Om Billy. Ya, gimana Om Billy? Kita mulai dengan begini. Dulu lah, kita kan masih euforia, masih seneng, masih bergembira. Kalau Mesias nggak ada oten percuma. Mantap. Terlalu nanti aja. Kita lagi bergembira memperingati kemenangan ini, gitu. Itu lihat tuh si botak Edwin sama si Edwin botak sama si Kiamat tuh meradang tuh. Kita juga ucapkan terima kasih buat ketua kita Bang Stelo yang selalu support kami di sini. Terima kasih banyak abang-abangku. Terima kasih ketuaku. Kira-kira tadi ada nggak yang kalian lihat pukulan strike dari bom ada nggak tadi kalau menurut kalian? Nggak ada. Gelitikan semua. Iya. Paling strike daripada Bang Juma pas mengatakan, coba kamu buka Al-Quran, di mana imamat, di mana kitab bilangan, wah itu kena banget itu. Nggak ada Al-Quran, nggak ada pasal-pasal itu. Lah kitab mereka, semua pasal kitabnya Yahudi ada di pasal kitab mereka. Di situ kena itu. Belum nanti kalau dilihat terjemahan, wah curang-curang itu ntar. Nah, yang kalau saya sih lihat hooknya tadi, tonjokan pukulan hooknya itu pas tadi perjanjian baru itu adalah Taurat yang dalam kitab Yeremia itu adalah Taurat perjanjian barunya. Kenapa kamu sebut ini perjanjian lama? Kenapa dilabelin perjanjian lama? Itu Mama sempat oleng gitu. Lihat dah, oleng dia itu. Keren. Karena memang di perspektif Judaism, perjanjian lama itu antara Hashem dan Abraham kan Om Billy ya? Iya, ada 3 kali Hashem memperbarui perjanjiannya, gitu kan? Dengan Pinchas dia memperbarui perjanjiannya, dengan Yehoshua juga memperbarui perjanjiannya. Ada beberapa kali kok perjanjian diperbaruin gitu. Kalau ngomong kitab Yeremia itu nubuatan yang belum terjadi ya. Dan yang tadi Zuma bilang tuh soal apa? Yehuda dan Israel. Jadi Otan nggak ikutan di situ, nggak ikut orang gitu ya. Israel dan Yehuda gitu. Keren. Itu kartu pukulan telaknya di situ tuh tadi. Mereka berlindung nih Om Billy dengan santo mereka yang disebut sebagai Santo Petrus, yang dikatakan sebagai orang Yahudi, dan Yesus pun sebagai orang Yahudi. Kira-kira nih Om Billy, menurut Judaism, New Testament mulai dari Matius sampai Wahyu itu dianggap sebagai kitab apa oleh keyahudian Om? Silakan. Ya tidak selevel lah dengan Torah ya, karena kan Torah selalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bahkan berfirmanlah Tuhan kepada setan dan setan berfirman lagi kepada Tuhan, itu ada. Matius, Markus, Lukas kalah sama setan statusnya. Tuhan pernah berfirman kepada setan membalas firman Tuhan dengan firman juga, kan mantap tuh dalam kitab Wahyu. Kita nggak pernah ketemu berfirman Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak pernah. Jadi statusnya itu perjanjian baru itu adalah tulisan surat
misalnya kepada jemaat Korintus yang nulis Paulus. Jadi itu hanya surat nasihat, makanya kadang-kadang kan dalam kitab Paulus ngomong ini aku. Nah, ini aku. Ya, dia menyatakan kalau ini yang ngasih nasihat dia, bukan Tuhan gitu. Namanya nasihat ya bisa diterima bisa enggak. Tapi kalau perkataan Tuhan harus diterima karena kita adalah makhluk ciptaannya dia. Gitu. Iya. Jangankan sepanjang ini penjelasan daripada Bang Billy kan, rabi-rabi Yahudi ataupun siapapun dalam keyahudian. Jangankan itu Bang Billy, malaikat sorga aja ditolak. Itu dalam Galatia 1:8 apa dikatakan? Andaikan ada yang menjabarkan Injil di luar yang dijabarkannya si Paulus, ya, walaupun itu malaikat dari sorga diutus Bapak sekalipun, terkutuklah dia. Malaikat di sorga, kecuali bunyi ayatnya gini. Kalau bunyi ayatnya gini, andaikan ada orang mengaku-ngaku malaikat di sorga menjabarkan Injil di luar yang aku jabarkan, maka terkutuklah dia. Cocok. Ini enggak ayatnya. Andaikan itu malaikat dari surga, di mana esensi daripada malaikat dari surga sudah pasti benar, diperintahkan Bapak, dikutuk sama Paulus itu sendiri gitu. Sebenarnya kekristenan tuh banyak menciptakan makhluk-makhluk goib. Salah satunya Lucifer. Salah satunya Lucifer. Nanti kan bisa di Hilal Syakar ya, bintang timur. Nanti di dalam kitab Wahyu bintang timur, Lucifer juga dong. Jadi dalam kekristenan tuh banyak menciptakan tokoh-tokoh, figur-figur yang sendiri gitu, kayak misalnya tokoh figur Pokemon gitu diciptakan, figur apa gitu. Nah ini figur-figur Lucifer itu nggak ada di dalam kitab Tanakh, merujuk kepada kitab Yesaya. Hilal Syakar itu adalah bintang timur. Siapa bintang timur yang fajar itu? Kita biar itu adalah naik kepada moderator kerja moderator. Woi. Oke, kalau gitu Daman izin biar ada slot. Mantap. Izin ya, Kang. Mana weh? Masih banyak izin. Mas saya juga izin. Luar biasa. Ya, nggak apa-apa biar naik konten. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjutkan. Selamat buat turun. Biasa bantu semua. Al-Ahqaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Al-Ahqaf. Tadi Quran yang dibawa sama Akhi Zuma, Quran apa ya? Quran Al-Ahqaf apa tuh yang tadi dibilang? Yang menceritakan soal Allah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat, itu ada konfirmasinya, itu surah apa itu? Al-Ahqaf ayat ke-12. Gimana tadi bunyinya? Sebentar Alfi buka dulu ya. Jadi ada konfirmasi gitu kan, nih loh, ini dulu pernah diturunkan Taurat kepada Nabi Musa. Nah, iya, nggak cuman itu, Ali Imran juga udah menerangkan. Ali Imran ayat ke-3, Al-Ahqaf ayat ke-12. Ya, Uni Rifa dari tadi belum ada ngomong nih. Uni, ada yang mau disampaikan Uni? Udah ngomong aja. Sama aja Bang Juma, pokoknya the best dah. Masya Allah. Singkat padat. Tadi Pak Bambang memunculkan data dari WordPress, ya itu salah karena memang dari awal siapa udah bilang kan si Superboy. Nah tapi masalahnya Juma yang lebih fatalnya Juma apa? Pertama dia menyinggung suku, agama dan ras. Kedua dia tidak memunculkan data. Ketiga data yang dia pakai data Alkitab. Halo, ada yang sadar nggak? Data yang dia pakai data Alkitab, gitu. Sementara dia tidak bisa membuktikan siapa yang mencuri kitab Yahudi, dia nggak bisa buktikan dari Qurannya, gitu. Kenapa dia harus mengambil Alkitabnya, Alkitab kita? Kalau bisa dia buktikan Alkitab kita itu memang kita curi dari Yahudi versi Quran. Zaman Islam kan topiknya siapa yang mencuri. Kita tunjukkan itu. Dan yang paling konyolnya lagi, Superboy bilang apa coba? Kita
dia Superboy malah mengikuti narasinya Juma. Kita nggak membahas isi, kita membahas tema. Temanya itu kalau nggak ada isinya malah jadi tema. Ya itu tadi fatal. Tadi fatal. Fatal. Kasihan sekali. Iya, kan kita orang Kristen ini Alkitab adalah primernya. Iya, betul. Pendukungnya si Bambang ngamuk-ngamuk. protes moderatornya. Pendukungnya si Bambang ngamuk. Kok merasa Kristen yang primer ya? Kalau nggak ada itu nggak ada tema. Ngamuk pendukungnya si Bambang. Si Juma mau menyepakati tema itu tadi nggak ada. Makanya jangan nyolong kita ke orang. Jadinya kan gini. Yang mau saya sampaikan. Yang punya kitab santai. Terima kasih. Udah biasa Daeng, udah biasa itu. Oke, teman-teman nanti kita gantian ya, terus standby saja ya. Nanti sebentar naik lagi ya. Oke. Si Bombom minta bantuan dia dikit. Salam. Ya. Malam Pak Bambang. Malam. Oke, silakan. Boleh aku ngomong duluan. Silakan. Jadi yang kalah menjelaskan, iya, yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan, gitu ya teman-teman ya, Masya Allah, luar biasa. Gimana Om Billy? Al-Ahqaf ayat 12 itu berbunyi wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya. Jadi sebelum Al-Quran itu turun, telah ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dan rahmat. Dan kitab ini, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab Taurat tersebut dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zolim dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Gitu Om Billy. Iya, makanya itu cakep itu tadi. Ketemu Bom tadi bawa dalil itu. Zuma bawa dalil tadi, ada dari Quran dan juga dari kitab mereka. Bentar izin, Bang. Itu yang nantang si Bom kampret itu ya, Bang? Bukan abang yang nantang ya? Bukan. Dia itu tiap hari nih, boleh tiap hari dia katakan, saya katakan boleh dibilang tiap hari. Ayo Zuma, kalau berani ke Superboy. Bosan saya tadi saya lagi di lokasi di proyek kan, tadi saya kirim kan informasi saya lagi di sini deh pada saat ada syahadat. Tapi dia nembat terus, ayo jangan kau takut gini bla 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 bla. Stres juga saya dibuat orang ini, diganggu kali kan. Saya mau nanti jangan sampai saya blokir lagi nanti ini lama-lama. Nah, akhirnya ya udahlah kalau gitu. Kalau memang kamu pingin kali, ya sudah aku kasih tema yang mana yang kau pilih silakan. Atau ada tema yang ingin kau ajukan silakan. Ini aja tema yang ini. Siapa yang mencuri kitab? Oh sudah, aku bilang jantungmu pindah ke kanan ini aku buat. Blunder milih tema. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Akhi Billy udah tahu. Kira-kira Bang. Beberapa tema yang saya ajukan ke Bom. Oh, apa aja tuh? Ada 4 tadi. Kubacakan ya. Kusuruh milih dia yang mana kau kuasai, ku bilang. Yang pertama, siapa yang mencuri kitab Yahudi? Yang kedua, siapa penyesat setelah terangkatnya kemudian anak Maria ke langit? Siapa Yosua ini, Muslim atau dia Kristiani? Yang keempat, siapa yang diberkati Tuhannya Abraham, Islam atau Kristen? Dipilih siapa yang curi kitab, mampuslah dia. Aduh ya Allah. Tapi ada itu ketar-ketir itu. Tapi Akhi tadi ada nggak yang kira-kira berasa pukulannya berasa gitu sedikit? Nggak ada sama sekali, nggak ada hambar, nggak ada. Mau gimana, dia kan gini, dia isi Quran dia ambil kan tadi surah apa itu Ali Imran dibahas ayat 133 kalau nggak salah. Loh, kalau mau diuji itu temanya harus diganti. Siapa yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Yang bahasa Septuaginta itu. Nah, kalau sudah sampai gitu, saya pasti tunjukkan data-data yang berbeda dengan di kitab Tanak dengan yang di kitab mereka. Tapi bukan tema itu dipilihnya. Dia pilih siapa yang mencuri kitab. Nah, itu tema yang sangat mematikan. Dia pilih
Artinya bahwa kalau tidak ada legalitas mereka menggunakan kitab Taurat atau kitab Canak, ya jadi gimana dong agama ini? Gimana dong? Ini jemaatnya Bom Bom nggak mau lagi bayar perpuluhan nanti nih Bang. Kasihan Bom Bom. Itu dia, dimatikan tadi komentarnya di sana. Ini Aduh ya Allah. ke depan Pak Bom Bom ini mungkin sebulan ya buang nya tak berwarna. Transparan. Aduh transparan. nya transparan selama sebulan. Iya. Aku nggak bisa bayangin muka dia ya Allah. Aku lihat mukanya, makanya aku chat dia ya. Masih mau aku datang besok? Aku chat dia ya. Aku juga ngechat dia lah ya. Ada kabar baik. Ada kabar baik kayaknya nih. Di room tempat Bang Zuma diskusi tadi, room Superboy. Di sana anak-anak Wanes menyerang Tritung karena nggak berhasil menumbangkan Bang Zuma. Dibilang Tritung itu sesat. Itu tuh lanjut diskusinya tuh Bang. Ini dalam hal perdebatan. Oke, lanjut. Saya minum ini dulu, kopi campur Masako. Iya benar, tadi dia si Bom Bom milih tema itu ya benar. Harusnya dia tema yang apa, misalnya gini, siapakah nabi, itu masih mendingan, siapakah nabi palsu, nah itu masih mendingan tuh. Kalau kalau siapa yang mencuri kitab Yahudi, wah udah kacau itu aja udah kacau. Nanti belum lagi kalau misalnya sampai pembuktian tekstual, wah ini terjemahannya salah nih kitab kalian, wah hancur itu pasti itu. Ada Udah hancur babak belur, nya transparan, perutnya kempes di Bom Bom. Aku selama jadi debator belum pernah loh, nggak pernah dikasih naik sama Bom Bom sama RK, belum pernah tuh. Batak. Kita lagi sama Yonatan Nandar itu. Rudy Yohanes pernah sekali, nggak mau dia debat sama Yahudi katanya. Tapi Bom Bom sama RK nggak pernah dinaikin. Jadi tadi yang Bom Bom bilang soal 10 tulah itu dua diantaranya mereka salah. Kan Oten tuh nggak bisa antara burung apa ya, burung kuntul, burung apa itu kan dalam terjemahan mereka kan? Karena mereka bingung gimana ini, apa ini, burung apa ini kan? Ada yang bilang burung kontol. Awas om, nanti kena Bennett om. Nah itu mereka bingung gitu kan. Nah termasuk dalam 10 tulahnya tadi Bom Bom bilang ada apa tadi namanya, nyamuk, mana ada nyamuk, yang ada itu arof itu binatang buas. Terus apalagi lalat pikat, nggak ada lalat pikat, adanya kutu, kinim itu kutu. Jadi seluruh badannya orang-orang Mesir tuh kutu semua keluar, menutupi badan mereka. Bayangin aja kutu menggigit kutu lah kurang lebih gitu. Nah yang paling serem yang binatang buas itu ada harimau, serigala, semua masuk situ. Jadi kalau Bom Bom kena di situ, waduh mencret lagi sih Bom Bom nih. Dia gimana? Menurut informasi yang saya dengar, Bom Bom lagi panas dingin, diusahakan mau dibawa ke RS, kemungkinan dirujuk karena apa namanya tadi, psikologisnya bahaya itu. Psikologinya tergoncang. Iya, lebih baik kena luka sedikit dibanding sakit psikologis loh, berkepanjangan loh. Jadi nanti kalau dia sakit, kalau sakit jangan dijenguk. Kalau dijenguk sama juga lebih parah. Jenguk sedikit kalau sakit.
Ya untuk itu saya minta kepada Bang Juma malam ini harus bertanggung jawab. Saya takutnya anak ini terguncang jiwanya dan bisa tidak ya dibawa normal lagi gitu loh. Ya traumatik. Habis Kak, karir bom itu langsung nyungsep. Kalau bom itu saham, itu sahamnya langsung merosot, terjun bebas ya. Barusan saya dengar di tempat dia itu ada juga Kristen yang komen sebenarnya bom ini nggak cocok untuk debat. Iya. Cocoknya untuk gali sumur gitu. Iya, dia kalau ibaratnya saham langsung terjun bebas itu ke bawah tuh. Iya. Marah. Dirujuk ke rumah sakit dia. Tadi barusan Alfi antar dia ke puskesmas sudah ini. Tambah Lagian dia sendiri yang pilih topik. Topik ini kan sebenarnya topik sangat berat. Nggak ada satupun orang yang bisa menerangkan itu. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitabmu? Itu kan harus dijawab. Jawabannya adalah Petrus, Lukas, Paulus. Bukan itu yang diminta. Kenapa? Apa tujuannya gitu loh? Coba Kenapa? kita besok ajak siapa ya yang pintar, yang enak kan, Jack Cita kayak atau siapa gitu. Boleh juga tuh tema yang tadi tuh. Jack Cita udah lama nggak kelihatan. Cakep itu. Tadi kita belum puas kan jawabannya apa yang akademik gitu jawabannya misalnya. Oh tadi aku ada mau nanya ke Bang Billy. Tadi ada jawabannya begini. Kristen itu tadi entar lo gue buka tadi gue ke Bang Billy coba. Biar gue nggak salah nih. Nah, aku buka banyak Bang Billy dulu. Induk Kristen adalah Yahudi. Begitu kata Bom. Silakan Bang Billy. Induk Kristen Yahudi katanya. Gimana? Iya, tadi kan di dalam tulisan sejarawan Max Isaac Demon di dalam bukunya ini kita tahu nih Max Isaac Demon itu seorang profesor dan juga pemenang Nobel ya beberapa kali penghargaan. Nah, dia menulis buku tentang sejarah kekristenan. Nah, Kristen itu muncul memang dari rahim Yahudi, bahasa ininya lah, bahasa puitisnya, dari Judaism. Dengan harapan apa? Dengan harapan sosok seorang pahlawan, urgensinya. Pada waktu itu kan sedang dijajah Roma. Jadi Mesias dalam kitab Yesaya, kitab Zakaria, kitab para nabi itu ditunggu-tunggu. Wah, mana nih? Betul ada sosok yang ini nih. Wah, jangan-jangan dia nih Mesias. Namanya Netzarim waktu itu, bukan Kristen, belum ada. Jadi orang-orang Yahudi yang di sinagog ya, tapi percaya Yeshua itu adalah sang Mesias gitu. Harapannya pahlawan, tapi nyatanya kan gagal gitu. Jadi kekristenan itu lahir dari rahim Judaism sebenarnya begitu. Nah, dalam perkembangannya waktu itu belum ada kitab Injil, Gospel belum ada. Cuman ada kitab Tanah. Kucing naik ke kotoran sana. Turun. Begitu. Keempat, gospel ini kan adalah hal yang baru ada kemudian tuh, pemilih. Iya, Silakan Deng. Tahun dulu ada, bentar ya izin setengah menit, ada ucapan dari luar sana, dari pastor. Bravo, syabas abangku, Bang Zuma, you are the best. Tahniah. Nah itu doang sih. Siapa itu? Dari penggemarnya Bang Juma di luar sana. Oke. Pastor itu ya kawan-kawan ya, pastor itu kawan-kawan. Ya gimana Om Billy? Pak Ardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam. Masih makan lanjut. Udah tahu. Waduh, nggak bagi-bagi nih. Iya, gimana Om Billy? Iya, jadi kekristenan yang awal-awal itu namanya bukan Kristen, Netzarim namanya. Nah, mereka percaya Yeshua ini sebagai Mesias, bukan Tuhan. Nah, kitab-kitab yang tadi misalnya kitab Petrus apa di zaman Petrus belum ada itu. Di zaman Petrus belum ada kitab Petrus yang dibaca oleh Petrus dengan
para nabi-nabi Oten itu, Yohanes apa segala macam itu adalah kitab tanah. Nah, kitab-kitab mereka baru ada. Kitab Yohanes saja adanya tahun berapa? Tahun 110. Seratusan, Iya. 12. Ya, orang approximately. Nah, kitab yang paling tua dari Gospel adalah kitab Markus tahun 80. Baru diikutin dengan Markus, Matius, Lukas. Iya, jadi dengan artikelnya di dalam kitab Markus yang tertua nggak ada cerita tentang kelahiran Virgin Mary, nggak ada. Ada. Makanya ya lama-lama kekristenan tuh bubar dah. Lama-lama karena apa ya, itu bukan firman Tuhan semua. Itu semua bukan hasil dari Tuhan berfirman kepada hambanya, yaitu para nabi, enggak. Itu cuma tulisan para wartawan tempo dulu. Menurut perkataan ini, wong silsilah Yesus saja menurut apa ya? Apa gimana? Kitab Lukas menurut pandangan orang, apa namanya? Ya kayak gitu. Penyelidikan. Nah, menurut penyelidikan orang. Waduh, silsilah kok menurut orang. Ada. Ya, susah lah kekristenan itu. Kalau orang Kristen itu belajar benar ya, kembali ke akarnya, ya, ke Judaism gitu, dia baca kitab dalam bahasa asli, wah buka semua itu seperti puzzle yang tersusun rapi. Selama mereka baca terjemahan, terutama itu chip ya, di dalam otak mereka ada chip tuh, nama chipnya Tuhan menjadi manusia. Jadi setiap membaca kitab-kitab para nabi, kitab Torah, selalu ada sensor dari chip itu, Tuhan menjadi manusia. Jadi nggak bisa mereka memahami. Padahal Losiel Fikazef, Tuhan itu bukan manusia, berkali-kali itu disebutkan di dalam komal-komal, tapi ya mereka nggak paham gitu, sulit. Dalam arti selagi mereka masih membaca terjemahan, mereka tidak akan sampai kepada makna tanah sesungguhnya ya Om Billy ya. Nggak bisa. Makanya kan agama-agama keyakinan yang melestarikan belajar membaca kepada anak-anaknya hanya Yahudi dan Islam. Tradisi untuk membaca, belajar menulis dan membaca itu Yahudi dan Islam, supaya nggak kehilangan tradisi itu. Itu anak-anak saya aja pada bisa semua nulis baca. Yang kecil juga udah menghafal Torah juga. Tapi ya saya kadang-kadang naruhnya di anak yang ini, di anak itu gitu, sering naruh di mana. Kita kalau bingung tanya sama mereka, kalau lupa ini kemarin di mana, baru mereka kasih tahu. Keren tadi, gue suka banget tadi pas pulang kerja kan dengerin, wah mantep banget dah. Terakhir nih Om Billy, yang mungkin responnya akan sangat epic nih Om Billy, sebelum kita beralih ke yang lain. Menurut Om Billy nih, apakah hadirnya Bang Zuma sangat berpengaruh untuk meluruskan kitabnya Om Billy yang dibengkokkan? Silakan Om Billy. Oh jelas dong. Zuma itu ketika dia sekarang seperti ini, yang ketenaran dan dengan kemasyuran dia di sosmed itu bukan dalam waktu yang instan, saudara ya. Itu proses sepanjang. Waktu kalau dibilang masalah cuman gip doang dapat dari duit dari gip TikTok, sebelum ada TikTok. Kemi KJ, lo mau ngehujat atau mau diskusi naik di Facebook, di WA, di WA coba lihat. Aki Zuma udah tahun berapa, makanya ketika sekarang bentar Bang Bil, Ya. bentar Bang Bil. Kami kasih, lo mau ngehujat atau mau diskusi? Saya dengan Billy aja lah. Botak? Iya, saya mau lawan Billy. Boleh? Halo Bill. Iya, halo. Bill. Ya. Manuskrip kitabmu yang paling tertua itu tahun berapa? Nggak tahu gua. Ya udah, berarti kitabmu kitab omong kosong. Turun aja. Biarin aja. Aduh,
Al-Quran bercerita tentang kitabmu, tetapi kitabmu adanya di abad ke-9 ke-10. Bagaimana Al-Quran mengutip kitabmu? Terserahmu itu. Ya udahlah. Jadi ngapain kau dukung? Emang Pentateuch itu diambil dari mana, kucluk? Loh, sekarang saya tanya manuskrip. Kamu kan bagian manuskrip. Sabar dulu kau, Ardian. Enggak. Kau kan kamu kan mengatakan biasa berbicara nggak ada tentang kan manuskrip. kitabnya Bang Billy Nah, kan. sekarang kamu saya dulu. tanya, Kamu jujur Pentateuch dulu. itu dihasilkan dari apa? Pentateuch itu diambil dari mana? Saya tanya. Iya, saya tahu. Jadi Enggak, saya gini, tanya. kamu kan biasa main di biasa main di manuskrip. Sekarang dengerin. Septuagintamu itu Kristen itu diambil dari mana? Saya tanya. iya benar. Bukan Tapi kamu benernya, tanya, saya coba tanya kok si bener. Billy. Saya nggak tanya bener atau Tunjukkan salah. Aku lagi nggak semangat, lagi nggak kurang berselera karena aku lagi merayakan kemenangan saudara saya. Istirahat dulu Om Bil, nggak apa-apa. Iya, jadi kita aman-aman Om Bil. euforia, sedang berbahagia. Iya betul. Biasanya sih gua gas. Biasanya nih gua gas model-model gini, cuman gua sekarang lagi males. Gak apa-apa Om Ya. Bil. Saya tanya sekarang ke si Kamigaze nih. Septuaginta yang ditulis pada abad ketiga sebelum Masehi. Yang pada zaman Raja Ptolemy II itu. Pertanyaan Menghasilkan saya, itu menghasilkan apa? Jawab. Gak bisa jawab. Loh, saya dengan Billy. Loh kan nggak jawab. Sekarang gini Ardansa. Tadi saya ditanya, saya bilang kan saya mau dengan Billy. Malu kan? Malu. Saya dengan Billy. Ya. Kan saya tadi naik pertama ke sini saya mau dengan Billy. Kamu nggak usah masuk-masuk jangan dulu. sok-sokan gitu loh. Bukan sok-sokan. Giliran Saya nggak menyinggung ditanya. Muslim loh. Saya nggak menyinggung Muslim. Lah, Saya makanya hanya itu. Nah sekarang Tapi kalau saya ini tanya di kamu, Muslim, kamu tapi ini di mewakili Rum Yahudi Muslim atau ini. mewakili Islam? Ini di Rum Muslim. Enggak. Kau bertanya. Kamu mewakili Muslim atau mewakili Yahudi? Nah, sekarang Tolong jawab saya saya. bertanya kepada kamu. Yo, kenapa saya harus jawab kamu? Pertanyaan saya belum kau jawab. Ayo. Pertama saya naik tadi, saya bilang saya mau bicara dengan Billy. Enggak, Kalau kamu kenapa? Yahudi, silakan jawab. Sabar. Kenapa kau nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa? Ayo. Karena nggak tahu lah. Nah itu. Ayo, kenapa kau nggak jawab pertanyaan saya? Browsing dia. Browsing. Izin ya teman-teman, Bang Billy dan Bang Billy dan teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum salam tadi. Gurunda Zuma, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Alfi, Gurunda Uniriva, Gurunda Handi, Gurunda Alif, dan Presiden Panglima. Izin dan juga ada Bang Billy di sini. Saya mau tanya, saya tadi kan posisi di jalan, lagi nyetir, kurang lebih perjalanan 2,5 jam. Saya nggak lihat HP sama sekali. Kok saya dengar Gurunda Zuma diskusi sama Bom di mana ya? Superboy. Oh, di Superboy. Pakai timer dong. Iya pakai 3 selama 5 putaran, 3 menit 3 menit selama 5 putaran, terus tektokan 30 menit. Dan roomnya cukup rapi. Bom melakukan 3 kali pelanggaran yang mengakibatkan dia ditendang oleh hostnya. Gitu Bang Ardi. Sekarang dia lagi di perjalanan ke UGD karena kehabisan oksigen. Enggak. Tunggu Dina. Pelan. Yang ditendang sama host siapa? Bom. Alasan ditendangnya apa? Karena melakukan 3 kali pelanggaran. Dia mencederai ke-24 disiplin ilmu dalam perdiskusian. Dia menyentuh 3 poin dalam logical fallacy di dalam perdiskusian. Dan ya, dia mendapatkan jatah tendangan secara indah dari hostnya tuh. Pertanyaan Bang Zuma apa yang nggak bisa dijawab sama Bom? Legalitas kekristenan. Meletakkan Wah, kitabnya Yahudi menjadi kitab perjanjian lama. Wah, itu kalau sampai kiamat ini nggak nemu juga itu. Luar biasa, masya Allah, alhamdulillah. Saya barusan lihat HP soalnya, jadi mohon maaf kalau saya kekurangan informasi. Jadi kesimpulannya pemenangnya siapa? Gurunda Zuma? Iya. Alhamdulillah. Karena si Bom tuh itu tema itu yang milih si Bom yang tema itu. Tema siapakah yang mencuri kitab? Apa temanya? Temanya apa? Siapakah yang mencuri kitab suci Yahudi? Siapakah? Woi, bunuh diri dong.
Temanya. Makanya dulu aja si botak Edwin itu aku Aki Kores sama siapa aku lupa di Riva kalau nggak salah. Terus si botak itu CP sama si Elia. Coba tahu nggak apa temanya, Bang Bil? Validitas kitab suci. Matilah dia. Rekonstruksi dan validasi kitab suci. Ya, transmisi dan validasi kitab suci. Transmisi itu di situ. Transmisi. Udah, Ardansa. Saya mau dengan Billy, bisa nggak Ardansa? Aduh, kau nih. Saya lagi males sama kamu. Lagi nggak mau itu loh. Ya udah. Bahagia, bersuka cita. Aku diem ya, aku diem. Ya, diam dulu kau ya. Bersuka cita di dalam Yesus. Udah, kamu bukan Muslim. Kamu di sini hanya dipelihara sebagai anjing penjaga saja untuk melawan kekristenan. Nggak apa-apa. Kamu harus tahu diri. Itu kan Nggak dibilang ada anjing, di dalam, yang dibilang anjing kan kalian di dalam kitab kalian dibilang anjing kalian. ada dalam Muslim itu orang-orang Israel selamat, bro. Gak usah kamu ini. Terus mengatakan di luar daripada Bani Israel itu gugup, bro. Lu kata Yesus. Nah, iya. Lu Emang gimana sih lu? Menurut Muslim Lu- orang lu Israel yang selamat gugup. ya? Menurut Tuhanmu, lu yang Gua gugup. tanya, apakah orang Israel Menurut Yahudi selamat? Tuhanmu, Menurut ada Islam, apakah orang orang Yahudi perempuan Samaria mau pelihara mengobati anjing di anaknya sini. kepada Yesus. Yesus berkata, sorry to say, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Oke, sekarang saya dengan Perempuan Billy. itu memaksa kepada Yesus Bukan kemampuanmu. anaknya untuk diobati. Gua lagi Yesus bersuka cita terpaksa di dalam Yesus. mengobatinya, Kan gua nggak pernah bersuka cita di dalam tapi Yesus. dianggap gugup. Gitu bro. Kau lawan saya Billy. Mampu nggak kau? Bang Billy Nggak mampu, lu bau. Lu bau. Emang kau bisa baca original teks? Bang Billy, lu bisa baca? Lu bisa baca original teks? Iya aja. Lu bisa baca original teks? Dengan Gua lagi bersuka cita dalam Yesus atas kemenangan Billy. saudara gua gitu. Gini aja, Billy, gini bisa aku nggak tengahin gini aku tengahin ya. Gini. Kalau Bang nggak Billy, mau lu gua gas. Bang Billy, aku tanya Bang Billy ya. Bang Billy mau nggak diskusi sama dia? Nggak mau saya. Nggak mau ya udah. Sekarang gua tanya nih. Tunggu dulu dong. Loh, kok ketawa? Nggak apa-apa. Iyalah, udahlah aku turun dah. Ya, Yang ya, yang takut, punya takut yang kalau punya turun. apa? Yang punya kitab Kalau katanya turun, enggak takut. ini. Yang turun anjing. Kamu yang punya kitab. Yang turun tapi kau nggak anjing. berani lawan saya. Gimana sih? Ya gini ya, Oh, guys. kamu yang Di punya dalam kitab, ilmu- orang Kristen di dalam pencuri. ilmu psikologi, Ditanya dalam ilmu psikologi, manuskripnya paling tua ya, enggak? di dalam ilmu psikologi, kalau ada orang ingin menghinamu, ingin mendapat validasi darimu, diamin saja dia. Kena mental sendiri, bener kan? Kena mental sendiri. Kalau saya Iya bener. Kamikaze. jawab dong. Kamikaze. Coba nih. Tenang dulu Kamikaze. Bedakan mana orang takut, mana orang jijik atau risih gitu. Orang itu menghindari sampah, kubangan sampah itu karena jijik, bukan karena takut. Oke, sekarang gini. Saya orang tantang kamu. risih, orang risih sama kamu, kau. Sekarang saya tantang kau Billy. Kalau nantang tuh ketemu, bro. Ya Bro, udah. kalau Oke, nantang tuh ketemu, bro. Oke, Ketemu coba aja. tolong dibesarin kamera saya. Tantanganmu aku terima, tapi dengan syarat yang pertama ini. Coba dibukakan dulu kamera saya. Tunjukin badanmu yang Bukan kurus itu. moderator. Bantu. Pilih aku. Coba dibesarkan Mau kamera diskusi saya. milih topik apa dulu? Topik apa dulu? Tunjukin Bang? badan yang kurus itu sama rambut yang kondang. dengerin dulu moderatornya dengerin. Kamu topik apa? Diskusi sama Mami. Topik apa? Ya, biarin dulu, Pandi. Ya, dia kan mau ngajakin. Nah, syaratnya baca ini dulu. Gak akan berani dia itu. Iya, berani baca dulu. Gak akan berani kamu. Iya, baca dulu ini. Loh ngapain saya harus baca itu? Ya berarti lu nggak mampu Jawab dulu lawan tantangan gua. saya. Kamu berani nggak? Berarti lu nggak mampu lawan gua. Lu aja nggak bisa Berani baca. nggak lawan saya? Sekarang jawab dulu tantangan saya. Berani nggak? Ya. Kalau kau berani, itu udah Berat, mulai. tapi ada syaratnya. Itu kan untuk yang namanya Syarat, bro. dogi-dogi. Kalau kau pakai syarat itu namanya banci. Ya enggak dong, semua ada syaratnya. Tapi jangan pukul. Di dalam Kita berkelahi. Superboy, di dalam Superboy aja ada Buka syarat, ketentuan dan syarat berlaku di dalam Kamu. Superboy. Kita berkelahi. Jangan pukul muka. Ya, terserahmu aja dah.
Memang Karpu dewe. Udah turunin aja lah, ngapain lah sampai Nggak deh di apa-apa, sini. jangan biarin hiburan. Jadi kita tambah bersuka cita malam ini dengan ada hiburan lagi nih. Biasanya kan kalau kita lagi hajatan ada dangdut, ada tarling, ya. Ini salah satunya nih. Ya, kita kemenangan kita. Ya, daripada kelamaan di sini, mending kau pergi melayat di Bom-Bom. Kasihan tuh Bom-Bom tuh. Kenapa nggak melayat di sana? Ngapain saya harus lihat Bom-Bom? Tes masoret juga. Tolong. Gila, kasihan Bom-Bom tuh, perlu perawatan tuh. Udah kalah di kick pula lagi. Bom-Bom kalah di kick pula sama Bang Handi, Iya. Bang Handi. Iya. Tadi di live kan di YouTube-nya Bang Zuma atau Bang Handi? Semuanya. Oke. Aku ntar izin lihat ya Bang Handi. Aku belum lihat. Oke. Ini ya, nanti kalau sayang gue lagi ngamut ya. Kalau gue lagi mood nih, wah habis di data ini semua. Timothy McKellow soal tekstual tahun 900 sebelum Masehi udah ada tanah. Manuskripnya mana? Saya bilang manuskrip. Kamu tuh ada telinga nggak? Skripmu yang tua mana? Skripmu. Manuskrip gigimu. Ardiansyah dia nggak ngerti manuskrip. Dari kalau ditampilkan manuskrip kamu bisa baca. Mungkin manuskripnya. Kamu bisa baca. Cuma ditampilkan manuskrip kau juga nggak bisa baca. Kamu diam, Lu pikir lukisan? Ya kamu diam. Lu bisa baca apa kan nggak bisa juga ya percuma kok. Tunjukin. Betul lah itu. Ajar dia pi. Enggak. Betul itu kamikaze. Udah betul itu. Kalau ditampilkan pun kongnya nggak bisa baca, terus untuk apa gitu? Ya manuskrip dulu tunjukin. Minimal dengan mata minimal. Gini kamikaze ya. Minimal dengan mata merem tuh bisa ngucap Beresit bara Elohim et hasamayim wa et ahares. Gitu doang. Apa susahnya? Itu hanya cuma Bro, yang kita maksud begini ya. Ada agama yang mengklaim dia adalah agama tertua, tetapi manuskripnya di paling terakhir gitu loh. Itu kan jadi pertanyaan. Di dalam metode keislaman, pengajaran Al-Quran itu menggunakan metode talaki. Talaki itu tidak bersandar dengan tulisan-tulisan saya yang tidak terletak tanya pada Islam. sub-sub. Diam. Sabar Saya kau, diam. tanya Yahudi, bukan kamu Alfi. Iya, ini mau dijelaskan santai. Ini mau dijelaskan. Emang keselamatan ada di dalam apa? Israel menurut Yahudi. Menurut Islam ada nggak Kau lari keselamatan di dalam kemana? orang? Kita mau bahas soteriologi. Kamu bisa menjelaskan Islam gimana caranya? Gini bre. Kalau Anda membahas soal keselamatan itu ilmu soteriologi. Sementara membahas soal manuskrip itu masuk ke kajian filologi. Kau mau bahas yang mana satu nih? Oke, sekarang saya bertanya kepada Billy yang mengklaim ada sumber kitab dari dia. Oke, saya tidak bertanya kepada kamu. Kau tahu nggak? Saya nggak bertanya kepada kamu. Iya, kau tahu nggak? Torah itu dibagi dua. Ada sebiktaf, ada sebalp. Tahu nggak? Saya tahu, saya ngerti. Gak usah kamu Terus jelaskan itu kenapa ke kau menuntut saya manuskrip? Ya, terus kenapa kau menuntut manuskrip sementara kau tahu apa yang disebut sebagai Torah CPLP? Torah lisan, oral Torah itu ada, bre. Jawab dulu tuh yang ditanya Ardiansa, Septuaginta itu menghasilkan apa? Nah itu aja nggak bisa jawab, mau ngelawan gua. Mana yang CBLP mu mana? Yang manuskrip paling tertua? Nggak bisa kau tunjukin. Jawab dulu pertanyaan Ardiansa, baru lu bisa lawan gua. Udahlah, emang dari dulu kau nggak bisa pernah lawan. Tidur aja, jangan Mana bisa sih kau? Bro, mana bisa kau bisa menang? Kau sendiri itu kau nggak bisa bedakan manusia dan Tuhan. Itu aja dulu perbaiki dirimu. Manusia dan Tuhan aja kau nggak bisa bedain. Sosok mau diskusi lu. Berbicara tentang mana kunci dongkrak? Kunci dongkrak mana Per? Kunci dongkrak. Landi. Itu memelihara anjing ini satu. Lu nggak boleh begitu lu, kurang ajar lu, nggak boleh begitu lu. Memang. Udah. Kasar mulut lu begitu. Kau yang pemakan begituan, kau bilangin orang begitu.
Kalau kau sudah makan begitu, kau jangan muntahin ke orang. Nikmati aja bersama keluargamu, bro. Kau yang pemakan begitu lu, nggak bener juga lu. Tarik ucapan dulu. Tarik ucapan minta maaf sama Ya, saya tarik ucapan saya bahwa ya udah. Tarik minta maaf lah, kau bilang ada aja ya kamu. bisa minta maaf Bil. Ini anak takut sama saya. Masalahnya dia nggak mau lawan saya itu aja. Dia memang framing kekristenan, tapi dia nggak berani lawan saya. Yang disebut Bani Anjing itu kan Matius 15:26. Itu kau nggak usah masuk ke situ. Matius 15:26 itu Tuhan kau nyebut orang Israel itu Bani Anjing. Tuh kecilin. Nggak usah kau masuk ke situ. Ya. Saya dengan Billy. Saya tantang dari tadi nih Yahudi yang merasa punya kitab tapi nggak berani. Kau nantang orang yang bisa baca original teks, kau modal terjemahan gitu. Enggak, kau melucu. Malu. Kau melucu kami kaje. Malu. Enggak. Kau melucu kami kaje. Serius, kau melucu. Jadi enggak, kau ketawa, tapi yang diketawain itu nggak jelas apanya. Tawa penderitaan namanya. Saya tidak merujuk kepada mengetahui teman-teman. Itu namanya ketawa teman-teman Muslim. Ada Billy bukan kepada teman-teman Muslim. Ya bro, saya tidak menyinggung kalian. Kau nggak kasihan lihat diri kau sendiri, kami kaje. Ngapain kasihan saya? Ngapain? Emang ada yang salah di saya? Saya tidak mau. Coba gini aja buka topik. Kenapa kau curi kitabnya Yahudi, bro? Itu topiknya. Saya dengan Billy, saya kesini karena Billy. Iya, udah itu aja topiknya. Itu jelasin dulu. Oke, akan saya jawab satu kali jawab. Kenapa dengarkan sini. Perjanjian baru Yudaisme itu? Kenapa kau jadikan perjanjian lama nempel di kitab? Kenapa? Saya akan jawab. Ya kalau begitu lu tidur aja udah. Yesus sendiri selalu mengutip apa? Kitab-kitabnya terdahulu. Nah, itu alasannya. Oh, jadi Yesus tukang kutip. Tukang kutip. Bukan tukang kutip seperti. Ya, kalau bilang sendiri Tuhan mau mengutip gimana sih lu? Iya. Tuhan kok ngutip gimana sih? Ajarannya Yesus selalu membawa Tuhan kok ngutip. Pilih diksi omongan aja nggak benar. Oke, udah sekarang Billy kamu nggak lawan saya. Bang Billy dia udah akui Bang Billy. Tuhannya tukang kutip. Itu urusan lu. Gini kamikaze, itu lucu kamikaze. Yesus ngomong di Yohanes 15:25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kalimat mereka membenci aku tanpa alasan itu bukan tertulis di dalam kitab Taurat, bre. Tapi di Mazmur, tuh kocek lah Mazmur 35:19 itu. Sudahlah Jadi saya untuk Tuhan menjelaskan kau kalian itu yang kau bilang ngutip tanah, dia bilang dia ngutip dari Taurat, sementara yang dikutip tuh sumbernya tuh dari Mazmur. Tuhan kau aja salah kutip gitu. Oke, ketika Al-Quran berbicara tentang Taurat, apakah di itu dia ada mengutip kitab Nevi'im di situ? Ada nggak? Nggak ada. Al-Quran Ini lucu. hanya mengatakan Tuhan salah 5 kutip. kitab Musa. Selain 5 kitab Musa, Torah saja. Tidak ada kitab Nabi Tuhan di situ. salah. Tidak ada. Tuhan Artinya, salah kutip. Allahmu juga salah ngutip. Tuhan salah kutip. Jadi kau jangan lari-lari ke situ. Kalau saya bawa lari ke situ, kamu nanti sengsara, bro. Bayangkan ya, Tuhan salah kutip. Kamu tahu nggak Tanak itu? Tanak itu terdiri dari apa ya? Taurat, terus apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ada nggak Nevi'im Ketuvim di apamu? Di tertulis di Quranmu? Nggak ada. Yang tertulisnya apa? Taurat. Coba jelaskan dulu apa itu Nevi'im dan Ketuvim. Kenapa Allah yang kalian bilang itu sama dengan Elohim, tidak ngerti? Siapa yang samakan? Siapa yang samakan? Kenapa Elohim di zamannya Kau Musa? Kau yang justru Tuhanmu mengutip kitab orang. Kalau di zamannya gimana sih kau bolak-balik? Dasar anak buahnya si Bom Bom lu. Si Bom Bom pingsan lo, mending lu jenguk dia deh. Tunggu. Tuhan kau salah kutip kami kasih. Lu bawain impus, Tuhan kau salah kutip. Allah Subhanahu wa taala yang salah kutip. Kok Allah yang kau salah kutip gimana sih? Kau sendiri tadi yang ngomong Yesus mengutip. Oke, sekarang nggak usah. Kau sendiri jelaskan dulu. Diam dulu. Jelaskan dulu apa-apa saja. Apa-apa saja yang dikutip oleh Tuhanmu. Jawab dulu di sini. Jawab. Berapa
yang ada dalam Quran? Berapa? Apa-apa Kalau saja, memang Tuhanmu sama, kalau apa-apa Tuhanmu sama, saja tentu yang dikutip oleh Tuhanmu. Terpaksa saya turunkan karena kamu nggak bisa menjawab. Kau udah salah ngomong tadi. Tuhan mau mengutip. Coba Om Billy. Yesus mengutip si apa namanya, si Edwin pernah nggak ketemu sama Akhi Zuma ya? Pernah nggak dia? Edwin, oh si Bota pernah ya? Pernah, udah pernah. Yang belum itu kayaknya udah semua ya. Kiamat udah pernah. Yang belum siapa ya? Penghujat itu udah semua kayaknya. Si ini Raja Debat udah pernah? Udah. Si Haliludah udah. Gue diancam sama dia. Gue tunggu lo. Gue bilang gue gak takut. Gue bilang awas kau di jalan kau ya. Temu-temu Kristen. Ya gue tunggu. Lu tunggu aja lo. Sama RK nih kemarin hampir tuh debat offline, rupanya nggak jadi, ngajak ke Filipina dia. Oh, nggak jadi. Jadi bilang Mas Zuma, jangan di Filipina gitu, di atap rumah kau pun jadi ya, nggak ada tanggapan dari RK. Tadi makanya pertanyaannya. Ini Tatum ini Muslim apa Kristen Tatum? Oh, Tatum kamu ya? Muslimah. Kenal Om Billy ya? Ya namanya aja Tatum. Banyak Om Bil. Tritung pakai nama-nama kemusliman. Contoh yang tadi kami kasih itu. Tadi pertanyaannya Adriansa cakep itu. Dari Persatuan kita menghasilkan apa? Nah itu yang pertanyaan yang Edwin paling males jawab men. Dulu dia nggak mau jawab itu. Karena menghasilkan cuma 5 kitab Musa. Pentateuch ya, Pentatokos gitu dalam bahasa itunya Yunani, 5 gulungan, 5 kitab Musa. 2 abad setelahnya baru diteruskan oleh otoritas Kristen, bukan oleh bapak-bapak gereja, bukan otoritas Yahudi lagi udah. Makanya ada sampai kitab Perjanjian Baru dimasukin dalam Septuaginta teksnya, memang kurang ajar. Nanti kalau mereka teks yang paling tertua kan ini kan Sinaiticus itu abad ke-4. Kalian buka dalam kitab Kejadian, nggak ada Kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 nggak ada. Dia mulai dari 21. Artinya kitab Yunani Sinaiticus itu nggak menulis tentang penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Loh, terus dari mana mereka tahu? Dan juga kan di Kejadian pasal 2/2 itu Tuhan itu selesai bekerja pada hari ke-6 kan kalau menurut Septuaginta, bukan hari ke-7. Pokoknya Septuaginta tuh banyak musuhnya. Di Kristen juga dimusuhin. Iya, di Kristen tuh mana ada Kristen yang secara apa namanya general mau pakai Septuaginta, nggak mau. Makanya dipilih ya, mana yang menguntungkan itu diambil ya. Nggak mau Kristen yang normal pakai Septuaginta. Katolik aja bikin versi lain namanya Vulgata. Nah Vulgata itu turunannya dari Origen. Heksapla turunannya dari mana? Dari penerjemah Yahudi, Onkelos itu namanya, Symmachus dan Theodosius tuh. Nah Septuaginta yang ngaco ini, yang si Justin itu bertentangan dengan versi Yunaninya Origen, sama-sama Kristen tuh. Sampai tahun 1500 itu di Konsili Trent mereka nggak satu suara soal kanonisasi. Bayangin aja sampai tahun 1500 masih ribut soal kanonisasi. Bahkan orang-orang Protestan pun di bawah naungan Martin Luther mengkanon sendiri ya kitabnya Om ya. Oh iya, jadi sebenarnya Kristenan yang paling kuno itu bentuknya ya Katolik lah, hierarkinya apa namanya itu,
Apostolik. Iya, apa sih namanya? Apa ya? Kalau sanad mereka bilangnya tuh sanad, Suksesi. Suksesi ya, suksesi yang Suksesi tertuanya apostolik. dari Petrus tuh mereka. Tapi kan gini Om Bil, jemaat yang dibangun di atas batu karang itu kan yang kunci kerajaan surga katanya dikasih kepada Petrus, itu kan orang-orang yang bersunat semua itu. Masalahnya Kristen ini gitu. Makanya aku tuh males baca perjanjian baru tuh, benar-benar nggak pernah mau gitu, karena bukan firman Tuhan, ngapain dibaca. Tapi seru loh Om. Kalau kita lihat pada bagian-bagian yang sering dikutip. Ada itu kemarin si Tatum kasih tahu aku soal kisah para rasul yang Paulus itu di mikveh, di kayak bertobat gitu, dia kayak tobat. Kayak tobat terus kayak ditahirkan di bait suci. Terus bagaimana dengan orang-orang yang terlanjur sudah mengikuti gitu, aduh lah, terus gimana? Berarti dia kurang aja, dia bertobat sendiri, yang lainnya ditinggalin, kampret. Paulus, aduh, lucu. Boleh tanya nggak? Ya, gimana Om? Bang Bil? Ya. Bang Billy? Ya, gimana? Ya, boleh tanya Bang Bil ya? Ya. Suaraku kedengeran nggak sih? Suaraku? Kedengeran. Merdu. Oh, siap. Menurut Bang Billy nih, ada nggak yang betul-betul orang Yahudi yang beriman ya, orang Yahudi yang betul-betul beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa atau Moses ya, kalau orang Yahudi ya, ada nggak orang-orang yang beriman itu kemudian murtad dari agama tersebut kemudian pindah ke Kristen? Ada nggak? Ya nggak ada. Ya kalau misalnya kayak hakam ya, ulama gitu ya. Iya. Nggak ada. Sebenarnya di zaman Yesus itu, kalau lihat sejarah ya, itu ada rabi-rabi yang besar, Rabi Eliezer, Rabi Yohanan ben Zakkai. Ya Yohanan ben Zakkai aja lahir tahun 30, matinya tahun 80. Yesus mati tahun berapa tuh? 30-an kan? 30-an masih ada dia. Rabi-rabi itu, gurunya Rabi kayak misalnya Syamai sama tuh lagi tuh, dua mazhab itu ada Yesus di situ. Cuman Yesus memang nggak ngetop di dalam kalangan ulama Judaism, nggak ngetop dia. Makanya dia ya cari populer sendiri ya di dalam kitab perjanjian baru. Dia nggak pernah terkenal di dalam. Malahan dia muridnya Rabi Yehoshua ben Perakya. Malahan dia juga diusir dari Yesifa karena bandel. Itu ada yang namanya Yesus itu, kalau dia ngaku rabi kan harus ada gurunya ya, gurunya itu Yehoshua ben Perakya. Siap Bang Bil. Oke, sudah terjawablah penasaranku selama ini, karena kemarin ada video, saya nggak ngerti ya ini video bener apa gimana ya, tentara Israel ya kan, itu mengucapkan Yesua gitu loh, Yesus kan gitu. Nah itu, kalau tentara IDF memang ada yang oten, ada yang oten, ada yang Muslim, ada yang Bahai, macam-macam. Jadi mereka Zionis gitu. Ya, jadi lintas agama udah tuh, ada yang Islam, ada yang Kristen, tapi mereka Zionis gitu. Terus gitu. Iya. Jadi ada yang Islam tuh, perempuan lagi yang kapten tuh. Ikut perang juga dia? Iyalah, ikut perang, coba aja. Kok aneh ya? Iya. Jadi lintas agama sama aja kayak di Indonesia, ada yang tentara, ada yang agamanya ini gitu, macam-macam gitu. Tapi lucunya ketika pas sembayang ya, pas waktunya sholat, nah mereka bareng tuh. Ada tuh beberapa kali kita lihat di video ya, mereka pas mincha sembayang siang bareng. Pakai baju tentara lagi. Oke, siap.
Tapi ada Chief Rabai namanya siapa ya? Ada tuh dia masuk Oten karena waktu itu zaman Hitler. Dia mau dihabisin. Nah, terus diumpetin lah sama Roma. Jadi dia dulu Chief Rabai di Roma. Nah, rabi kepala di Roma. Nah, begitu pengen dihabisin sama Hitler, diumpetin nih sama ya otoritas Kristen Katolik di sana diumpetin. Katolik. Iya. Umpetin tapi dilindungi, tapi dia harus convert gitu ya. Udah dia milih convert masuk agama Kristen. Nah, begitu dia mau balik lagi, udah habis Jerman, dia mau balik lagi itu wah, habis dia. Habis sama Yahudi, kita semua pada mati, nenek kita mati, kakek kita mati, bapak kita mati, lu malah nyelamatin diri. Wah, habis dia. Ada itu sejarahnya. Chief Rabi dari Roma yang masuk Oten menyelamatkan diri sendiri. Oke, siap. Tadi katanya Dinda Alfi ada pertanyaan, silakan Dinda. Lupa aku. Om Bil. Ya, gimana? Mesianik itu gimana sih menurut pandangan Om Billy? Om Billy lagi malas ngebahas-bahas gitu. Ntar aja. Oh, yaudah, paham. Saya lagi senang nih dari tadi ngeliat mukanya Bom tuh ya tadi. Bom mukanya pusing panik, itu. tapi iya terus diumpetin dengan tawa-tawanya dia. Ini ada tamu nih, Bang Waras. Masih monitor nggak, Bang Waras? Bang Waras, panggilan kedua, Bang Waras. Bang Waras, panggilan ketiga. Aku mau naik dulu ke room Bom ya. Aku mau ngucapin selamat dulu. Aku ngikutin sono dah. Yaudah, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu deh Bom. Tapi harus sering-sering begitu nih Akizuma. Nanti kapan lagi Superboy lagi boleh juga tuh. Sebenarnya iya sih, dia jargonnya kan ini ateis, walaupun dia di Oten orang hari Minggu waktu dia jogging sama si botak, dia bilang lu ke gereja, ntar aja gua siangan dikit. Oten dia. Siapa si Superboy? Iya. Mungkin Oten tapi yang pandangannya ateis gitu. Ada kan yang gitu. Jadi agama cuma sebagai ini aja, rutin apa? Kayak roomnya ini si Ken dulu ya. Iya. Ken dulu kan cukup netral tuh. Teman-teman yang udah lama diskusi kenal lah mungkin sama Ken itu. Ini gue lagi nyari yang orang Buddha tuh, siapa sih namanya lah, yang Sansan. Ada lagi yang suka naik ke komal gua tuh kemarinan. Siapa namanya ya? Yang orang Hindu tuh, yang apa, akunnya tuh gambarnya kayak boneka gitu, rada-rada emas. Nah, si Kiamat mau ngajakin debat di tempat netral, gue bilang iya, jangan di tempat Kristen lah, jangan di Superboy. Syair Bali bukan boneka. Nah, terus gue bilang ya udah di Buddha. Tablik ya? Oh, gua nih. Bukan. Ini yang baru naik di atas Uni. Bang Hamba. Ya, lanjut ambil. Udah, kayaknya ketiduran itu. Udah di mute. Syair Bali ya, ambil. Bukan, ada. Kalau misalnya di ruangan dia boleh tuh. Kiamat. Kan Kiamat udah pernah 2 kali sama gua. Kiamat udah 2 kali, si botak udah 3 kali deh. Terakhir fatal terakhir tuh dia. Alfi sekali jumpa sama Kiamat, itu pun mendadak itu. Oh, nggak terencana. Lagi ini pembentukan api DPW. Superboy diancam bom roomnya nggak bakal lama katanya bom. Iyalah, kesel lah bom.
Itu pasti Bambang merasa gini, wah pasti nih gue dibelain nih. Paling enggak mulai dari awal aja sebelum penilaian udah kena 3 kali dia. Wah, belum di pengurangan nilainya udah kena 3 kali peringatan. Nggak ngerti. Assalamualaikum. Gimana pencariannya? Si Lidara kepanasan. Oh, ampun Adianso. Gimana tuh? Bayangkan gue di mute sampai saking takutnya ya kan, si Bom langsung ini, ayo kita diskusi. Aku lu mau mengucapkan selamat dulu, selamat atas kekalahannya. Langsung di mute aku jangkrik, terus langsung ditendang jediar. Lu bilang dong, aku mau mengucapkan selamat atas kekalahanmu gitu. Ini Bom nyimak sekarang. Halo Bom pipi tembem. Lu nyimak kan suara gua? Kumis lu cukur tuh. Bulu hidungmu ketawa-tawa. Bulu hidungmu Bom. Bom, bulu hidungmu dicukur Bom. Coba lihat si Bom lihat nangis dia, nangis. Oh, aku kalau sama Zuma. Aduh, Bom. Wih, nggak senyum belas sih. Ih, gila si Bom baru kali ini loh, suaranya yang gede nggak ada. Coba, woi, Lidara. Woi, ini nih. Besok bikin judul Pak Lidara bilang Superboy lawan Zuma, judulnya seperti yang semua WA ke saya. Iya. Iya, Toras. Mau rematch. Siapa penyesal setelah anak mati? Iya. Gak terima Bom. Mau nantangin ya Bom. Bom, woi. Gua tantang diskusi kritik teks kitab suci, berani nggak? Kalau berani gua ke situ sekarang, turunin semua. Berani nggak? Kritik teks kitab suci saya ke sana sekarang, turunin semua. Aduh, kumisnya bilang ini kumisnya Bom. Aku nggak berani Ardianso, aku nggak berani. Iya. Mampus kau Bom. Mampus kau, dasar kucuk. Kumis lu berjoget-joget. Ampun Zuma. Bom, kok agak kurusan Bom? Lu tumben agak kurusan. Kenapa Bom? Kok agak kurusan? Kenapa Bom? Kenapa kok agak kurusan? Aduh, wajahnya jangkrik. Teman-teman kalau nggak percaya, coba lihat wajahnya si Bom sekarang. Lihat, pucet. Coba, alisnya Bom minta lepas itu. Bom, alis mau minta lepas Bom. Jangkrik. Buka kamera aja Bang Ardi. Buka kamera aja Bang. Ini lo nggak percaya lo. Teman-teman nggak nyimak aja Bang, biar kawan nggak kesana. Ini. Tuh. Biarkan kawan nggak kesana, kita buka dari sini. Bom, woi, Bom, tumben kurusan Bom. Woi, Lidara dibuka dong. Kabur. Woi, kok terima kasih banyak. Belum naik kok terima kasih. Bom. Habis ini Bom pijat plus. Bom, alis lu bilang gini Bom, aku mau lepas Bom, aku mau lepas. Pucet. Aduh, udahlah. Pasti itu ya. Udah cukup puas aku lah. Ya, lanjut yang lain. Pasti Bom itu nggak kesel banget sama Superboy itu. Pasti kesel banget ya. Padahal sebelumnya kalau sampai Bom bisa membuktikan kepada saya bahwasanya kitab yang dia pegang tuh kan Biblos ya, aku bilang Biblos ya, bukan kitabnya orang Yahudi ya. Biblos yang dia pegang adalah betul kitab suci ya kan. Tuh,
Kalau sampai bom bisa membuktikan kepada saya off dari dunia lintas agama. Off aku. Selesai. Nggak ada Ardiansa, udah selesai. Tapi kalau bom nggak bisa membuktikan itu, paling-paling yang dibahas apa? Ayo kita buktikan Nabi Muhammad ini. Ayo kita buktikan ajaranmu ini. Diajak kitab suci nggak berani. Asli kesel sih tadi. Asli kesel Bang Bil di Alfa. Asli kesel dia. Jadi pengen nabrak bom Alfi. Udah tutup dia ya? Nggak tahu nih, coba kita ada cek waktu deh. kita tabrak nanti. Oh enggak, masih ada. Masih ada, dia lagi menghibur diri dan dihiburkan sama dayang-dayangnya itu. Tahu nggak alasannya bom apa, Bang Bil? Gimana? Pak Bom nggak kalah sama si Zuma, tapi kalah sama aturan Superboy. Nenek lu kiper. Ya walaupun kalah sama aturan itu ya memang semua itu kan ada aturannya, udah dibilang dari awal. Ya, jadi mau kalah misalnya kayak orang tinju kan, mau misalnya dipukulnya pakai kelingking kek, pakai jempol kek, bakal jatuh ya jatuh. Semua kan ada SK-nya, syarat dan ketentuan. Iya, makanya tadi siapa tuh Kamikaze mau debat ya, bacain dulu deh. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah. Makanya yang pada mau kritik-kritik teks itu kayak si Ki Ahmad, si Botak, siapa itu mau kritik baca teks asli bisa nggak? Nah, betul. Kalau Ardi masih jauh lebih bagus daripada debator Kristen yang sok kritik teks tapi nggak disuruh baca, nggak bisa. Sebenarnya itu udah minus di situ, jauh banget minus. Seorang pakar arkeologi aja dia tuh belajar tahunan untuk bisa membaca teks-teks kuno, belajar, nggak bisa dibantah karena ada data dan dia bisa membaca lah ini. betul Loh, saya berani Bom, tapi turunin yang lain nih si Bom nih. Turunin yang lain, berani nggak? Saya berani Bom, tapi turunin yang lain. Oke, saya OTW ke sana. Oke, OTW. Gedein Bang Adi, gedein biar kita nonton. Bang Ardi ke sana dia. Aku kuning ini. Itu iPad udah lama kan. Kawan-kawan, himbauan kawan-kawan. Ini penting. Jangan kejar ke sana, nggak apa-apa. Ntar kita mirror aja dari sini kawan-kawan. Ya udah coba buka aja, kita lihat dari sini. Enggak, Bom tuh kalau udah kalah ini kan udah tadi kalah. Dia biar kalahnya itu menghasilkan uang, ya biar masuk lagi koin-koin di situ. Jangan aku nggak ada perangkat 2 di sini. Ya, apa dong? Coba siapa di bawah ada? Mana Billy tadi? Aku lagi nggak ada perangkat 2 kawan-kawan. Bentar ya. Ambil ikutin Abang Ardi, siap. Udah. Oke, judulnya apa? Silakan. Manuskrip Alkitab dengan manuskrip teks kitab suci. Mana ada judul gitu? Manuskrip Alkitab dengan manuskrip Al-Quran kita buktikan ya. Sebentar. Apanya yang dibuktikan apanya? Buktikan keberadaannya, ayo. Keberadaannya. Ini buat loh. Jadi kitab suci nggak? Jadi ini membuktikan kitab suci nggak? Iya, kitab suci. Berarti kitab siapa yang suci, kitab siapa yang tidak suci, kan begitu? Mau atau tidak manuskrip Al-Quran? Ya pasti kita ke manuskrip. Mau dong. Jadi pasti ke manuskrip ini. Iya, dengar dulu dong. Kau jangan kayak perempuan, sabar. Jangan tantrum dulu ya. Oke. Jadi gini, Ardiansa.
kita buktikan manuskrip Al-Quran dengan data dan fakta bukti sejarah. Mana ada dengan data, mana ada manuskrip Al-Quran kayak gitu, manuskrip kayak gitu, mana ada. Udah takut dulu. Kok takut sih? Kok takut dulu? Kenapa takut itu lu? Berani atau tidak? Lah ya Bisa kita nggak? buktikan kitab siapa yang suci dan kitab siapa yang tidak suci. Manuskrip Al-Quran. Iya nanti ke dan manuskrip juga akhirnya kucluk. Judulnya. Lah iya manuskrip. judulnya kitab siapa yang suci dan kitab siapa yang tidak suci gitu loh. Manuskrip Alkitab dengan manuskrip Al-Quran. Ya, gimana? Loh, standarnya apa? Saya tanya standarnya apa? Standarnya fakta bukti dan fakta sejarah manuskrip masing-masing. Oke? Fakta bukti, oke, boleh. Ayo. Bukti, fakta bukti otentik manuskrip Al-Quran dan manuskrip Alkitab. Siap. Jadi kitab sedia? suci ya, kitab suci Iya. masing-masing ya. Manuskrip Al-Quran Loh, lah dan iya. Alkitab, bukan kitab suci, manuskrip. Berarti manuskripnya bukan kitab suci? Dan manuskrip. Berarti manuskripmu bukan kitab suci, saya tanya. Manuskrip Loh, lah Al-Quran iya, woi. dan manuskrip, setuju? Lah iya, kita sepakat dulu. Manuskripmu bukan kitab suci berarti. Manuskrip Alkitab dan manuskrip Al-Quran. Setuju? Iya, berarti kesimpulannya kitabmu bukan Kesimpulannya manuskrip kitabmu bukan kitab suci ya. dan manuskrip Alkitab berdasarkan fakta, data dan bukti sejarah. Diskusi Siap? dua arah artinya sama sih begitu. Iya. Manuskrip Al-Quran, manuskrip Alkitab. Buktikan. Ya, yang dibuktikan apanya? Buktikan manuskripnya. Dibuktikan sayang. kitab sucinya enggak? Manuskripnya dulu. Malah ya manuskripnya itu kitab suci enggak? Manuskripnya kalau Loh ya Bom, coba lihat Bom, lidara Bom, tidak coba lihat ada. Bom. Ya manuskrip itu kitab suci bukan? Iya. Dari gitu Al-Quran itu kan ada Al-Quran itu kan ada 100. suci ya? Begini sabar. Oke. Al-Quran itu kan tidak mungkin manuskrip cuma satu lembar kan. Kita bicara manuskrip. Iya. Sebentar Pak Bom. Gitu dong. Ya udah diakui Bom, udah langsung mulai. Manuskripnya adalah kitab suci, udah selesai. Manuskrip, kalau tidak ada manuskripnya berarti kitab sucinya odong-odong. Ya terserah, ya udah, oke, ya udah, ayo. Manuskrip Iya. dan manuskrip Alkitab. Oke. Wah, setuju Oke, ya? besarkan saya. Oke, Besarkan saya. sebentar dulu, besarkan. Sekarang kau tunjukkan manuskrip Al-Quran dulu, silakan. Baik. Loh, kok tiba-tiba langsung tanya? Iya dong, takut. Ya udah, oke. Enggak apa-apa. Oke, besarkan saya dong. Iya, manuskrip Iya, nanti saya tanya ya. Iya, sabar. Iya, dulu sabar. dong. Udah diam, kau diam. Kau diam. Manuskrip Al-Quran. Iya, kau diam. Yang diakui di Astagfirullahaladzim. dunia ini. Iya, kau diam Silakan. dulu. Woi. Silakan. Astagfirullahaladzim. Iya, kau diam. Silakan. Lu gantian ngomongnya ini lu. Silakan. Oke, Nah, timer. gitu dong. Silakan timer. Nggak usah 3 menit ya. timer. 3 menit atau santai berapa? aja. Nggak usah timer. Oke, Apaan? silakan. 3 menit. Berani timer, nggak? 3 menit, Berani nggak timer. pakai timer? Berani nggak? Timer Berani 3 nggak? menit. Nggak usah Timer timer. 3 menit. Jangan Ngapain dah? Ngapain kok pakai timer? Buktikan Udah nggak dulu usah timer. manuskrip Al-Quran. Silakan yang ada. Iya. Sabar. Aku buka data dulu ini loh. Kok tiba-tiba dihitung? Sabar diakui. gitu loh. Yang diakui sejarah dunia. Sabar. Santai gitu loh. Kok kesurupan ini loh. Ini loh masih loading tuh, loading tuh. Lihat nggak loading? Dasar. Ya santai. Sabar gitu loh. Tenang, aku buka data dulu bro. Kan barusan muncul aku. Ya kan? Bentar. Di record nggak ini teman-teman? Record ya. Semoga di record ya. Oke ya. Oke, saya buktikan manuskrip kan. Oke. Jangan dipotong ya. Waktu saya ya. The Quran of Utsman at the Top Copy Museum Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century Hijrah. Di sini coba kita cek di sini. Yang E ini nih manuskrip Quran kan. Tapi ada berapa ardian saya? Ya nanti sabar. Yang E kita baca dulu ya. Gak usah timer.
Saya nggak mau kalau pakai timer. Folio 253B atau E ini showing end of surah Al-Qasas and the beginning of surat Al-Ankabut. Oke ya, berarti menunjukkan akhir dari surat Al-Qasas dan awal dari surat Al-Ankabut. Kita cek di sini. Nih ya. Oke ya, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek di manuskripnya sekarang. Al-Qasas itu, tunggu ya, aku buka dulu ya. Tunggu dulu, bentar. Al-Qasas itu ya surat Al-Qasas. Tunggu. 28 nggak sih? Ini ya, Al-Qasas ya. Al-Qasas nih. Tuh, ini yang di manuskrip data saya. Oke. Coba dilihat tampilannya dengan yang ada di internet ini. Nah, sama kan? Nah, oke. Tuh, kita cek ada berapa Ardiansah. Tuh. Ini manuskrip Quran. Kita cek ya ada berapa halaman, kita cek. Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai 114 surat An-Nas. Nah, gantian saya tanya sekarang. Jangan takut. Sabar, saya buka dulu. Nah, sabar, jangan dipotong waktu saya. Jangan dipotong dong. Ya, pinter. Sekarang waktu saya ya. Bicara kau orang gila kau. Ya, yang bicara waktu siapa saya sih? Waktu saya dulu, tunggu dulu. Kau kenapa bilang ada yang potong, ada yang bicara kok? Ini lidara motong tuh, lidara motong tuh. Nggak ada. Dari tadi orang nggak potong kok gimana sih? Oke, baik. Sekarang saya dia sudah dengerin. menjawab. Sabar dulu, ganti ya. Menjawab. Sekarang waktu Tunggu saya dulu, kau sabar. sudah menjawab. Sabar. Sekarang gantian saya tanya. Gantian saya tanya. Satu-satu Sabar. Tenang bro. Tenang. Waktu saya. Lo kok takut? Satu kau buktikan, tunjukkan Waktu saya. Lo, Bam, Mana gimana Bam? buktinya? Waktu Mana saya lo ini. buktinya? Bam. Coba kau pelan-pelan. Kau buktikan tadi satu-satu dulu, Ardiansah. Lo ya sudah. Jangan kaitan di global. Itu Udah saya tunjukkan. Kau jelaskan satu-satu dulu, satu-satu. Sudah loh. Mana sudah? Ini. Buka, ayo, buka, Udah waktu saya. Ya, Nih buka, ya, waktu buka, saya buka. tenang. Buka yang tadi Tenang ya, kau tunjukkan. tenang dulu, Kau tunjukkan bukti yang kau tunjukkan. Tenang dulu. Udah saya tunjukkan tadi, tunjukkan tadi bukti mana buka pelan-pelan satu-satu. Udah saya tunjukkan tadi kan. Udah. Oke, sekarang saya tanya. Takut. Buktinya kau tunjukkan dulu dong satu-satu. Sabar ya. Sayang. Sabar ya, bro. Sayang, buktinya tunjukkan dong Saya satu-satu. tanya sekarang. Sayang. Sabar dong. Sayang. Sabar, tenang. Dong ditunjukin. Iya, tenang dulu, woi. Jangan Sabar. maling, Ya ini saya mau lari-lari tanya lo begitu. ini. Satu-satu Lu gantian. dong, Kan dong. sudah saya jawab. Buktikan jawaban tadi Udah saya satu-satu jawab dong. gitu loh. Satu-satu Udah saya mana jawab. tunjukin. Udah saya tunjukkan manuskripnya. Satu-satu. Gantian Ini dong. manuskrip ini. Loh, gimana ini? Gimana, manuskrip Bom? ini. Bom. Ini Kok manuskrip takut, Bom? ini. Coba tunjukin. Bom, kenapa Bom takut, Bom? Kau jelaskan dulu tadi Al-Quranmu. Udah. Belum jelas. Satu-satu. Belum jelas gimana sih? Belum ada yang lihat. Al-Quranmu belum jelas, kami belum ada Udah penjelasan tadi. gimana. Gantian. Apa sudah tadi? Nggak bisa. Al-Quranmu kok tidak jelaskan satu-satu, kau lari kayak macam takut dia teman-teman. Gimana? Kau kasih tunjuk layar bagi itu tidak satu-satu kok gimana sih? Waduh, udah ada kan? Nah, itu kan. Mending lidara turunin Bom dulu sama gua aja, Bom. Mending lidara turunin, nggak bisa jawab dia, Bom. Begini. Dia nggak bisa jawab lu, Bom. Mau lawan saya. Coba sekarang saya tanya gantian. Mana? Satu Tunjukin pertanyaan dulu. gantian Satu-satu. saya sekarang. Saya sekarang ya. Satu-satu Al-Qur'anmu tadi. Itu pertanyaan kedua dong. Itu pertanyaan kedua. Sekarang saya. Tunjukkan Itu pertanyaan satu-satu. kedua. Pertanyaan pertama. Satu-satu. Tunjukkan di layarnya satu-satu. Nggak adil ini, waduh gimana ini Bom. Kelas kau Lu nantang-nantang gue kesini. Ya, Giliran gue buka dong datengin satu-satu. ternyata. Dari tadi Sini dia barang gimana sih? Aduh, Pak panik. Bom, Panik.
sebelum dia Panik menunjukkan ya. satu-satu tidak berhak Udah, Silakan, Bapak udah saya moderator. tunjukkan. Enggak, kau tunjukkan dulu. Udah, Tadi kan saya kau tunjukkan global. Nggak ada satu-satu kok global. Emangnya Al-Quranmu tuh langsung global? Bom, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama kan Lo nggak bisa kau tunjukkan atur di sini loh. manuskripnya. Masa bagaimana kau tunjukkan nggak datamu bisa, gimana sih? itu pertanyaan kedua. Nggak bisa bagaimana? Oh, nggak Kau tunjukkan bisa datamu dong. dulu Itu pertanyaan dong. kedua. Ya, Lo kan, lo. Ardiansa, kenapa kau tidak mau Ardiansa? Anda bertanya satu. Anda bertanya Tadi kau satu. sudah framing. Saya bertanya satu. Dengar baik-baik ya. Ini nggak saya tanya. Tadi kau sudah framing, Diskusinya kita berani nggak nggak saya potong, tanya? kau bilang kok kita potong. Ya. Takut mereka teman-teman. Panik. Takut dia. Dia nggak mau berani tunjukkan Loh, Al-Quran. ini. Jadi ini saya mau tanya boleh. Lo kau belum selesai gimana sih? Lo. Kan pertanyaanmu tunjukkan manuskripnya. Itu pertanyaan pertama. Iya, tunjukkannya Nah, itu- bukan sabar, global. sabar, Satu-satu. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan sudah saya jawab. Saya sudah tunjukkan manuskripnya tadi Ya sudah. udah, nggak Sekarang kelas, Pak gantian Bambang. satu-satu saya. Nggak Wih, kelas, Masya nggak Allah. kelas, nggak Barakallahu fikum Bang Stailo. Coba Masya Allah. satu-satu Barakallahu dibuka. fikum Bang Stailo. Masya Allah. Ya. Barakallah. Silakan. Ya sekarang gantian Dibuka saya tanya satu-satu. Ya, Si dibuka Lidara satu-satu. bertanya tunjukkan Tadi- manuskripnya. Saya juga akan Tadi tanya tunjukkan manuskripnya. Sabar. Tunggu dulu saya mau tanya ini. manuskripnya dibuktikan Gimana satu-satu. sih ini kok takut Bukan lu? seperti Gimana teman-teman ini? maling. Gimana coba teman-teman? Kok takut Bukan dulu? seperti maling Loh, tadi sak, gantian itu nggak dong, tahu. gantian Coba dong. buktikan. Coba Ya tunjukkan gantian dulu, Bang. dong. Satu itu Tunjukkan dulu pertanyaan satu, kedua, bro. sayang. Tunjukkan, Nggak bisa, sayang, nggak bisa satu-satu. dalam satu pertanyaan. Sayang, Kau tumpuk-tumpuk jadi dua tunjukkan pertanyaan. dong Kok dia ya kan? manuskripnya. Oke, udah. Sekarang saya tanya Manuskripnya langsung ya. tunjukkan. Mana manuskripnya? Yohanes 7:53 di sini Manuskripnya mana? ada ayatnya. Kemudian Manuskripnya mana? Yohanes 8. Manuskripnya mana? Manuskrip Quran mana? Mana? Tunjukkan dong. Yohanes 8 ayatnya ada 1, Manuskrip 2, 3, Qurannya 4, 5, mana? 6, Manuskrip Qurannya 9 mana? sampai dengan Manuskrip sampai dengan Qurannya 11, mana, ya kan? sayang? Manuskrip Oh, di Qurannya mute mana? aku teman-teman. Waduh, di Mana manuskrip Qurannya? Waduh, di Nggak mute di-mute. Lidara. Nangis Lidara. Lidara nangis. Bukan Lidara yang mute, gue yang mute. Manuskripnya Aku mana? di mute, aku di mute. Botol. Manuskripnya mana? Tunjukin. Waduh, emosi. Tunjukin manuskripnya mana? Bom, dicabut Yang dong. tadi mana manuskripnya? Dari tadi itu Dicabut diminta dong loh, moderatornya, gua- Bom. Dia nangis. Kok Anda bodoh sekali, bro? Nangis, Jadi nangis bukan kan? manuskripnya lo, tunjukin. Kenapa di mute? Kenapa kok takut sama Ardiansa itu kenapa, Bom? Kamu goblok. Mau hancur Kamu nggak 2 bisa kali, diam, Bom. ya? Bom, mau nangis 2 kali. Ini gimana nih ini bom memalukan ini? Gimana kok yang lain emosi? Manuskripnya mana? Iya sudah satu-satu. Tadi kan pertanyaanmu. Pertanyaan kamu kepada saya manuskrip tunjukkan pertanyaannya itu. Mana manuskripnya tunjukkan. Jangan tantrum. di-mute sama Lidara. Mana saya bukan moderator. Lidara, teman-teman. Jangan framing. Saya bukan moderator. Ardiansa begini. Nggak bisa Tadi kan- satu-satu. Sebentar. Kau dengar saya. Pertanyaan satu. Saya ini moderator, sabar dulu. Iya satu pertanyaan satu. Sabar. Kau nggak mau dengar, kau turun. Di mute. Kenapa di mute? Kalau gitu kau turun sudah. Kau turun, saya nggak butuh. Kau turun Ya aja. takut. Kau turun aja udah. Kau turun aja. Aku takut iya. Saya di sini moderator ya. Jangan Saya di sini diturunin, moderator. naikin aja. Biarkan Nanti dia aja, framing diturunin. Biarin Ya, aja. Saya jadi- ini kan moderator. Bagaimana Iya. kau larang saya bicara? Kan saya mute setiap ada musik itu tadi ada yang kelewatan pas lagi apa? Intermezzo. Lagi ngeremot orang. Ada Kang Jadi- Ardi, aku gantian ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja man, aku tempat Buya man. Saya yang turun. Ya Padang man. Saya aja. Celeng mana bisa dialog dengan baik, Celeng mana bisa.
Nggak akan bisa itu golongan celeng itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu kandang celeng didatangin Bang Ardi. Enggak, kan dia tadi nantang nih Pak Desugi ya kan panas kan. Posisinya aku tahu dia nantang begitu karena dia panas. Kenapa? Karena aku barusan naik ke sana aku gini Bang Pak Desugi. Selamat ya Bom atas kekalahannya. Aku jamin gitu panas ya kan. Panas ya kan. Nah, begitu panas ya kan aku ditantang-tantang sama dia. Kalau berani kau kesini Ardiansa. Ya udahlah, aku tahu dia panas tuh Pak De. Aku tahu dia panas ya kan. Karena kan udah dibubukin sama Gurunda ya kan. Nah, dia tanya ke saya Pak De, tunjukkan manuskrip Quran. Saya tunjukkan. Loh sudah loh. Jadi ditunjukin tadi saya nengok kan? Iya kan udah ditunjukin kan? Udah. Pertanyaannya kan tunjukkan manuskrip Quran. Saya tunjukkan manuskrip Quran. Lu bener kan? Ya kan? Nah, terus gantian saya mau nanya satu-satu nih. Nggak boleh sama mereka. Enggak, itu Bom itu malu 2 kali. Pertama habis diajar Bang Zuma, yang kedua di-kick oleh kawannya sendiri. Oh iya betul. Itu udah benar-benar malu itu. Di kandangnya sendiri dia tidak di-kick atau dipecat secara tidak hormat itu udah benar-benar kayak muka ditampol tai itu udah tuh. Ih. Iya betul Pak De. Sepakat saya Pak De. Iyalah. Nyata Bang Juma lebih fair cara debatnya. Ya, lebih akademis, lebih fair. Nah, itu sebuah pelajaran lah bagi kita ya. Bahwa Kristen itu memang cuma modal congor besar doang untuk membela agamanya. Itu yang penting modal congor besar, bukan ilmu yang mereka ajukan, bukan. Yang penting congornya bisa besar, menang. Dalam prinsip mereka begitu. Iya betul Pak De. Sepakat saya Pak De. Nah, kayak pendeta di gereja itu kan congornya besar-besar. Coba suruh debat, wah nggak ngerti apa-apa. Kalau lagi orasi aja kayak kayak bener-bener ODW. Yesus. Jadi mereka itu untuk meyakinkan jemaat itu cuma modal congor besar, menghipnotis. Ilmu kosong nggak ada. Bener nggak ada. Saya belasan tahun debat tuh belum ada Kristen yang pinter. Bahkan belum ada yang sanggup untuk menghadapi saya open camp tanpa buka Bible. Belum ada. Betul Pak De, sepakat. Tadi aku di sana sempat ditawur sih Pak De. Apa yang namanya ditawur itu ya? Dikeroyok ya kan? Dikeroyok. Aku udah bilang turunin yang lain gitu kan. Yang diturunin cuma 1 orang. Terus naik lagi tuh siapa? Aku nggak ngerti siapa ya kan. Naik lagi tuh. Loh. Padahal saya fair loh. Ketika dia bertanya, tunjukkan manuskripmu, saya tunjukkan manuskrip saya. Nah, udah kan? Itu pertanyaan pertama. Gantian saya pertanyaan pertama. Loh, dia malah tanya yang kedua. Loh mana? Tunjukkan per ayat-ayatnya. Loh gimana ini? Loh, itu pertanyaan kedua dong harusnya, betul nggak? Iya. Itu pertanyaan kedua kalau dong. Seandainya kita tunjukkan misalnya per ayat, mau dia nunggu. Mau berapa bulan? Loh, enggak. Kan Masalahnya gini, Pak De. Ini Al-Fatihah ini. Betul. Loh kan sudah saya tunjukkan tadi bahwasanya ini Al-Fatihah, ini Al-Baqarah, ini Ali Imran. Udah tunjukkan gitu. Per ayat maunya per ayat. Ya udah kita gitu. darusan aja di situ. Iya, maksudnya begitu. Kasih tadi aturan, ya udah diam, kamu nunggu setahun gitu. Ya tadarusan itu namanya, ini bukan diskusi kan itu. Juga. Suruh tadarusan di situ. Iya. Ya, nanti bulan puasa gitu. Pak De tahu nggak, Pak De, kenapa si Lidara nggak memberi kesempatan saya bertanya? Tahu nggak kenapa, Pak De? Karena tahu jurusnya Bang Ardi. Iya, karena ngerti saya teman-teman. Lidara itu paham saya dan Lidara ngerti kalau sampai Ardiansa tanya pasti ini bukan kemungkinan. Mampus, modar. Nah itu udah tahu kan Pak De kan. Pasti iya, itu. pasti modar. Gak ada ditanyakan jawabannya. ini sumbernya dari mana? Ini dari mana? Sampai botak kepala pendeta itu loh.
nggak akan bisa terjawab itu. Nggak akan bisa. Kalau Iya. bisa saya siap ngesot 100 kilo. Ngesot saya 100 kilo live di TikTok sambil ngesot ya. Kalau bisa jawab pertanyaan Bang Ardi. Iya betul. Kalau sampai si Lidara memberi satu, gimana? Ini si Ricky katanya mau masuk Islam nih si Ricky. Nggak mau lagi nyembah si gitu. bom-bom. Ya Oten nih bos, Oten bos. Oten satu ini. Masih ingat aja nama aku ya. Nah, gimana Bang Ricky? Mau nanya sedikit sih bos. Kenapa debater-debater Kristen itu tampil memalukan? Nah, itu. Tanyanya seperti itu, Bang. Biar kita jawab, Bang. Tanya apa bang? Tanya apa Bang Ricky? Lirai itu namanya Lidara teman-teman. Jadi si Lirai itu sebentar. Lirai itu teman-teman, Lirai itu namanya Lidara. Jadi Lidara itu ada di YouTube-nya juga Lidara TV kalau nggak salah ya. Lirai TV ya. Nah itu Lidara itu teman-teman. Lirai TV. Iya, Bang Ricky mau nanya apa tadi bang? Silakan bang. Nih bos, izin ya. Maaf nih. Kemarin kan pernah beberapa kali gabung sini ya. Terus udah berapa minggu ya? 1 minggu kalau nggak salah. Terus bawa aku gereja gitu kan. Tanyalah pendeta. Ceritalah kita keadaan kemarin gitu ya kan bos. Iya. Terus aku tanya balik gini. Dikasihlah aku pertanyaan gini bos. Aku mau sampein gitu. Sampein sama abang-abang nih. Pertanyaannya ini nih. Terus dia bilang gini. Coba dulu tanya sama orang itu katanya. Pertanyaannya aja aku sampein ya. Oh berarti ini pertanyaan titipan dari gereja gitu ya? Ya. Siap. Oke, apa pertanyaannya? Mereka percaya Yesus gak? Tanya dulu gitu, katanya gitu kan. Baru kalau udah percaya ada Yesus itu, kenapa dipilih Muhammad? Itu aja sih pertanyaannya bang. Walah kecil gampang itu bang. Gampang kali. Pertanyaan gampang banget itu bang. Mau tahu bang? Ya. Jadi apakah orang Islam itu percaya Yesus? Percaya. Bahwa Yesus itu utusan. Percaya sekali kita. Tapi utusan untuk siapa? Menurut Yesus sendiri, dia diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, jangan kamu masuk kota orang Samaria atau jangan kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Satu. Yang kedua, ketika ada orang perempuan Kanaan itu kalau tidak salah, minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus nggak pernah punya inisiatif untuk Kenapa signalnya begitu? Kenapa? Injil. Sinyalnya, Pak D. Sinyalnya Pak D bermasalah. Coba close cam aja Pak D. Pak D Sugi. Vivi bantu tutup kamera Pak D ya. Oke. Pak D Sugi. Izin. Udah Oke ya. Saya tutup. Sekarang gimana? Udah merdu Pak D. Silakan. Coba tes dulu Pak D, tes gitu. Tes 1, 2, 3. Mau aja Pak D ngikut. Ada bagus. Lanjut tadi. Lanjut. Jadi Yesus sendiri walaupun tiap hari adu jidat dengan tentara Roma, maksudnya itu sering ketemu itu kan. Pernah nggak Yesus itu menyampaikan ajarannya kepada orang Roma itu? Nggak pernah. Nggak pernah, bos. Jadi Yesus itu datang ke dunia itu, dia bukan atas kehendak dia sendiri. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang dia dengar. Nah, kalau nanti ada perintah untuk menginjili ke seluruh bangsa misalnya, perintah pertama harus dihapuskan. Itu perintah dari mana? Harus ada perintah kedua kepada Yesus dari Bapaknya. Dia diperintahkan untuk
melakukan penginjilan ke seluruh bangsa. Selagi itu tidak ada, maka tidak bisa dikatakan itu perintah Yesus. Karena Yesus nggak pernah berinisiatif. Dia menjalankan tugas, bukan atas kehendak dia sendiri. Itu Bang. Oke. Terus gini Pak, Bos. Ya, kita punya nabi. Bentar sedikit ya, belum selesai. Yesus ini nabi lokal. Nabi lokal. Kisaran area dakwah dia itu hanya kisaran Palestina, Bang. Nggak sampai ke kisaran Medan, Bang. Nggak sampai. Cuma kisaran Palestina. Dia nabi lokal. Nah, Nabi Muhammad nabi universal. Dia untuk seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Begitu, Bang. Terus gini Bang, dikasih aku logika, makanya aku makin bingung. Sebenarnya sih mau dibilang bingung nggak tahu, gitu kan Bos ya. Terus dibikinin sama aku. Sekarang aku tanya dulu, kau ambil pakai dulu logikamu kan kayak gitu sama aku. Taruhlah kau warisanmu itu Kristen itu dari orang tuamu katanya gitu kan. Terus dikasih aku logika. Adalah 2 supir katanya gitu. Bawa kau ke Jakarta dari Medan lah taruh katanya gitu kan. Satu supirnya yang udah dari Jakarta jemput kau ke Medan. Terus satu lagi emang supir tapi dia belum pernah ke Jakarta. Kamu pilih yang mana katanya gitu sama aku Bos. Loh. Ya, itu saya tahu arahnya kemana. Paham. Mereka mengatakan Yesus itu dari surga. Iya kan? Itu Yesus itu berbicara itu dengan kiasan, Bang. Bukan benar-benar dia itu berasal dari surga, bukan. Maksudnya yang dia bawa itulah yang berasal dari surga. Atau bisa kita bilang ajaran langit. Apa benar Yesus dari langit? Tidak. Kita tahu semua bahwa Yesus itu ya berasal dari rahim Maria. Kan gitu. Jadi Yesus itu bicara dengan bahasa-bahasa kias, tapi dipahami dengan secara harafiah. Padahal Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Jadi ketika Yesus mengajar selama 3 tahun itu perumpamaan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi nanti, ya, ada saatnya nanti, aku akan berkata kepadamu secara terus terang. Nah ternyata apakah benar badannya Yesus yang dari surga? Kalau itu dipahami secara harafiah, maka para murid-murid Yesus juga berasal dari surga. Yohanes 17 ayat 14. Ya. Firman-Mu telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerima tapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kata Yesus, cek Yohanes 17 ayat 14 tuh kalau nggak percaya tuh. Para murid sama seperti Yesus bukan dari dunia. Jadi yang dibicarakan di sini apa? Ajaran. Para murid Yesus mengajarkan ajaran Tuhan, para murid mengikuti ajaran Yesus. Artinya dia itu sudah mengikuti yang dari surga itu, dari Tuhan itu. Begitu Bang, jeli kita baca Bible. Jangan hanya modal doktrin. Begitu Bang. Ini Kristen ya? Halo. Iya, Kristen. Ya Kristen, dia Aku Kristen. udah 3 kali ini kayaknya gabung. Aku Kristen Katolik Bang. Kebetulan. Jadi gini sedikit Bang. Jadi nabi, ya nabi, nanti kau tanya orang Islam boleh deh. Nabi itu dari kata naba. Artinya apa? Dari yang maha tinggi. Gitu loh. Yesus nabi, makanya dia berkata aku berasal dari atas. Karena di Yesus seorang nabi. Nabi Muhammad juga berasal dari atas. Karena dia seorang nabi. Yang dari atas apa? Ajarannya dari yang maha tinggi. Gitu loh Bang. Silakan apalagi komentarmu. Kalau aku sih gak bisa komentar kalau abang bawa per ayat itu kayak mana aku bilang ya.
Baca Bible aja jarang bang. Nah itu dia. Pendetamu itu mengatakan Yesus dari surga karena dia nggak paham Bible. Pade, Coba bentar, dibaca tuh Yohanes 17:14 itu. Ini Uni masih monitor nggak? Kalau nggak monitor biar diganti di bawah nanti kalau ada OTN yang mau naik. Uni masih monitor. Suaranya udah ngantuk-ngantuk, lemes, Alif. Mungkin host biar dibawain dulu aja host kali maksudnya. Biar ada. Ini nih Alfi. Silakan Alfi naik turunin ya. yang moderator. Ya. Izin ya Uni, Alfi turunkan dulu ya Uni. Uni kayaknya udah istirahat ini. Oke, baik. Siapa tadi yang mau naik? Silakan Pak De, dilanjutkan Pak De. Udah silakan. Apa yang mau dikomentari? Saya kalau udah disela hilang langsung hilang. Halo? Masih ada? Masih Ya ada. silakan. Apa tuh? Masih ada, masih nunggu aku maksudku. Oh enggak, udah silakan lanjut. Itu ada Bang Juma lah yang nerangin. Bang Juma. Halo Bang Juma. Wow. Bang Juma. Wow. Wah, parah tuh udah tuh. Tapi menurut Bang Riki nih tadi bawa soal logika. Bang Riki. Ya, Bang Riki. Sebagai seorang Katolik yang kafah nih Bang Riki. Seorang Yesus di mata Bang Riki itu bertuhan atau ateis Bang? Ya, kalau ajaran yang semenjak saya, kalau dari Bible sih aku nggak bisa pastiin ya kayak mana. Tapi yang diwariskan orang tua sama aku ya Yesus itu Tuhan. Dia itu seorang yang bertuhan atau ateis Bang? Ateis itu kan tidak bertuhan tuh, silakan. Ya kalau ya aku bilang lah gini lah, ajaran juga yang diwariskan lah gitu lah. Tuhan itu ya Yesus itu Tuhan Allah gitu. Dia sendiri katanya. Enggak abang. Kalau Yesus punya Tuhan, kalau kita tunjukin Yesus punya Tuhan gimana Bang? Nah, itu dia lah, makanya aku datang ke sini Bang. Nah, Yohanes 4 ayat 22. Yesus berkata kepada perempuan Yunani, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Apa pendapatmu dengan ayat ini? Yesus berkata kami umat Islam sedang diskusi dengan Anda. Saya masuk nggak di dalam kami itu? Masuk di kelompok kami itu enggak saya yang ngomong. Kalau secara kamus bahasa Indonesia sih masuk. Masuk. Yesus berkata kami menyembah apa yang kami kenal. Aku bersyukur ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Matius 11 ayat 24. Tuh gimana tuh Bang? Itu Yesus punya Tuhan enggak kalau itu ayat saya bawa itu? Ya dalam konteksnya sih pernah sih Bapak, kenapa kau tinggalin aku waktu kau salib katanya gitu kan. Nah itu sih itulah. Tahu lah. Berarti Yesus punya Tuhan. Ya bisa jadi. Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada bapakmu dan bapakku dan bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh. Punya Tuhan enggak dia? Kalau dalam itunya sih, dalam bahasanya sih punya. Soalnya dia minta gitu. Nah kan? iya. Tuh, Yesus punya Tuhan. Apakah Anda mau menuhankan yang bertuhan? Tuhan abang itu bertuhan Bang, bukan ateis Bang. Halo, ya? Ya Bang? Iya, Tuhan yang abang sembah sekarang itu dia bertuhan Bang, bukan ateis Bang. Nah itulah kalau pendapat abang kayak mana? Kalau kan udah aku bilang tadi, kalau yang diwariskan dari saya lahir semenjak aku ke dunia inilah gitu ya kan Bang ya. Ya aku yang diajarkan ya Yesus itu Tuhan. Oh gitu. Coba Bang, setelah tadi saya kasih ayat-ayat, akal Anda kan main tuh tadi tuh. Oh Yesus bertuhan. Karena apa akal Anda main? Tetapi Anda masih terkungkung oleh dogma. Padahal Yesus sendiri berkata dalam
Markus 12 ayat 29-30. Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Pakai akalmu, Bang. Walaupun kau dari kecil didoktrin bahwa Yesus itu Tuhan, tapi kamu punya akal. Gunakan akalmu. Oh iya, Yesus punya Tuhan. Bukankah Tuhan ini otoritas tertinggi? Di atasnya Yesus masih ada yang berkuasa dia. Seharusnya yang disembah yang berkuasa, yang memberi kuasa kepada Yesus. Bukan malah nyembah Yesusnya, Bang. Kan seharusnya begitu, Bang. Kita kenapa sih menyembah kepada Tuhan? Karena kita takluk, kita kalah. Tuhan itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Kalau masih bisa dikalahkan berarti dia bukan Tuhan. Dia maha hebat, maha perkasa, maha bijaksana, maha besar, maha berkuasa. Masa kekuasaannya di bawah kekuasaan lain? Nah, ini bukan Tuhan, Bang, hantu. Alamak. Balik ya. Tuh. Pak De, 30 detik biar teman-teman di bawah Ya. tenang. Pak De izin ya. Iwan Filah yang di bawah, izinkan Alfi mewakili segenap dari yayasan teman-teman. Mengenai apa yang dilakukan oleh Lidara, Alfi tegaskan kepada teman-teman, kita nggak perlu teriak-teriak seperti si Dosmet. Udah ada kok tim kita yang bergerak ke sana dan melakukan pelacakan. Kita nggak diam. Teman-teman jangan kira kami ini diam. Ya teman-teman ya, ada beberapa bagian dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang dia jarang terlihat tetapi selalu terlibat. Perhatikan sekali lagi ya bahasa Alfia. Ada beberapa bagian dari keanggotaan Yayasan Apologet Islam Indonesia yang dia itu jarang terlihat tetapi selalu terlibat. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kita telah menyusunnya di dalam koridornya masing-masing, memiliki tugas masing-masing, dan insya Allah teman-teman percayakan aja sama kami gitu ya. Mohon maaf Pak deh Alfi potong, biar teman-teman nih nggak risau lagi ya. Tenang ya teman-teman ya, kita nggak perlu teriak-teriak seperti si Dosmet yang dari Sumatera Utara itu, nggak perlu teman-teman. Kita jangan banyak omong, yang penting aksi. Aman ya teman-teman semua ya. Nggak perlu sakit hati. Allah mengucapkan di surah Yusuf ayat ke-65, wala yazunka qauluhum, janganlah engkau bersedih atas ucapan mereka. Ya teman-teman ya, wala yazunka qauluhum, jangan kamu bersedih atas ucapan mereka. Aman kok. Al-Quran nggak akan buruk meskipun diburuk-burukkan. Langsung silakan Pak Desugi. Ya silakan Bang Riki. Apalagi Bang Riki? Ya kalau untuk yang mau saya tanyakan sih masih itu ya. Kalau pendapat saya kayak mana lah dibilang Bang ya. Ya disitulah kayak mana lah. Ya cari kebenarannya kayak mana gitu kan Bang ya. Makanya aku sering kalau sebelum apa, ini kan baru pulang kerja nih. Oh ya sebenarnya capek, ngantuk kan, tapi sempatkan dulu gitu bos. Oke. Satu lagi Bang. Ini Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian siapapun. Mau seluruh manusia di seluruh dunia itu menuhankan dia, bersaksi Yesus Tuhan, bagi Yesus nggak penting. Kesaksian pendeta nggak penting, kesaksian orang Kristen nggak penting, kesaksian Yohanes Pembaptis pun bagi Yesus nggak penting. Anda baca di dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Tuh. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya di situ. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Makanya tadi saya katakan, seluruh dunia mengatakan Yesus Tuhan, bagi Yesus gak penting. Pendeta ngumpul, bikin konsili, menentukan Yesus Tuhan, gak penting bagi Yesus. Ada yang lebih penting kata Yesus. Apa? Pekerjaan-pekerjaan dia itu yang bersaksi tentang dirinya. Apa itu? Yesus utusan Tuhan. Dah, gak ada yang bisa mengalahkan kesaksian ini. Ini menurut Yesus sendiri, nggak ada yang bisa mengalahkan. Ini kesaksian paling penting bagi Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan,
itulah yang bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Gunakan akal Anda. Ketika Anda milih cewek aja pakai akal kok. Masa milih Tuhan nggak pakai akal? Lah, bos, lebih cantik dulu. Iya. Kau milih cewek pakai akal kan? Sekarang milih Tuhan kau pakai akal enggak, Bang? Ya kalau sekarang kayak mana, makanya aku sering kesini, Bang. Nah itu dia. Milih cewek saja pakai akal, milih baju pakai akal, pilih makanan pakai akal. Giliran pilih Tuhan nggak pakai akal. Padahal salah sedikit saja memilih Tuhan, meleset sedikit aja, akibatnya neraka jahanam. Kalau Anda salah pilih makanan, paling efeknya mencret. Kalau kau salah pilih cewek, paling akibatnya kau sakit hati. Kalau kau salah pilih baju, paling kau nampak culun, nggak sesuai dengan stylemu. Tapi ketika Anda salah pilih Tuhan, neraka akibatnya, Bang. Masa milih yang begitu penting ya kan dalam kehidupan ini untuk keselamatan dunia akhirat, kau cuma modal imani saja. Yang penting aku percaya. Oh, enggak bisa begitu, Bang. Makanya kata Yesus, gunakan akalmu. Di dalam Islam afala yatawakkilun. Kenapa kamu enggak menggunakan akalmu? Afala yatafakkarun. Kenapa kamu enggak mikir? Tuh. Masuk milih Tuhan enggak pakai akal. Pakai akalmu, Bang. Supaya kau selamat dunia akhirat. Tuh. Pilih makanan aja maaf pakai akal, karena kalau salah makan mencret. Pilih Tuhan nggak mau pakai akal, padahal lagi baca neraka kalau salah pilih, bos. Harus ditambahin nih sedikit bumbu ya nih. Ya, silakan. Jadi Bang Riki, sebagai seorang muslim yang telah membaca Bible menggunakan Grekoine mulai dari Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal ke-22, Alfi sama sekali tidak pernah menemukan pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, Bang, di dalam original teksnya. Nah, masalahnya begini, Bang Riki. Orangnya aja nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Lalu, apa yang ingin kita hujahkan pada saat hari kebangkitan, Bang? Oh, atau jangan-jangan ntar Yesus ngomong, wah, kamu benar telah menuhankan aku, selamat, tebakanmu benar gitu. Ini Tuhan hasil tebak-tebakan masalahnya, Bang. Soalnya Yesus sendiri pun tidak pernah menyatakan diri dia sebagai Tuhan gitu. Tidak pernah. Meskipun di dalam Yohanes 13:13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan perkataanmu itu benar. Di sana itu kan tertulis humes ponete meho didaskalos kaiho kurios. Kurios, kata kyrios itu bukan hanya disematkan kepada Yesus. Contoh, Yohanes 12:21. Filipus pun dipanggil kurios tuh. Lalu, pemilik keledai yang dipinjam oleh kedua murid Yesus juga dibilang kurios. Gitu misalnya. Nah jadi, Bang, benerlah apa yang dikatakan Pak Desugi tadi, bahwa ini Tuhan yang abang sembah ini bukanlah Tuhan yang pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, Bang. Berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Hashem, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Pada Keluaran 20, butir kedua, Anochi Adonai Elaheka, Aser Hosetika, dan seterusnya. Akulah Hashem Elohimmu yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Oh, Tuhannya Musa itu menyatakan diri sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu abangku. Jadi berhentilah kita menerka-nerka siapa Tuhan, siapa yang Tuhan-Tuhanan gitu, Bang. Karena sesembahan-sesembahan, mohon maaf nih ya, Alfi bukan menyinggung suatu agama manapun, tapi yang ada di negeri India sana, mereka itu menyembah sapi yang sama sekali tidak pernah mengaku bahwa sapi itu adalah Tuhan, Bang. Ya, Bang ya. Ada suatu sekelompok golongan yang menyembah sapi, tapi sapinya pun nggak pernah mengaku sebagai Tuhan, Bang. Masuk akal nggak, Bang Riki? Ya, gimana dibilang ya? Sinilah makanya inilah tujuanku gitu, bos. Ya biar jelas. Nah, ya. gitu kan. Satu lagi Bang Riki. Yang di bawah nggak usah ngatur saya. Ini karakter saya begini, nggak bisa lembut saya. Itu memang karakter begini, ya. Nggak usah diurus. Yang penting apa yang saya sampaikan kau cerna baik-baik. Kalau kau pakai akal sehatmu, insya Allah kamu selamat. Tapi kalau kau bodoh, neraka akibatnya.
Jadi Islam itu Bang, dia di posisi yang paling aman. Saya tekankan ya, Islam pada posisi paling aman. Baik Kristen salah maupun Kristen benar. Nah itu dia hebatnya Islam itu. Kristen salah ataupun Kristen benar, Islam tetap posisi aman. Contoh, saya kasih contoh nih. Seandainya Kristen benar bahwa Yesus itu Tuhan, nanti orang Islam digiring di hadapan Yesus, diadili kan. Hei Islam, 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 kau masuk neraka kau. Alasannya, kau nggak mau menyembah aku Tuhan. Tanya balik dong kita, kapan kau mengatakan dirimu Tuhan? Bisa saya dihukum karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Bisa dihukum? Oh tidak bisa. Karena kau tidak pernah mengatakan dirimu Tuhan, maka aku nggak pernah menuhankan kau. Yang kau katakan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kau utusan Tuhan. Itu kalau Kristen benar. Selamat Islam. Nah kalau Islam yang benar, Islam selamat. Sekarang giliran Kristen. Kalau Kristen benar, Kristen selamat. Kalau Islam yang benar, Kristen nggak selamat. Ya, kenapa? Ketika Yesus mengaku Tuhan, oh ya aku Tuhan, nah sini. Tapi ketika Yesus berkata, aku bukan Tuhan, mampuslah kau. Nggak punya penolong kau. Islam, baik Yesus Tuhan ataupun utusan, Islam tetap selamat. Hei Islam, kenapa kau nggak menuhankan aku? Katamu di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengaku bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus, utusannya. Menurutmu percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya kau utusan Tuhan, selamat. Untuk apa aku melebih-lebihkan? Untuk apa aku harus menjadikan kau Tuhan? Kalau percaya kau utusan dan percaya satu Tuhan, selamat. Untuk apa saya lebih-lebihkan? Kan begitu Bang. Islam posisi selamat dimanapun. Walaupun Kristen itu benar, seandainya benar. Siap Bang. Terus ini Bang, terakhir lah, udah kayaknya nanti ku tahan juga, gak sanggup, mata aku capek kan. Ini terakhir lah. Ini kan kemarin pertanyaanku kan bahwa Muhammad itu, Nabi Muhammad kan ada di alam barzah. Sementara yang awal gimana ya bilangnya, yang meninggal itu kan nanti suatu saat nanti dibangkitkan gitu kan, Abang bilang kemarin ya kan. Nah, itu persoalannya sekarang ini Ki, lu masih percaya nggak Yesus itu Tuhan? Itu dulu. Nah, maksud kan masalah kebenaran tadi yang Bapak Sugi loh. Maksudku kan udah inilah terakhir gitulah, biar aku pikir-pikir dulu gitu bos. Nah, maksudku kebangkitan kita itu ada nggak kayak mana setelah aku misalkan nih aku jadi Islam lah gitu ya kan. Kebangkitannya setelah kematian dari alam barzah itu kayak mana gitu ya Bang? Ya kebangkitannya itu manusia itu digambarkan seperti jamur yang tumbuh di musim hujan ya. Itu manusia itu tumbuh dari dalam bumi keluar dia. Bahkan digambarkan seperti jamur. Seperti itu Bang. Dia akan dibangkitkan dengan utuh sejasad-jasadnya. Bukan kita itu masuk neraka berupa roh, masuk surga berupa roh, tidak. Dia lengkap dengan jasadnya. Makanya Yesus berkata apa? Apakah Yesus mengatakan yang disiksa di neraka itu jasad doang, roh doang? Tidak. Kata Yesus, barang siapa yang kakinya menyesat, tangannya menyesatkan, potonglah dan buanglah ke api. Karena lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh masuk ke api yang kekal, di mana di sana apinya tidak pernah padam dan ulatnya tidak pernah mati. Di sana terdapat ratap dan retak gigi, kalau nggak salah begitu. Markus 9 ayat 43 sampai ayat
38 kau baca di situ. Apabila matamu menyesatkan engkau cungkilah dan buanglah ke api, karena lebih baik kau masuk ke kerajaan surga dengan satu mata ya daripada dengan seluruh tubuhmu masuk ke dalam api yang kekal, yang apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati, dan seperti itulah. Tuh, menurut Yesus sendiri orang disiksa di neraka lengkap dengan tubuh-tubuhnya. Pak De, katanya di Rumbuya ada yang mau mualaf. Gimana? Kita arahkan ke sini atau ada yang kita utus ke sana? Gimana? Ada yang mau mualaf? Tapi di Rum Abu ya. Atau kita arahkan ke sini aja ya, lebih baiknya ya. Oh, janganlah. Kita ke sana aja. Iya, kita ke sana aja nggak apa-apa. Oh ya udah, gimana? Ustadz Alif masih monitor tadi ini. Ustadz Alif. Oh iya Bang James. Pak Ade, kenapa Muslim itu mau dibikin tentuan mendatangi neraka? Kok masih dia juga sih? Dia nih ganti-ganti akun, pertanyaan dia tuh itu aja Pak De. Alfi turunin. Ya ampun, kau baca ayat sampai ayat 72 selesai, jawabannya di 72 selesai itu. Yesus juga ngomong, kenapa kau nggak memikirkan ucapan Yesus di dalam Markus 9:49? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang akan digarami dengan api neraka. Baca itu baik-baik. Alfi turunin itu. Masih itu Alfi saja. turunin, itu aja pertanyaan dia, nggak pernah berkembang. Capek deh. Halo. Bang Riki, apalagi Bang Riki? Siapa tahu dapat hidayah? Ya maksudku udah sampai di situ dulu bos. Aku paksa pun nanti gak sanggup aku nerimanya nanti udah. Kapan-kapan nanya lagi ya. Bang Riki, sampai di room ini. Kau berani nggak nanya pendeta gitu? Nah, pertanyaan nanti bang. Kalau seandainya apa biar besok hari Minggu apa gitu, aku sampaikan pertanyaan gitu. Pertanyaan apa yang perlu bang? Ya coba tanyakan, Yesus punya Tuhan tidak gitu? Tanya ya. Siap. Tanyain aja ke pendetanya. Abang-abang ya. Capek Siap, bang. Riki. Oh ya bang, yuk tanyakan ke pendeta ya. Pak Pendeta, apakah Yesus punya Tuhan? Kalau dia bilang tidak, berarti kamu sedang dibohongi. Dah, lanjut. Kalau misalkan ada apa lagi, gimana nanti aku bawa lagi sini ya bang ya. Siap. Izin bang, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan maaf ya. Ya sama-sama bang, bagus kok abang kok. Tanya itu seperti itu bang. Izin lihat bang. Siap. Oh ya, yang ada di YouTube kita ke Komal Buya Strong ya. Insya Allah di sana ada yang mau mualaf. Ini saya pindah dulu yang di YouTube. Mohon maaf kalau agak terganggu sedikit Anda. Terbang. Kita pindah ke Buya Strong. Oke, Bang Alfi, saya nyusul ke Buya Strong dulu ya. Iya baik. Ustadz Alif mana Ustadz Alif? Ustadz Alif, Bang Zuma, Ustadz Alif, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Ardi. Weh, pada rapat semua weh. Putra. Alfi, kenapa Alfi? Mau apa kau naik ke atas Putra? Enggak, cuma ada Bang Suma ini kan. Saya mau komentar sama Bang Suma tentang ibaratnya perdebatan tadi. Kayaknya Bang Suma lagi jauh dari perangkat tuh Putra. Ya sudah tidur lah. Gimana ini, saya mau cerita ini. Itulah. Kayak mana? Kenapa si bom tadi itu kena pelanggaran 3 kali Putra? Alpi jangan udah di promo di sana, nggak bisa. Nggak bisa buka cam, katanya takut sama keluarga. Ya udah sini aja. Gini loh. Baik. Kan ibaratnya Superboy kan itu orang radio, penyiar radio. Dia kan ibaratnya pintar bernarasi, pintar untuk mencari penonton di situ. Nah, Abang Albi tadi lihat kan ibaratnya tadi Bang Zuma bahas suku. Nah, itu kan ibaratnya pelanggaran sudah, tapi nggak diberi pelanggaran sama Superboy. Nah, disitulah taktik dibawa. Ibaratnya Nggak usah kasih tahu teman-teman. Teman dulu bahwa ada yang mau mualaf di sana. Kami mantau kok. Stefanus itu takut sama keluarganya. Kedua, tidak mau open cam. Oke. Maksudnya apa tuh Bang? Saya nggak tahu tuh. Udah, mau nggak usah tahu lah soal itu.
Oh jadi nggak punya KTP lagi. Mau apa coba? Jadi kalau dia mau mualaf, ya silakan mualaf lah. Kan ibaratnya dia pilihannya, tentang ibaratnya. iya itu Nonton itu TikTok. itu urusan kami. Udah jangan bahas itu. Gak apa-apa. Ya itulah. Jadi menurutmu tadi si Supermi itu berat sebelah gitu. Superboy. Iya, kan ibaratnya saya penonton setia Superboy. Nah, kebanyakan Superboy ini kan orang penyiar radio. Pintar banget mencari atensi penonton. Nah, kebetulan Pak Bom Bom juga tadi sedikit emosi ya, gitulah. Tapi kan dari segi data kan Pak Bom Bom menang. Tapi gini Bang Putra, aku tuh sangat percaya bahwa rambut manusia itu sama hitamnya, tapi isi kepala gak ada yang tahu. Benar tadi Pak Bobo menang, Putra. Pak Bobo tadi menang benar. Iya, dari segi Tapi menangis. dari segi pemaparan materi Pak Bom Bom menang, dari ibarat diskusi Pak Bom Bom kalah. Iya, Bom Bom menang lah semua. Iya, nggak apa-apa lah. Kami kalah, nggak apa-apa lah. Kalian menang, baru semua menang dari segi ibaratnya. Iya, Pak Bom tadi menang, Putra. Pak Bom tadi menang, tapi menangis. Kasihan deh lu. Nggak menangis. Iyalah, Bom gitu. Bom menang data, Bom menang narasi. Iyalah, Bom. Tadi kan ada gini, tadi pertanyaannya kan siapakah ya yang mencuri kitab Yahudi gitu ya? Iya. Nah, pertanyaannya di sana adalah kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabnya Kristen yang tadinya perjanjian baru namanya Yeremia 31:31 dirubah menjadi perjanjian lama. Menurut Anda pertanyaan ini dijawab Bombong atau tidak menurut Anda Putra? Silakan. Dijawab tadi. Makanya tadi Bang Bom Jawabannya apa? Tadi Jawabannya apa? Petrus itu kan ibaratnya orang Yahudi yang dia beriman kepada Taurat. Petrus itu beriman. Lah, apa hubungannya Petrus? Kenapa ini loh? Kenapa? Mesti gak kalau pertanyaan kenapa dijawab itu karena kitab Yahudi itu adalah bla 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 dengan alasan sebagai berikut. Begitu dong menjawabnya. Kenapa ada kitabnya Yahudi sedangkan Yahudi itu beda dengan Tuhannya Kristen? Sama. Ya, Tuhannya Yahudi siapa? YTFAP. Tuhannya Kristen siapa? YTFAP. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Beda itu Tuhanmu. Nah, tuh kan nggak ngerti kan. Nah, ini dia masalahnya nih. Makanya masalahnya kekristenan itu nggak bisa dipahami seperti Tuhannya. Nah, iya berarti kamu nggak bisa jawab karena nggak bisa kamu memberikan pemahaman. Hanya intern aja pakai iman. Diskusi tadi nggak pakai iman. Diskusi tadi sudah pakai data, dipaparkan datanya, dijelaskan. Data apa? Malah kebanyakan Pak Bom lagi mengkonter lagi lebih menjawab Bang Zuma. Pertanyaannya diulang sekali lagi. Nih dengerin sekali lagi. Iya. Kitabnya Yahudi itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Coba tunjukkan di dalam Torah. Ya, Torah itu perjanjian lama. Di mana tertulis? Kenapa Bang? Tunjukkan di Torah kitabnya Yahudi adalah perjanjian lama namanya. Di mana tertulis? Itu kan nggak ada tertulis Bang. Kami umat gitu loh. Diam. Kamu nggak bisa tunjukin ya. Nah, kalau saya bisa tunjukkan kitabnya Yahudi itu adalah perjanjian baru bagi Bani Yehuda. Alpi kasih data Yeremia 31:31 ke bawah. Bisa. Ya. Pakai data begini, Bro. Gue bilang Torah itu dengerin dulu. Dengerin dulu. Kamu kan nggak pakai data nih. Diam dulu. Kamu kan pakai data. Kooperatif dikit loh, hargailah. Tunjukkan sikapmu di sini Kristen ajaran kasih. Jangan arogan.
Oke. Yeremia 31:1. Itu dengerin. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Hashem. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan seterusnya. Nah, di sini kan Pertanyaannya ini ini Pak, ini perjanjian baru apa perjanjian lama ini? Menurut Anda, Putra, jawab. Itu perjanjian baru. Nah, perjanjian baru. Sekarang pertanyaannya lu diam situ di pojok. Kenapa perjanjian baru ini menjadi perjanjian lama di kitabmu? Apa sebabnya? Jawab. Karena Yesus datang sebagai Mesias dan umat Yahudi itu nggak nyambung. Ini nggak akademik, nggak nyambung. Kau diketahui orang seluruh dunia. Diam. Bukan untuk pakai data. Coba pakai data di mana perjanjian baru Yahudi berubah menjadi perjanjian lama. Pakai data coba. Kayak di atas nih, pakai data. Ini loh, kan saya sudah paparkan tadi bahwa 1, 2, 3 pakai data saya bilang. Kau diem, tapi pakai data. Nanti kita bacakan. Iya, abang percaya nggak ibaratnya kalau? Nggak usah masalah percaya. Nggak usah masalah percaya, pakai data. Enggak. Abang percaya? Pakai data nggak? Pakai data nggak? Kau Kristen punya harga diri nggak? Pakai data. Iya, saya bertanya. Kau harus punya harga diri loh. Iya, saya boleh bertanya. Pakai data. Aduh. Pakai data di mana datanya tertulis perjanjian baru dirubah menjadi perjanjian lama. Tertulis di mana? Sebelum saya masuk ke data. Nggak usah sebelum, langsung aja. Gua kedein lo. Gua kedein pakai data yang mana? Nih, lu buka datamu. Sebelum saya masuk data. Lu buka datamu. Saya itu sebagai. Lu sebutin aja. Dibantu sama Alpi. Lu sebutin apa yang dibuka. Nih. Lu sebutin. Sebelum saya masuk ke data, abang percaya. Nggak usah pakai pengantar, langsung sebut. Nah, inilah anak-anak buah bom ini sakit jiwa semua nih. Mana datamu? Lu kalau nggak mau buka 1 sampai 3 saya kick. Iya, abang aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hilang. Kau sekarang pergi cium keteknya si bom. Baru kau kembali ke sini laporkan. Bau apa itu? Disuruh pakai data nggak ada. Beginilah bom dari diskusi. Makanya dikit dia kalah telak. Di sini diskusi bukan pakai iman tapi pakai data. Jelas datanya Yeremia 31:31 itu perjanjian baru untuk bagi Yehuda, bagi Bani Israel. Kenapa kau curi kitab orang? Kau rubah menjadi perjanjian lama. Kenapa? Itu pertanyaannya. Nggak ada yang bisa menjawab. Lanjut. Teman-teman harus diperhatikan ya bahwa Torah di dalam Ulangan pasal 33 butir keempat itu telah memerintahkan suatu hukum kepada jemaat Yakub berupa apa? Torah, suatu milik bagi jemaat Yakub. Data ini tadi dibacakan oleh Bang Zuma pada saat dia berdiskusi dengan Pak Bom untuk memvalidasi bahwa legalitas kepemilikan Torah itu jatuh kepada Bani Yakub, jemaat Yakub, ke-12 suku Bani Israel gitu. Ya teman-teman ya, makanya ada tema tentang siapa pencuri kitab tanahnya Yahudi. Lalu kalau dia nih berbicara soal Petrus itu orang Yahudi, itu sebenarnya bisa di-counter gitu. Karena kenapa? Di atas sekarang yang dikatakan Yesus itu membangun jemaat ya atau eklesia, perkumpulan orang-orang percaya, dan itu diserahkan kepada Petrus. Jemaat-jemaat tersebut tuh orang bersunat semua. Gak ada orang yang tidak bersunat tuh. Ya, jadi kalau dikatakan Petrus itu orang Yahudi, dia mendapat mandat dari Yesus untuk membangun gereja katanya, atau eklesia ya bahasa Yunani ya. Itu tuh orang-orang bersunat semua, nggak ada orang-orang yang tidak bersunat tuh. Jadi menyedihkan sekali. Bulbul,
Mas Black Azza. Teman-teman, Rumbuya dan bersadat, teman-teman pengen Bang Zuma ke sana. Kita harus tahu Bang Zuma itu berada di waktu Indonesia bagian tengah. Di sana udah jam 2 lewat 1. Saya kan juga, Jadi tapi saya juga Gimana, akan memantau. Di situ dimintain KTP-nya nggak ada, disuruh open cam nggak mau, identitasnya nggak ada, open cam nggak mau. Gimana nggak memenuhi persyaratan? Terus gimana dong? udah kabur tuh ada info dari bawah tuh. Kalian ini kok jadi kan saya punya 4 HP Bang Manto di sana. Nah kalau sekiranya memang sudah A1 baru kita kan udah ada Pak Desugi juga mewakili API toh. Gimana bro teman-teman? Pak De itu orang pusat loh. Udah ada perwakilan ya. Saya ini kerjaan gua tahu karakter orang dari segi bicaranya dari awal. Itu kerjaan gue udah pensiun. Lu masuk di depan gue ya seorang yang harus dimintai keterangan, baru lu kentut, baru lu gue udah tahu ini orang begini maunya gitu loh. Oke. Kita ini nggak mau diprank, nggak boleh juga maksa orang. Kalau udah dimintai sekali KTP dikirim sekarang on cam terus alasannya banyak, ya ngapain dipaksa? Nah nanti kalau ada yang mualaf, lagian sih lupa deh maksa orang, kena prank Kang. Nah gitu loh, ya serba salah gitu loh. Jadi teman-teman di bawah santai aja. Kita punya tim medsos yang memantau. Dan pergerakan dan laporan semuanya ada di grup WA Pusat API. Apapun yang terjadi, informasi itu dalam waktu 1 detik sudah kami peroleh. Selesai. Aman teman-teman. Kita hargai kok antusias teman-teman. Alfi mengucapkan terima kasih karena antusias teman-teman mengingatkan kami semua yang mungkin melakukan kesibukan di Komal yang ini lalu tidak tahu mengenai Komal-Komal yang lain. Kami saling berkomunikasi kok antar Komal. Dengan teman-teman ya. Betul, kami ini punya tim medsos. Kerja 1 kali 24 jam silih berganti. Apapun yang terjadi pasti laporannya ada. Tapi ya saya apresiasi kok teman-teman memberitahu sama kita. Tapi tolong sekali lagi lah, beritahunya kan paham kan. Saya kan dari sana. Ini HP saya masih memantau satu di sana. Pak Desugi ada di sana. Begitu teman-temanku. Tapi terima kasih apresiasinya. Iya teman-teman antusias. Teman-teman harus tahu ya bahwa di dalam struktur keorganisasian Yayasan Apologet Islam Indonesia itu ada yang disebut sebagai iya Bang Admin, bentar ya Bang ya. Di dalam struktur keorganisasian Apologet Islam Indonesia itu ada divisi media sosial teman-teman. Mereka yang mengisi sebagai konten kreator, sebagai editor, sebagai autor, dan mereka yang melakukan CCTV ya, mereka melakukan monitoring di tiap-tiap Komal yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Mereka itu bergerak sepanjang hari teman-teman, 24 jam non-stop, dan mereka itu telah mengatur jadwalnya masing-masing. Jadi ya Alfi mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman sekalian. Dan tenang, autor itu apa? Autor itu penulis. Nggak bisa tadi ngebayangin kalau kita pada bubar di sini, kita ke sono kena prank. Gimana dong? Betul. Jadi cukup 1 orang yang mewakili Pak Desugi udah di sana. Begitu abangku, sayangku semuanya. Betul. Autor itu penulis. Bagi yang nggak tahu autor. Ya, gimana Bang Admin? Tadi katanya sudah naik. Ada yang mau disampaikan Bang Admin? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya bang. Tadi kayaknya ada yang mau disampaikan oleh Ustaz Alif. Apa tuh Ustaz? Ada. Selamat malam admin Black Mas Bla. Ya, selamat malam. Apakah Anda Bang. Hindu Buddha? Gak tahu bang. Wah, Anda tidak jelas. Kalau gitu, saya tidak mau ngobrol dengan Anda. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa bang. Ini Bang Admin. Ya. Ya, Muslim Kristen abangku. Islam bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini gue mau nanya aja deh bang Alfi. Iya, silakan. Tadi kan gue dari komalnya Pak Bom yang tadi kalah telak 2-0 itu. Terus mereka bahas bahwa apakah Al-Quran itu ada manuskripnya nggak? Nah ini gue masih ada bang. Gue mau nanya ke Bang Alfi. Ada ya? Ada bang, ada. Kebetulan Alfi lagi jauh dari perangkat. Tapi biasanya Alfi sering kok tampilkan. Abang mau lihat manuskrip Quran? Ke arah barat di Jalan Tol Abang bisa buka website Corpus Quranikum. Corpus Quranikum. Iya. Alfi diktekan ya huruf-hurufnya ya. Boleh. Ya di ini aja di komentar, diketik aja di komentar. COR PUS PUS Corpus PUS gitu ya. Corpus QURANICUM Corpus Quranikum. Oke. Tuh, udah ada kok yang ngetik di bawah tuh Bang Riza. Corpus Quranikum. Jadi di sana Bang, di sana ntar ada pilihan surah-surahnya. Abang nanti lihat ada bagian fitur manuskrip. Gedein gue, Pi. Oh, boleh. Izin Ustaz Alif, Pak Ketum. Ntar di sana kan ada manuskrip, terus ada pilihan by verse atau ayat per ayat gitu. Ntar abang bisa cross check ayat per ayatnya. Nanti ada manuskrip yang kode manuskripnya itu DAM 01 bang. Iya bang. Nah di manuskrip DAM 01 jadi ini itu jadi gini, ini kayak gini diklik. Diklik ya, cek. Ini diklik. Nah, langsung nih. Langsung. Oh, ini dari mana? Ulangi dulu. Boleh. Nah, itu. Oke. Terus ke bawah. Nah, ini dia nih. Madain project ya. Nah, iya. Ini bisa juga. Nah, ini dia nih. Dari sini bisa juga. Banyak kok. Tapi persoalannya nanti kalau dikasih tahu manuskripnya ada yang bisa membaca nggak di sana? Ini huruf gundul loh. Iya. Dia huruf kufi. Dan dari yang kedua adalah Al-Quran itu tidak berdasarkan manuskrip. Al-Quran itu proses pewahyuannya bukan manuskrip itu. Al-Quran pewahyuannya pertama kali turun di bulan suci Ramadan. Taruh lu berisik. Di bulan suci Ramadan pertama kali surah Al-Alaq itu. Bentuk penyampaiannya bukan secari kertas yang disuruh dibaca, tapi ikro itu artinya disuruh melafalkan. Jadi Al-Quran itu tidak bersumber ke manuskrip, tapi bersifat hafalan. Mau manuskrip ada, mau tidak ada, Al-Quran itu ya hafal itu. Makanya umat Islam itu diwajibkan sebagai apa? Al-Quran berjalan, bukan Al-Quran yang lu tenteng. Kenapa? Kalau lu sholat, lu tidak mungkin pegang Al-Quran, tapi Al-Quran ada di dalam kepala umat Islam.
Itulah kelebihan Al-Quran, mudah untuk dihafal. Gitu loh, Dek. Makasih ya. Siap. Oke, Alfi lanjutkan ya, biar nggak kepotong. Pertama, tadi udah ya source yang Alfi berikan, nanti abang bisa cari ayatnya di mana. Terus kode manuskrip itu DAM 01. Kode DAM adalah manuskrip yang dituliskan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah salah satu dari 4 penghafal Al-Quran pertama, bang. Abang catat ya. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari 4 penghafal Al-Quran pertama dari kalangan sahabat Nabi. Dia menuliskan manuskrip yang berkode DAM 01 tadi. Lalu bang, poin kedua, ini sama nih seperti narasi Deng Handi tadi. Metode pengajaran Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu menggunakan metode talaki. Abang nanti bisa mencari tahu apa itu metode talaki. Namun Alfi singkatkan begini bang. Metode talaki itu adalah metode pengajaran yang dimana antara murid dan guru itu saling berhadap-hadapan bang. Dan pada saat guru itu melafalkan misalnya suratul Fatihah misalnya, dalam sekali bacaan, karena memang tradisi Arab itu asing dengan tradisi penulisan tulisan-tulisan pada secari kertas, mereka itu kuat akan hafalannya bang. Makanya yang eksis di zaman Jazirah Arab pada saat itu tuh syair-syair bang. Nah, hafalan mereka tuh sangat kuat itu, orang-orang Arab pada saat itu tuh. Nah, lalu murid ini melafalkan ulang bang di depan gurunya tadi. Itu yang disebut sebagai metode talaki. Terlepas daripada metode yang baru Alfi sampaikan, Al-Quran ada kok di abad 1 dan itu lengkap. Kita punya. Kita kuat dari segi ya metode talaki tadi, hafalan kita banyak tahfizul Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran itu, Allah pula yang menjaganya. Hafizun, para tahfiz, para penjaga Quran. Itu kita banyak itu memiliki ya. Abang pun pasti tahu itu. Lalu kalau manuskrip bisa kita berikan. Abad 1, abad 2 masih sama seperti sekarang. Kita nggak takut. Bang Andi hafal nggak Al-Quran? Ya saya nggak hafal semua lah. Tapi minimal umat Islam itu menghafal Al-Quran yang dia kuasai. Supaya kalau sholat tidak membaca teks. Itu ya saya jawab terus terang, saya belum menghafal semuanya. Tapi alhamdulillah saya bisa menghafal ya keperluan sholat, keperluan sehari-hari memperkuat iman Islam. Begitu. Karena tidak semua umat Islam menghafal Al-Quran. Tapi minimal ada Al-Quran di dalam dirinya. Dalam apa? Dalam hal sholat gitu ya. Saya jawab yang dibawa tadi. Ya nggak apa-apa. Kalau gini orang dibawa sih, kalau saya ngomong serba salah ya kita ngomong. Katanya motong, kita nggak ngomong, disuruh ngomong. Untuk yang bilang di bawah gitu ya. Dan mungkin gimana Ustaz Alif? Ustaz Alif udah buka mic nih. Silakan Ustaz Alif tambahkan Ustaz. Lama-lama live chatnya ini gue matiin nih. Gue matiin nggak nih live chatnya nih? Gue matiin nggak supaya nggak bisa komen nih? Udah. Jangan. Bercanda bang. Jangan tambahkan Ustaz. Belah bang. Tambahkan Ustaz Alif, silakan. Oh, apa ya? Apa yang ditambahkan? Ini tadi Mas Bla ini siapa Mas Bla? Tadi aku lagi nyapa satu-satu dulu. Ada hotelnya nggak? Belum ada Mas Bla. Oh, belum Mas ada. Bla. Ini Bang Admin. Aku udah 3 hari nggak ketemu hotel, aku kangen ya. Bukan Mas Bla Muslim ya bang? Mas Black ngomong dulu Mas Black. Kalau enggak diturunin. Kalau enggak turun aja ya Mas ya. Kalau udah ngomong ya. Aldi Regar gimana nih ceritanya Aldi? Waalaikumsalam. Kok Assalamualaikum? Assalamualaikum. Ada aja dia bang ini Assalamualaikum. Nah, kita malah dari Islam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya bang. Sapa dulu. Dot. Bang Juma, fansnya Bang Juma. Oke bang, mantap, top. Dot Pi mana itu?
Bang Aldi lagi di jalan ya bang ya. Ini male female ini siapa ini? Gak tahu Ustaz. Namanya nggak kebaca. Gase sama Dopti. Gase sama Dopti silakan bang. Dotpi. Gase Dopti. Kalau nggak ngomong diturunin. Gase 1 2 3. Gase 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Dopti. 1 2 3. Dama silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mas, ya gimana bang? Boleh bertanya Bang Andi? Boleh apa bang? Insyaallah. Itu yang kemarin yang istri sama anaknya syarat itu. Hah? Apa? Yang kemarin, yang live kemarin. Yang Istri sama anaknya syahadat yang orang baru di Riau. Barus Medan. Oh nggak tahu bang, nggak tahu. Yang Apa bang? Kenapa dia bang? dia kan posisinya kan KTP suaminya baru keluar. Jadi proses selanjutnya macam mana Bang Andi? Dukcapil bang. Ya udah semua, tapi kan kita mau nikahkan ulang. Saya bukan penghulu bang, gimana dong? Ya maksudnya minta arahan lah, gimana kira-kira. Dekati aja dulu tokoh masyarakat setempat. Kan banyak tokoh masyarakat atau di situ atau ke masjid minta petunjuk begitu. Kalau mau menikah kan ya harus ke kelapa RT dulu, RW gitu. Nanti dibantu oleh tokoh masyarakat bang, gitu bang. Ya maksudnya API Sumut kan koordinasi sama API Pusat. Kemarin tuh kan ada koordinasi lah macam mana arahan selanjutnya nanti. Gitu maksudnya Bang Andi. Gimana sih? Gue nggak bisa jawab ini. Pak Dama. Ya Bang. Udah ngopi Pak. Baru ngopi. Nggak ada orang MUI di sini Pak, nggak ada orang KUA di sini. Jadi gimana kami mau jawab pertanyaan Pak Dama ini? Ya maksudnya koordinasi gini Bang Andi. Maksudnya orang API Sumut kemarin kan udah kemari. Ya mereka bilang sabar katanya, nanti proses selanjutnya maksudnya digebraki lagi lah gitu maksudnya. Oh, nanti Alfi coba hubungi. Tapi abang juga hubungi ya orang API Sumut. Mana tahu mereka punya punya alur dia, ya punya Mereka rencana. ini kan kita bilang kurang mampu, jadi untuk proses-proses itunya mereka nggak ada biaya. Nggak usah diomongin di sini. Kami koordinasi kok dengan API Sumut bang. API Sumut yang kerja. Oke, salah. Oke, makasih Mas ya. Oke, saya sehari yang lalu ngomongin ini sama API Sumut. API Sumut kan kerja nyata itu kan. Gitu. Ya itu mohon arahan lah Mandi supaya mereka. Iya bang, siap bang, siap. Karena mereka tahu kemarin udah jumpa sama kami lah istilahnya. Cuman mau tindak lanjuti aja. Emang keluhannya apa? Emang keluhannya secara keseluruhan apa lagi bang keluhannya? Ya keadaan mereka ini aja supaya mereka diarahkan lagi supaya keluarlah data-datanya apanya gitu. Biar dapat bimbingan gitu loh bang. Karena mereka data maksudnya gimana sih? Gini aja bang, izin bang, kita nanti coba koordinasi sama API Sumut bagaimana langkah mereka, karena kan regulasi per daerah itu kan mereka punya alur masing-masing, mereka yang kerja nyata gitu kan. Kita bantu kok gitu, dan setelah mualaf pun nanti ada tim pembimbing yang akan datang ke sana baik dari Mualaf Center maupun dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu dia bang. Itu yang tujuan Iya. itu bang. Baik, Alfi paham. Bingung orang ini kan gitu kan. Oh, santai bang, santai. Kami nggak akan cuman mensyahadatkan orang gitu lalu kami lepas, enggak bang. Kita ada tim pembimbing para mualaf juga kok. Ada baik dari Mualaf Center
Makassar Malaf Center yang tersebar di seluruh Indonesia maupun dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Aman. Oke lah, insyaallah. Terima kasih, jazakallah khairat katsiran bang. Wa fi kasih jazakallahu khair. Wa yakum makina. Siap bang. Ada lagi bang Dama? Ya mohon segeralah bang ya dikontak orang api sumutnya bang. Udah bang kemarin sudah. Siap. Oh, udah bang. Tapi belum ada informasi ke kita ya. Atau saya telepon sekarang abang, kamu dengerin? Boleh bang. Malam udah tidur bang, dia masih gitu. Abang ada aja nih abang ini ya. Iya. Oke bang. Oke, sehat-sehat lah Bang Andi ya. Sehat-sehat lah Bang Andi semuanya, Bang Juma, semoga dimudahkan segala urusan kita ini ya. Amin, Allahumma amin. Sehat-sehat terus Bang Dama, jangan lupa minum kopi Bang. Ini lagi ngopi juga nih, ngopi ngobrol perkara iman. Siap, ngopi itu ngobrol perkara iman teman-teman. Waalaikumsalam. Dia belum salam weh. Bang Erik. Bang Erik, panggilan ketiga. Teman-teman ya, saya ini kan humas nih. Yang kayak gini itu nggak boleh dijawab. Itu sudah pasti koordinasi. Gitu loh. Nggak ada yang tidak. Apalagi kalau di syarat kampanye itu nggak ada yang luput dari pemantauan kita gitu. Hal-hal yang bersifat teknis itu ya nggak mungkin diomongin di sini, pasti diomongin di belakang layar teknisnya seperti apa. Ya ini secara umum aja, insya Allah semua diperhatikan. Tapi kalau soal teknis, gimana urusnya ke KUA, gimana administrasinya, itu kan teknis, gitu bang. Netizen setiap aku ngomong diomelin. Ya memang gue orang Makassar tuh. Tegas gue kalau ngomong, nggak abu-abu gitu loh. Coba nih. Siapa nih ada di sini nih? Kali nih. Wih, siapa nih? Berisik wih. Wih, kayaknya naik bis. Kang Arif. Untuk yang ada di Bangka Belitung, saya dipercayakan sudah bentuk grup WA. Nah, ini juga secara umum nih, teknisnya nggak mungkin saya omongin di sini, masih dalam proses pembentukan API Bangka Belitung. Di sana berbagai macam profesi, ya, jadi nggak usah saya sebutkan profesinya seperti apa. Nah, ini masih dalam proses. Dan saya akan berangkat nanti ke Bangka Belitung dalam hal nanti di sana pembentukan peresmian API Bangka Belitung. Oke, yang Bangka Belitung ya, mohon sabar, masih dalam proses. Teknisnya memang agak sedikit sulit. Itu kira-kira. Lanjut. Ya, di sini ada Kak Lani. Ini kayak udah tidur nih. Mana ada wanita begadang? Kecuali Bunda Rahma. Teman-teman, Alfi pengen tahu kalian dari mana aja sih? Peminat Apologet Islam Indonesia ini dari mana aja gitu? Bang Mamat, Bang Sururil, Bang Baijuri. Semantap, ada pekan baru cuy. Bang Sururi Afif, Bang Baijurieta. Mantap Jakarta, Padang, Makassar, Jember, Banyuwangi, Jatim, Taiwan, Pekanbaru, Masya Allah. Bang Bajuri, Bang Sururil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abangku? Bang, apa ada
api dari Jawa Timur, Pak? Wih, ada bang, ada. DPW Jawa Timur ada. Ini siapa yang ngorok, weh? Dari Madura. Oh, ada bang, ada. Abang coba cari akun TikToknya Apologet Islam Indonesia Jawa Timur. Ya, dia nanti logo frame Jawa Timur itu ijo-ijo itu bang. Frame profilnya. Oh, oke. Ada bang. Saya Kalau coba Jawa Timur ada. cari ya. Ada, siap. Terima kasih. Sama abangku. Wih, ramai juga ya yang dari tempatku ini ya penyimak. Turun abangku. Siap Sehat bang. selalu. Siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang dari Pekanbaru ya. Wih, memang kampungku ini kental kali agama ya memang. Aku Riau kawan-kawan. Alfi asli Pekanbaru. Bang Erik ini tadi dipanggil nggak bersuara dia. Assalamualaikum Bang Alfi. Waalaikumsalam Bang Triple A. Abu Ayyub Al Ansari. Baik. Ya gimana Bang Ansor? Untuk Dipanggil api Bang Ansor Malaysia aja ya. ada nggak Bang ya? Oh, ini nih pertanyaan bagus Bang. Api Malaysia belum kita bentuk, tapi antusiasme dari Malaysia itu sangat luar biasa Bang. Jadi doakan saja, kita akan membuka Dewan Pimpinan Wilayah di luar Indonesia. Namun kita kan perlu melihat dulu keadaan lapangan di sana gimana. Karena sepengetahuan kami, warga Indonesia di sana itu kan dilarang untuk berdiskusi agama kan? Oh iya. Dari mahkamahnya atau dari apa tuh di sana itu? Kenegerian ya? Kerajaan. Kita lihat ke depannya Bang, insya Allah kita upayakan karena nggak 1-2 orang saja narasumber Muslim yang ikut debat lintas agama dari Malaysia. Ada Bang El Hidayah, ada Bang Al-Hayas, dan banyak lagi. Terutama di Sabah nih Bang, di Kota Kinabalu. Sabah tuh tempat Bang Pikai tuh, tempat Bang El Hidayah tuh kalau tak salah. Ya, tunggu aja lah Bang kabarnya. Mudah-mudahan. Ya insya Allah kita kan baru setahun genap lebih sedikit berdirinya kan. Nanti kita bangun kat situ. Bang, kalau di Malaysia apakah ada Laskar Tabaguna? Apa pula? Apa tuh Bang Andi? Tak tahu dia tuh Bang Andi. Abang tahu tak Bang Ansor? Belum tahu. Abang tahu hantu bungkus tak? Kalau ini Bang, rumah sakit korban lelaki Bang. Rumah sakit? Itu rumah bersalin, bukan korban lelaki. Terus apa? Itu korban bersalin. Ya, ini orang Indonesia Bang, tapi mungkin kelahirannya di sini Sabah Malaysia. Oh, ke situ merantau Bang atau gimana? Di sini karena kelahiran. Oh, berarti warga negara Malaysia Bang. Kampung di mana Bang? Kampung? Kalau bapak orang tua Sulawesi, ibu Jakarta. Ada rencana nggak tidak pulang Bang? Rencananya nggak pulang, soalnya di Indonesia susah kali Bang. Jadi nggak ada rencana lagi tidak pulang. Artinya apa? Sudah warga negara Malaysia. Alhamdulillah. Nanti Alfi main kat KL. Alfi sounding ntar.
Jauh bang dari KL nih, dari Jakarta ke sini 2,5 jam. Dari sini ke KL 2,5 jam juga. Nyebrang naik apa? Naik plane atau naik kapal? Naik flight. Itu aja Bang Ansor. Alfi nggak bisa menyajikan kapannya, tapi insya Allah lah kita usahakan Bang. Karena kalau untuk debater internasional tuh udah ada Bang Jibril salah satu anggotanya, dan ada Big Brother juga yang dari UK. Dia bergabung dengan API dan debat sama orang-orang luar negeri itu, orang-orang Amerika sana. Masya Allah. Ya, aman. Hotelnya di sini banyak kali bang. Kita minimalisir secepatnya Bang. Ya, kalau nggak ada lagi oten di Indo yang mau diislamkan, oten-oten Sabah nanti ku islamkan Bang. Amin. Tidak ya. Mantap. Tenang.